didengarkan baik-baik. Makanya didengarkan baik-baik. Pak Ricardo lanjut. Ya itu yang saya sampaikan begitu. Ya, mungkin kalau ada lagi saya tanggapi. Iya, masalahnya ada pengacau datang ini Pak Ricardo. Ini Pak logika di bawah, nggak tahu agamanya apa Pak Ricardo. Kalau Pak Ricardo agamanya jelas. Ini bukan diskusi. Nah, diskusi, ini yang Pak Ustadz. dibawa. Pak Ustadz, Ini yang dibawa Pak Ricardo ngakunya Kalau Islam, tapi ya. Kalau menurut saya kasih dia punya kesempatan Islam. berbicara dulu gitu. Kasih Masalahnya dia kesempatan ngaku berbicara. Islam, masalahnya dia mengaku Di sini Islam. jelas Bang Ricardo ya, tertulis bukan setiap, Ya. bukan setiap kamu, berarti tidak semua kamu. Ya betul. Ya. Itu yang disampaikan Pak Ustadz itu ayat-ayat itu yang kami sebut. Tidak setiap. Dibeli dong. Kok pucat kalian? Ya. Kita mainkan dia Pak Ricardo ya, kita mainkan saja. Orang seperti itu tidak bisa diajak diskusi karena tidak jelas agamanya apa Pak Ricardo. Gitu Pak Ustadz. Ini nanti Pak Ustadz lanjut apa saya cuma begini Pak Ustadz. Saya cuma pesan aja satu. Pak Ustadz lanjutkan aja, itu kan kamar Pak Ustadz, itu konten Pak Ustadz. Untuk mau mencerdaskan umat-umatnya Pak Ustadz itu hak Pak Ustadz, tapi saya memesankan cuma satu. Pada dasarnya kita itu sama-sama manusia, ciptaan yang satu gitu, sama-sama gitu. Kalau saya itu beranggapan kalau Tuhan Bapak beda, saya beda, berarti kita dianggap manusia pasti kita diciptakan beda-beda begitu. Itu pemikiran saya, tapi nyatanya kita tetap sama, satu tujuan, satu apa. Jadi tetap berbuat yang baik. Takut lah Ustaz. Mentirut. Jadi itu Bang Ricardo, mereka menyembunyikan kebenaran itu yang buat mereka dungu sampai sekarang. Di situ tertulis tidak setiap kamu. Jadi intinya semua kamu enggak. Jadi intinya begini. Kalau kita pengen sesuatu, kita pengen tahu sesuatu, kita harus ke tempatnya langsung. Tujuan kita ke situ. Kita harus mencari tahu benar-benar itu. Baru kita bisa tahu. Tapi kalau kita cuma berasumsi, ya, Bang Ricardo, kita berasumsi itu beda. Kita kalau berasumsi berbicara itu beda gitu. Jadi semua itu kita ngomong ambil ayat-ayat sepotong lalu menjadi pembenaran buat kita itu salah. Betul. Pucat ya Bang Ricardo kalau jumpa saya. Jadi ini di sini dikatakan bukan setiap kamu. Jadi begitupun Oke, saya turunkan dulu Pak Ricardo, Pak Ricardo ya. Ya kenapa Pak logika? Kenapa? Oke, jangan pucat ya, jangan main mute, jangan main turunkan ya. Oke. Yang pucat siapa? Hadapi orang seperti logika. Orang bisa lihat Jangankan di dunia maya, sabar. Orang bisa lihat wajahmu pucat. Serius tanya itu orang. Iya, jangankan hadapi di dunia maya, di dunia nyata pun saya sanggup hadapi kamu biar 10 Pak logika. Ya silakan logika apa yang mau kamu sampaikan di Bang. Jangan main mute makanya. Nampak kali pucat ketakutan saya lihat. Dek baru ada fitur logika. Oke, jadi dengarkan, jangan dipotong-potong ya, biar saya sampaikan kebenaran kepadamu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya, di sini berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu benar. Tepuk tangan dulu dong. Di sini Ustadz ini tadi mencoba mempelintir. Di sini dikatakan jelas. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, sudah selesai? Iya. Sudah selesai Belum. Oh, belum. Ya, biar kita baca. Itu yang pertama. Oke. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi di sini ya Ustadz Pelik ini mencoba mempelintir makna kandungan daripada ayat Matius pasal 7 ayat 21. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi di sini Anda padahal belum, tapi oke lah kalau kamu udah ngotot kayaknya pengen banget gitu. Silakan. Apa lagi Ustadz? Iya. Kalau kau menjelaskan seperti itu, oke, logika.
Jadi kau menjelaskan seperti itu, kamu merasa senang ketika kamu membantu, ya, merasa senang ketika kemudian Curhat. kamu Kok malah berada di curhat? posisi mereka. Oke. Malah curhat Ustaz. Oke, saya bacakan logika ya. Oke, saya bacakan. Ini logika ya. Berarti saya anggaplah sekarang saya berhadapan dengan Kristen ya. Aku lucu, kamu Oke, malah kamu curhat, diam aja Ustaz. dulu. Oke, lanjut. Anggaplah sekarang saya berhadapan dengan Kristen, nggak apa-apa. Nah, memang dia lebih ini daripada Saya anggap aku lagi Oke. berhadapan dengan orang yang sesat. Nggak apa-apa. Saya lagi nganggap Oke. berhadapan dengan orang yang sesat. Oke, di sini ya. Kami sudah mengusir setan dan melakukan keajaiban dengan menyebut. Oke, sabar ya. Di sini, tetapi di sini kan kami sudah mengusir setan dan melakukan banyak keajaiban dengan menyebut namamu. Nah, saya tanya kepada logika, yang mengusir setan dengan menyebut nama Yesus siapa? Islam atau Kristen logika? Orang Islam atau Kristen. Kristen? Jawab. Jawab. Woi, kamu jangan puja, jawab. Yang mengusir setan logika dengan nama Yesus, Islam apa Kristen logika? Oke, berikan saya waktu untuk menjawab. Ya. Oke. Yang mengusir setan dengan nama Yesus adalah orang Kristen. Tetapi yang mengusir di sini ada 2 poin. Nah. Yang dengarkan. Sabar. Yang pertama adalah orang yang benar-benar pengikut Yesus memang mengikuti dengan apa? Dengan hatinya, ada ketulusan. Tetapi kita tidak memungkiri ada orang-orang juga yang benar-benar hanya untuk mencari apa? Mencari kebenaran, mencari uang, mencari yang lain-lain. Intinya dia melakukan itu bukan karena Yesus. Itulah yang akan diadili oleh Yesus Kristus. Dinda Felix naikkan 1 Kristen. Yang tadi yang Kristen yang tadi kita naikkan. Bang, Oh, iya. Bang. Ini kan Dinda Jumo, baru gimana kabarnya Dinda? baru calon Kristen dia. Naikkan 1 Kristen Dinda? biar beliau berdua, saya Dinda sendiri. Juma, halo. Yang Kristen aja naik. Yang Islam tolong turun Akhirnya dulu. Dinda Juma keluar kandang, saudara. Yang Islam turun dulu. Yang tadi yang Kristen itu suruh naik. Biar tak ajarin orang ini. Ya gitu. Lagi yang Kristen Dinda naikkan yang Kristen. Ya sudah. Ini Ricardo topik. Dinda Juma. Oke. Aduh, gimana kabarnya Dinda? Broson Akhirnya ini keluar diturunkan kandang juga aja. Dinda Yang ini. broson ini diturunkan. Janganlah bang. Kristen juga, Bang Cuma lagi. Kristen ya? Aku Saudara Broson Kristen kan? Kalau Kristen boleh. Biar saya sendiri hadapi Kristen. Orang Kristen diskusi lah. Oh, sama aja, sama saya aja. Mbak Dinda Juma sama Tuan Logika aja apa Pak? Apakah Anda sudah Kristen? Anda sudah Kristen? Alhamdulillah saya masih Islam. Asyhadu Terus an kenapa la Anda ilaha membela ketuhanan illallah. Yesus? Kenapa Bukan Anda membela saya ketuhanan hanya Yesus? meluruskan. Saya hanya meluruskan meluruskan. sesuatu yang kalian bengkokkan. Oh. Begitu. Apa itu ya? Oke. Ya, oke. Nah, sekarang di dalam Matius 7 yang tadi diawali dengan data nomor 15. Data 15 itu waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Menurut saudara, Nabi Luga. kamu di situ Nabi siapa? Luga. Kamu itu siapa? Nabi Luga. Kamu di Nabi situ Luga siapa? adalah nabi palsu. Kamu di Nabi situ Luga itu siapa? nabi Kamu di situ palsu. siapa? Kamu di situ siapa? Nabi Luga Waspadalah. adalah nabi palsu. Pakai ini. Ya, Nabi Ketika Luga, Yesus Luga berkata- ngaku nabi itulah penyesat. Pakai ini. Ya, Jangan itu bukti. pakai emosi. Jangan pakai Sekarang emosi. begini Dinda Juma. Kasih Bang Cuma kasih kesempatan dulu dia ngomong. Enggak, Kita saya di sini bertanya. diskusi. Kan? Saya bertanya. Saya kan bertanya. Diskusi Yesus itu kalau bertanya sudah bertanya. pertanyaan saya. Kasih dia Pertanyaan menjawab. saya dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengarkan. Ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Bukan mute-nya logika, buka. Gara-gara kejang-kejang kamu lupa buka Makanya mute. jangan di-mute dong, gimana sih? Aduh. Yang Siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Oke, kamu ke situ adalah kepada pengikut Yesus.
Kamu pengikut Yesus yang mana dulu? Yang hidup sesama Oke. Yesus atau yang hidup setelah Paulus? Yang hidup sama Paulus? Ya, yang hidup di zaman Yesus sampai yang saat ini. Hah? 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 Saat ini. Jadi Yesus berbicara kepada orang yang hidup di tahun 2000. Oke, bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya berbicara kepada para sahabat atau berbicara kepada orang sekarang? Hei, saudara. Jemaah. Ini Maka ini tidak. dengar. Saya tidak membahas hadis. Saya tidak sedang membahas Anda hadis. takut membahas hadis. Anda memberikan pertanyaan. Saya Dengarkan Dinda, bertanya dengarkan Dinda. tentang Anda Matius memberikan 7. pertanyaan. Jangan kau Anda lari ke pakai situ. standar ganda, Anda Dinda. harus Pakai mengerti standar ganda. ini asbabul wurudnya apa. Ini berbicara tentang murid-murid Yesus yang hidup zaman Jangan itu. limit dong. Jangan limit. Yang hidup pada zaman itu. Jangan Anda namanya logika tapi Anda tidak berlogika. Terus Waspadalah Rasulullah di terhadap saat nabi-nabi Rasulullah palsu. berbicara dahulu, apakah berlaku pada Terhadap sekarang atau tidak? nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi Islam. Tidak usah dinaikkan, Dinda Felix. Kristen aja semua dinaikkan. Oh iya. Nah, pertanyaan Turunkan saya, yang Islam berarti dulu. saat Rasulullah berbicara dahulu, apakah berlaku Tidak sampai sekarang contoh, atau tidak? contoh. Apa? Ucapan yang mana? Contohnya, oke. Contohnya, ya, di saat Rasulullah ya berkata tentang perkara sholat atau perkara yang lain, gimana itu? Oke. Nabi Muhammad SAW Apakah hanya diutus berlaku untuk sholat sunnah? Contohnya sholat sunnah. Apakah hanya berlaku di zaman Rasulullah atau sekarang juga? Dengar. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia atau hanya zamannya? Ngomong. Aduh, ketakutan banget. Nabi Muhammad membawa risalah untuk orang sesamanya saja atau untuk seluruh umat manusia? Oke, untuk seluruh umat manusia. Yesus diutus ke bumi menurut Yesus untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya. Mana pengikutnya? Mana ucapan Yesus kalau dia untuk seluruh umat manusia? Mana? Saya bilang untuk pengikutnya. Mana ucapan? Ada saya bilang. Anda Ada mengatakan. saya bilang untuk seluruh manusia. Yang saya Anda katakan mengatakan. untuk pengikutnya yang percaya terhadap Nah, sekarang pengikut Yesus siapa? Nah, ini orang-orang di bawah ini, Bang Ricardo, pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Jadi Yesus menurutmu itu pernah mengatakan kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia termasuk orang Indonesia? yang bilang untuk seluruh siapa? Saya tidak mengatakan Untuk orang itu Indonesia, tadi, untuk orang Dinda. Indonesia, untuk orang Dinda, Indonesia, Yang saya katakan, untuk orang Indonesia. Ada Oke, ucapan Yesus dengarkan, untuk orang Indonesia. Dengarkan, Ada. Dinda, dengarkan. Saya Apa? mengatakan Yesus diutus untuk pengikutnya. Siapa pengikutnya Pengikut zaman Yesus. sekarang ini, Bang Ricardo? Menurut Yesus, pengikut Yesus siapa? Bani Israel atau semua bani manusia, Bani Adam? Oke, ya. Oke apa? Dengarkan baik-baik, Oke, Dinda. apa? Nanti Ya, setelah saya dengar. saya jawab ini, boleh saya bertanya ya, gantian dong. Silakan. Oke, mantap, tepuk tangan dulu. Silakan. Nah, silakan. Di mana dalilnya Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Tidak ada, kan saya tidak katakan untuk Tidak seluruh manusia. Tidak ada. Tetapi Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke. Oke Damai apa? sesat. Jadi Ya, bagaimana? dari Bani Israel. pandangan Anda? Dari Ya, Bani dengarkan, Israel. dengarkan. Dari Bani Dinda, Israel. Dengarkan dong. Ya, dengarkan Dinda. Dari Bani Oke. Israel. Nah, teman-temanmu Kamu yang kalau- Kristen ini Bani Israel. Oke, dengarkan. Boleh saya Teman-temanmu ini Bani Israel. Teman-temanmu ini Bani Israel. lanjutkan? Makanya beri waktu dong. Ketakutan. Ya saya Dinda, tanya, Jemaah. saya tanya dong. Oke. Teman-temanmu Oke, ini Bani dengarkan. Israel. Oke. Ya, kita tahu ajaran Yesus itu disuruh ajarkanlah kepada bangsa-bangsa. Tidak bukan hanya Ajarkanlah kepada Bani Israel. Matius 15. Hei, Matius 15, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Makanya kalau kau tidak ngerti jangan sok jadi pahlawan. Oke, sudah. Jangan sok jadi Sekarang pahlawan. giliran saya, Yesus Dinda berpesan. Yesus Dinda berpesan Juma. kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Dinda, Mana perintah coba giliran Yesus? saya dong. Tadi, Mana perintah Yesus kepada bangsa Tadi lain? Mana? tunggu dulu, kamu janji tadi itu pertanyaan Mana? terakhir. Sekarang pertanyaan Mana? ketiga, boleh? Mana? Boleh? Mana? Kau jawab Mana dulu, jawabanmu? Dika. Jawab dulu Ente dong. tanya dulu. Jawab dulu dong. Mana perintah Yesus kepada muridnya?
Pergilah ke seluruh bangsa. Mana perintah Yesusnya? Mana? Nah, aku diutus. Mana? Aku diutus, hanya aku diutus kepada seluruh bangsa. Mana dalilnya? Jadi pahlawan. Kamu logika. Jadi pahlawan kesiangan. Kamu mau membela Kristen, kau nggak ngerti Bible. Kosok jadi pahlawan Kristen tapi nggak ngerti Bible. Gimana ceritanya? Sok pahlawan Kristen tapi nggak ngerti Bible. Anda mau membahas mau membela majikan tapi nggak ngerti Bible. Orang Kristen aja yang sekolah tinggi-tinggi teologi tidak sanggup menghadapi Bang Suma. Giliran saya, Dinda. Sekarang giliran Kamu. saya. Kamu tadi udah berjanji. Berikan saya waktu. Mana dalilnya? Saya cuma 3 Mana pertanyaan dalilnya? aja. Mana Oke. dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia. Mana? Enggak ada dalil. Ya, berarti yang tadi itu kata kami, waspadalah kepada domba-domba yang sesaat datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Luga Tambunan. Luga. Iya, Luga itu Tambunan. ngaku nabi. Nabimu, Nabi Luga Tambunan ngaku itu. nabi, itulah harus Luga Tambunan diwaspadai. itu nabimu. Sudah jadi nabimu itu Bukan. Luga Tambunan. Ya, dia ngaku nabi kepada kaum Kristen. Itu ditolak Oh, dong. jadi itu Tolak. nabimu. Oh, pantas aja nama Sekarang gila. giliran saya, Dinda Ternyata kau Juma. Paulus Jangan itu takut, ternyata jangan kabur. ternyata Luga Tambunan Oke? itu adalah nabimu. Oke, udah. Ya, Itu 3 pertanyaan, Dinda Juma. Boleh ya? Apa tuh? Apa pertanyaanmu? Orang Islam ngaku Islam bela Kristen, habis itu mau Oke, bertanya yang tentang pertama Islam. pertanyaan saya adalah, menurut Anda, apakah kitab suci Al-Quran, ya, ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu berlaku hanya kepada umat Islam saja atau kepada seluruh manusia? Seluruh umat manusia. Mantap, Seluruh umat yakin? manusia. Yakin itu? Yakin. Oke, yakin dan jangan Yakin. kontradiksi dengan jawab pertanyaan kedua dan ketiga. Iya, yakin. Oke, makasih. Saya Muslim, Oke, Muslim, tepuk tangan dulu Muslim. dong. Bukan munafik, saya Muslim. Yang kedua, Apalagi? Apalagi? Ini lucu teman-teman. Islam bertanya kepada Islam, meragukan Al-Qur'annya sendiri. Munafik, mau membela Kristen tapi tidak paham tentang Bible. Lulusan teologi saja S3, ku buat berak celana. Apalagi cuman modal koin, cari muka di Kristen biar disuka sama orang Kristen, biar lancar. Ditanya Matius 7, Matius 7 nomor Pertanyaan 15. kedua. Matius 7 nomor 15. Siapa kata Takut. kamu di situ? Seluruh Pertanyaan pengikut kedua, Yesus Dinda, katanya. Dinda. Siapa? Pertanyaan Orang kedua. Kristen di Indonesia. Yeay. Pertanyaan kedua, ya. Mau jadi pahlawan. Saya sudah jawab tadi. Sudah jawab. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Ayo. Kasihan. Apa? Apa yang kau tanyakan? Apa yang kau ragukan di Al-Quran apa? Kok di mute? Apa yang kau ragukan di Al-Quran apa? Kenapa di Apa? Ya, apa yang kau ragukan di Al-Quran apa? Kenapa di Apa yang kau ragukan di Al-Quran? Ini tangan saya, ini tangan saya. Ini tangan Biarkan saya. ada yang ngomong, moderator yang di bawah, biarkan aja dia Ya, jangan ngomong. Ini dipimpin tangan dong, ketakutan kali. Ini Nanti tangan kalau dia ngaur, nanti kalau dia ngaur baru di mute. Ya, Ini tangan saya. udah pucat dia Bang Zuma. Oke. Udah pucat, Pertanyaan kasihan kedua. saya lihat tadi dia, bilang kasihan 3 saya lihat pertanyaan dia. ya. Saya tadi bilang 3 pertanyaan ya. Ya, silakan. Oke, ini Aku pertanyaan jawab kedua saya. tadi satu. Ya, yang kedua lagi, kalau memang seluruh ajaran di Islam mau perintah halal haram atau apapun itu berlaku kepada seluruh umat manusia, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Pertanyaan saya, apakah orang-orang di luar Islam yang itu wajib sholat untuk mereka atau tidak? Silahkan, monggo Dinda. Wah, pertanyaannya aneh. Turun aja bang. Pertanyaanmu itu aneh. Yang sholat itu orang Gak beriman. bisa jawab bilang aja. Perintah sholat itu, perintah sholat itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang kafir, bukan orang munafik kayak kamu. Mana sini? Oke, udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah sholat ditetapkan kepada Al-Quran kepada orang-orang beriman. Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman diperintah sholat? Jadi Islam itu hanya Islam itu. Dinda katanya tadi berlaku. Bahlul.
Al-Quran itu diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Yang menerima Al-Quran harus mengikuti instruksi Al-Quran. Siapapun manusia yang menerima Al-Quran, maka dia wajib hukumnya untuk sholat. Siapapun yang menerima Al-Quran, wajib hukumnya dia mendirikan sholat. Itu. Pertanyaan itu pertanyaan gila. Kenapa Pertanyaan gila. kontradiksi, Dek? Dek, Sekarang pertanyaanmu yang ketiga. Kenapa kontradiksi, Dek? Sekarang pertanyaanmu yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, silakan. Kenapa kontradiksi itu? Saya tanya, Pertanyaanmu kenapa yang kontradiksi? ketiga. Kontradiksi. Kontradiksi itu. Islam Al-Quran, dengar. Al-Quran itu litubayyina linnas. Kontradiksi, Dek. Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Tapi tidak semua manusia menerima Al-Quran. Kau kontradiksi, Dinda. Kau jelaskan dulu dong. Saya jelaskan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dengar. Pakai ini. Nih. Pakai ini. Aduh, Pakai ini. Pakai ini, Dek. Ya. Nah, Kenapa naik itu Al-Quran, Muslim katanya nggak naik? Gimana itu? Al-Quran, yang naik Kristen aja. Suruh naikkan Kristen. Ya, naik. Jadi sudah mulai takut. Saya sapa dulu. Apakah ini Sudah edis mulai TV takut asli ya? atau bukan? Ini Jadi edis Al-Quran atau itu, ya silakan. edis? Al-Quran Ini itu- edis. Al-Quran itu Edis untuk itu- seluruh umat manusia. Tapi tidak semua manusia itu menerima Al-Quran. kontradiksi. Nah, kontradiksi. Mulai gila dia. Tadi kau bilang Bodoh logika ini ternyata. janganlah dimute Dinda. Kok kayak ketakutan kali kalian? Enggak, Ya, kamu kan kamu gila, kamu nggak nyambung. Oke, sekarang saya tanya coba. Al-Quran Nggak, itu saya untuk tanya, seluruh. tadi itu berlaku pada seluruh umat manusia atau tidak? Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Apakah manusia Oke, seluruhnya ajaran menerima Islam, Al-Quran? ya, Al-Quran dan ajaran seluruh tidak ajaran semua, Islam, betul? tidak semua manusia Tadi kau menerima bilang Al-Quran. semua. Gimana Dengan ini? kasihan ilmunya ya, kasihan ilmunya, Iya, kasihan. kasihan Aku sekali aja bisa ilmunya. jawab itu Bang Zuma sebenarnya. Kasihan. Cuma aku aja gitu. Jangan Pertanyaanmu yang di-mute ketiga dong, silakan. gimana sih ini? Pertanyaanmu yang ketiga Oke. silakan. Sebelum saya tanya kamu tentang Bibelmu. Ya silakan. Kau tanya lagi. Silakan. Kontradiksi. Jangan di mute. Jangan di-mute. Biar dia. Iya, moderator di bawah, jangan di mute dulu Iya. dia. Mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan saya besok sudah keluar dari Islam dia. Nggak boleh dia tinggal di Islam. Ketakutan Dia ya. harus keluar. Dia Ya, harus keluar. cepat. Main mute. Pertanyaanmu yang ketiga. main mute, Pertanyaanmu main yang mute. ketiga apa? Pertanyaanmu yang ketiga. Oke. Bagaimana mungkin saya mengajukan pertanyaan ketiga sementara pertanyaan ke-1 dan kedua sudah kontradiksi Anda? Apa yang kontradiksi? Anda di awal mengatakan ya seluruh ajaran umat Islam berlaku kepada seluruh umat manusia. Seluruh ajaran Ternyata umat diajak- Islam. Tunggu, Seluruh. selesai Dinda. Izinkan saya bicara ganti-gantian. Oke? Nabi Oke. Muhammad Aduh, Muhammad santai dulu. Nabi Dinda, Muhammad tunggu dulu, diutus gantian untuk seluruh saya umat belum manusia. selesai. Al-Quran Tuhan lagi, itu belum selesai, diwahyukan Anda lagi untuk tadi, seluruh ya. umat manusia. Tapi perintah sholat itu hanya diterima oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada perintahnya untuk sholat. Ya ayyuhalladzina Oke. kafaru. Berdirikanlah sholat itu tak ada dong. Nggak ada perintah sholat kepada orang kafir. Yang Berarti yang diperintah salah sholat Anda. itu Yang salah Anda apa Al-Quran yang salah? yang diperintah sholat itu adalah orang-orang yang beriman. Logika yang salah. Iya. Makanya sholat itu rukun Dengar, untuk dengar siapa? dulu, Dinda. Sholat itu rukun untuk siapa? Sholat itu Oke. rukun untuk siapa? Itu salah satu ajaran Islam nggak sholat itu hukum itu? Iya, itu rukun untuk siapa? Aku Tadi tanya kamu dulu. bilang kepada seluruh umat manusia atau tidak? Seluruh manusia Nabi Muhammad Iya, diutus kepada seluruh umat manusia. Betul, Ade. Ade di awal Seluruh, tadi bilang, dengar. ajaran Islam Al-Quran itu berlaku yang kepada dibawa seluruh oleh Nabi manusia, betul? Muhammad, di mute dulu, biar saya jelaskan kepada anak TK ini. Jadi Nabi gantian Muhammad ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Oke? Seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Manusia yang tidak menerima kemudian ajaran itu disebut kafir. Paham ya sampai di sini ya? Jadi Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl, litubayyina linnas bil bayyinati waz zubur. Apa yang diturunkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Muhammad
itu diutus untuk Nabi Muhammad ajarkan kepada seluruh umat manusia. Tapi di antara umat manusia ada yang kufur, itulah disebut kafir. Kayak kau ini calon kafir. Gitu, calon kafir meskipun ya sebenarnya Anda sudah kafir dia. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya Yesus diutus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia selain Nabi Muhammad. Itu di mana? Silakan. Jangan di-mute ya Dinda ya. Iya, Oke. silakan. Sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Yang pertama ya, semua teman-teman, saya tadi mengajukan 3 pertanyaan, tetapi ternyata Mana pertanyaanmu baru yang ketiga mana? Tunggu dulu. Dengarkan Anda loh. Jangan terguncang Juma, jangan terguncang. Jangan terguncang. Oke, berikan saya waktu. Dilihat mukanya Oke ini. teman-teman ya, saya mengajukan 3 pertanyaan kepada Adinda Juma yang ganteng, yang imut-imut ini. Yang baru di langsung pertanyaan aja, kedua nggak usah ternyata bertele-tele. dia sudah. Jangan diborong dulu dong. Aduh Bro John, bisa Pertanyaanmu dulu. mana? Pertanyaanmu mana? Oke, dengarkan Mana di dulu. pertanyaanmu? Ini giliran saya untuk bicara, Pertanyaanmu giliran mana? saya. Ya, Pertanyaanmu mana? Sebagai wakil Kristen pertanyaanmu mana? Pertanyaan pertama saya menanyakan tadi, apakah Al-Quran, hadis, seluruh ya perintah maupun larangan yang ada di dalam ajaran Islam, apakah berlaku hanya kepada umat Islam saja atau terhadap seluruh umat manusia? Jawaban Dinda Ya. Juma, terhadap seluruh umat manusia Yes. tanpa terkecuali. Yes. Bahkan saya Yes. memastikan. Nah, yakin itu? Yakin? Tak boleh kontradiksi. Betul katanya. Yes. Pertanyaan kedua saya, ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah perintah sholat itu berlaku hanya kepada umat Islam saja atau kepada seluruh umat manusia? Nah dia bilang hanya berlaku kepada umat Islam saja. Kan di sini nggak ada ngawur. dengarkan tunggu, saya. belum selesai, Dinda, belum Dengarkan selesai, saya. Dinda. Ternyata kamu Belum tidak selesai, ngerti sedikit lagi, penjelasan sedikit saya. lagi, 30 menit lagi, Dinda. Ya. Oke. Oke, berarti ini menurut gila nih kesepakatan orang. kita, Gila ini orang. udah naik Orang gila nih orang. udah naikkan kerocok Orang gila, udah miskin. Masa pelintir Al-Quran sendiri. Udah miskin gila, Pertanyaan yang ketiga apa? miskin gila. Pertanyaanmu yang ketiga apa? Pertanyaanmu yang ketiga apa? Kamu nggak usah menjelaskan. Kamu ditertawakan sama umat Islam. Ya jangan Pertanyaan yang ketiga. dong. Ya, Pertanyaan yang ketiga apa? Cepat. Kenapa di-mute? Kenapa di-mute? Pertanyaan yang ketiga apa? Ayo. Oke, jangan di-mute ya. Gimana Ya, bisa saya pertanyaan- memberikan pertanyaan ketiga sementara dua Bangke orang ini banyak ngomong. Iya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, tapi tidak semua manusia menerimanya. Manusia yang tidak menerimanya itu yang disebut kafir. Kayak kau ini, calon kafir. Kan gitu. Tidak semua. Perintah sholat itu, apapun dalam Al-Quran itu, ketika dia berbicara mengenai kaidah keislaman, maka itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nah, kau tanya sholat, apakah sholat itu untuk seluruh umat manusia? Iya, tetapi tidak semua manusia menerima itu. Maka perintah sholatnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tidak diberikan kepada orang kafir. Wahai orang kafir, sholatlah kamu. Ya betul itu. Saya aja yang baru masuk paham Gurunda. Kemana arahnya, pertanyaannya apa? Saya paham Gurunda. Sama halnya Dia mau dengan jadi- orang-orang puasa itu ya Gurunda ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan yang dipanggil orang-orang beriman ya Gurunda ya. Iya betul. Tapi kaidah beriman itu diperintah, diutus untuk seluruh umat manusia. Iya. Tapi betul. ada di antara manusia yang ingkar. Berbeda dengan Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Betul. Nah, dinaikkan lagi tadi ya kutu sawit, dinaikkan. Kalau dia masih ada dinaikkan aja. Kita harus Naik desak lagi dia kutu orang sawit. ini. Kita harus desak biar dia murtad segera secara kafah. Jangan setengah-setengah gitu. Sebenarnya mungkin udah murtad dia itu Bang Juma. Iya, tapi kita harus perlihatkan ke seluruh umat bahwa dia memang sudah pindah. Jangan dia Karena tinggal di saya Islam tuh, jadi Berarti kalau Gurunda dia setan. 3 pertanyaan, dia 3 pertanyaan, Gurunda 3 pertanyaan nanti. Keren, mantap. Iya. Ayo pertanyaan Gurunda. yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Langsung sikat habis saja, anti rungkat. Siap. Ayo. Lo gila. Pertanyaan Oke. yang ketiga apa pertanyaan? Oke, sabar Dinda, sabar Dinda. Ya. Iya. Ya kecilin aja kayak gini, jangan kelihatan mukanya. Aku mau. Bagaimana mungkin saya memberikan pertanyaan ketiga kepada Adinda Juma?
Sementara Adinda Dunjuma tadi mengatakan tidak bakal kontradiksi dalam menjawab. Kenapa di saat dua pertanyaan saya sudah kontradiksi? Katanya seluruh Kontradiksinya di mana, ajaran Dek? umat Islam berlaku kepada seluruh umat manusia. Yes. Nah, kenapa perintah sholat nggak berlaku? Kan lucu Anda, berarti kontradiksi Anda ini. Ada nggak perintah dalam Al-Quran sholat bagi orang kafir? Kata itu bagian ajaran Islam nggak? Ada Sesuai tidak? kesepakatan di awal. Tanya dulu kau. Ada nggak Tidak. perintah sholat kepada orang kafir? Ada nggak? Oke, dengarkan. Ada nggak? Tadi Ada. Anda mengatakan seluruh ajaran perintah sholat Seluruh itu perintah ajaran nggak? dia pelintir kan teman-teman. Yang dia tanyakan tadi itu Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad itu dengan Al-Qur'annya diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Sekarang tidak itu. apa Makanya bisa pertanyaanmu kita yang ulang pertama? lagi. Pertanyaanmu yang pertama Pertanyaan apa? saya pertama, apakah Al-Quran, As-Sunnah dan seluruh ajaran Islam Ditambah-tambahin lagi. itu berlaku kepada seluruh umat manusia atau hanya kepada Islam Pertanyaanmu saja? tidak begitu. Kita berbicara mengenai pengutusan. Kita berbicara mengenai pengutusan. Apakah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia? Saya katakan Gawat itu juga, bayyinah Des. linnas, Gawat ya. untuk seluruh umat manusia. Lalu kau coba untuk menjebak dengan pertanyaan tentang sholat. Saya balik. Apakah sholat Nah. diperintahkan kepada orang kafir? Tidak. Nah, bagus. Apakah Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia? Jangan di mute, teman-teman, jangan di mute. Biarkan kelinci kecil ini menari. Kenapa Jangan- kalian suka mute-mute? Apakah Dia nge-mute Islam sendiri, itu dia nge-mute sendiri. Begitu ketakutan. Apakah Ini tangan saya. dengar. Apakah Ini Nabi tangan Muhammad saya ini. dengan Al-Quran Ini itu tangan saya. diutus dan diwahyukan Oke. untuk seluruh umat manusia? Anda tidak punya pertanyaan lain? Anda tidak punya pertanyaan lain? Kenapa bisa mencuri pertanyaan orang? Kenapa? Enggak, saya tanya, saya kembalikan ke kamu. Anda tidak Kan punya Anda mengaku pertanyaan, Islam. Dinda. Anda Saya tidak kembalikan punya ke pertanyaan. kamu. Saya kembalikan Saya ke kamu. tanya, apakah Anda tidak punya Nabi pertanyaan? Muhammad beserta Al-Quran Apakah Anda diutus tidak punya diwahyukan untuk pertanyaan seluruh umat lain? manusia? Jawab. Hah? Jawab. Apakah Anda tidak Jawab. punya pertanyaan lain? Jawab. Jawab. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak sekreatif itu? Apakah agama Islam, apakah Nabi Tidak Muhammad sekreatif diutus itu untuk ke seluruh umat Anda, manusia? Dinda. Jawab. Ya, tidak Jawab. sekreatif itu ke Anda. Jawab. 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 Apakah Anda tidak punya pertanyaan lain? Malu. Karena Malu. kalau dia jawab tidak, berarti dia sudah jelas kafir dia. Kalau dia jawab, jangan di mute, teman-teman, jangan di mute. Ini yang di bawah ini kenapa suka mute? Ini bukan siapa-siapa bagi saya. Moderator di bawah Ini jangan di mute. Ya, moderator yang di bawah jangan di mute. Moderatornya Moderator dicabut yang di aja bawah dulu jangan di semua. mute. Moderator Ini yang dicabut, di bawah, Pak. kenapa? Moderatornya Moderator dicabut Ustaz Kamu Felix. takut Moderator sama dia? dicabut. Oke, siap. Cabut semua moderatornya. Biarkan Yang pertama, kemudian kekeliruan Jumat, teman-teman, semut ya. merah ini Dengarkan. berbicara. Oke. Pertanyaan pertama dan kedua saya sudah membuat Jumat terguncang. Karena jawabannya kontradiksi. Tunggu dulu. Inilah kebiasaan karena sudah sering Sabar, berkumpul dengan orang-orang kafir ini kayak gini. Sabar, Terguncang sabar, apa? Dinda, sabar. Saya belum selesai, Dinda. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Oke, perintah sholat itu hanya diterima oleh Sabar, orang-orang yang Dinda. beriman. Saya Meskipun belum perintah selesai, sholat saya belum itu selesai. diperintahkan kepada seluruh umat manusia, tapi tidak seluruh manusia Saya menerima belum perintah selesai, sholat Dinda. itu. Tidak semua Dinda. manusia menerima perintah sholat itu. Tidak semua orang mau menerima, termasuk NP. Tidak mau menerima perintah sholat. Nah, sekarang saya balik nanya sama kamu, Dinda. apakah Belum apakah selesai. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia atau tidak? Jawab. Aduh, saya belum selesai. Dek. Jawab. Oke, udah. Udah. Kepada seluruh umat Apakah manusia. Al-Quran itu yang diwahyukan menerima. untuk seluruh umat manusia? Oke, diwahyukan kepada seluruh umat manusia yang menerima. Oke. Oke, sekarang giliran saya. Pertanyaan ketiga kedua, saya. kan Anda bertanya dua, Saya saya baru dua pertanyaan yang kedua. pertanyaan, saya belum Pertanyaan pertanyaan kedua, ketiga, pertanyaan Dinda. kedua. Pertanyaan kedua, apakah perintah Dinda, sholat Dinda. yang ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan Dinda, kepada orang saya kafir? baru dua pertanyaan. Jawab. Saya baru dua pertanyaan. Jawab. Anda takut dengan Jawab pertanyaan dulu ketiga dong. saya? Anda Jawab. takut dengan Ini pertanyaan ketiga kedua. saya? Pertanyaan kedua. Apakah Saya perintah belum- sholat diperintahkan kepada dengar. Apakah Oke, orang setelah kafir ini saya diperintah bertanya sholat? ya. Setelah ini saya bertanya. Iya, Diam dulu iya. kalau Gika. Oke, silakan, Pegang silakan. aja. Apakah orang kafir diperintahkan sholat? Tidak? Tidak tadi katanya berarti kontradiksi ya? Udah ya. Giliran saya nih. Berarti giliran saya kontradiksi. bertanya. Tadi Anda mengatakan Kontradiksi. Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Sekarang
Anda mengatakan sholat tidak kepada seluruh manusia, berarti kontradiksi gitu maksudnya. Oke? Jawabannya Karena kontradiksi. Karena saya mengikuti Anda, karena Anda mengikuti saya. Kau Saya mengikuti saya. Kau jadi ngikutin saya. Kau jadi ngikutin saya. Kau jadi ngikutin saya. Kau jadi ngikutin saya. Saya tanya sama Tolol, Saya tanya sama Saya tanya sama Kok jadinya kayak begitu? Gimana dong? Gimana Oke, udah saya dong? lanjut. Gak berani. Ya udah, jadi kontradiksi. Kontradiksi enggak tadi itu? Kontradiksi enggak tadi? Kontradiksi enggak tadi? Enggak kontradiksi. Enggak kontradiksi. Berarti enggak kontradiksi ya, Karena teman-teman. Nah, dengarkan, karena saya menjawab. Ini kontradiksi. Wahyu Allah. Kontradiksi. Oke. Pertanyaanmu yang Ya. ketiga apa? Oke, ya sebelum saya bertanya, ini saya indikan dulu. Pertanyaan Anda tadi saya menjawab, wahyu Allah berlaku kepada seluruh umat manusia yang menerima. Perintahnya apa? Perintahnya untuk seluruh manusia atau bukan? Ya, untuk bagi yang menerima, bagi yang tidak menerima. Enggak, tidak berlaku bukan itu, bagi bukan mereka. itu. Perintah Al-Quran itu, dengar. Perintah Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia atau bukan? Udah selesai. Sekarang Perintah dengan Al-Quran pertanyaan itu ketiga untuk saya. seluruh umat manusia atau tidak? Pertanyaan ketiga saya sekarang. Dompala. Oke. Masakan Al-Quran itu hanya untuk orang yang menerimanya? Berarti orang yang tidak menerima tidak berlaku Quran baginya gitu? Bukan Tidak kafir? berlaku, tidak berlaku. Berarti mereka bukan kafir? Ya, kafir. Coba gini. Kenapa coba kafir? dulu mereka Kenapa sholat kafir? wajib nggak? Kenapa disebut kafir? Kafir. Kenapa disebut kafir? Oke. Kenapa mereka disebut itu kafir? artinya orang Karena yang menutup diri. Kafir itu artinya kenapa orang yang disebut menutup diri. kafir? Kenapa disebut Orang yang kafir? menutup diri. Orang Kenapa menutup diri, itu artinya. menutup diri dari apa? Menutup Ya, diri karena dari mereka apa? tidak menerima. Dari Mereka tidak menerima. Berarti Menutup Al-Quran diri itu dari sebenarnya Islam untuk dan dia tidak juga? menerima. Bukan. Berarti Al-Quran tadi itu hanya untuk juga dia juga. Tidak. Karena dia tidak Jadi menerima. Al-Quran Kalau salah menerima dengan itu mengatakan litubayyina linnas. Jadi Ah, Al-Quran tidak. salah dengan Banyak mengatakan pertanyaanmu. litubayyina linnas. Banyak pertanyaanmu. Hey. Saya belum. Jadi Al-Quran salah dengan mengatakan Anda sudah litubayyina lebih dari linnas 10 gitu. pertanyaan. Anda sudah lebih dari 10 pertanyaan. Sekarang giliran saya. Lucu. logika Jadi Al-Quran itu menurutmu gobloknya salah. luar Jadi biasa. Al-Quran Oke, menurutmu sekarang salah. giliran saya. Dengar. Belum. Jadi Al-Quran itu menurutmu salah. Dayang-dayangnya ikut mengipas. Jadi Al-Quran itu menurutmu salah. Saya ulang lagi. Tidak. Jadi Al-Quran menurutmu salah. Tidak. Dia mengatakan litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia yang menerima. Mana dalilnya tuh? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Jelas. Bagi orang yang Di mana? tidak menerima maka tidak berlaku bagi dia. Enggak, pertanyaanku bukan itu. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, betul? Untuk kepada seluruh umat manusia yang menerima, yang tidak menerima maka Di tidak mana berlaku. dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu hanya diwahyukan Dinda, untuk Anda yang menerima melupakan saja? Di dalil mana? nakli, Dinda. Anda melupakan Di dalil mana nakli. dalilnya bahwa Al-Quran Oke. diwahyukan hanya untuk orang yang menerimanya saja? Itu di mana? Oke, saya berikan bukti. Saya bukan cuma dalil, Ya. sekalian memberikan bukti. Buktinya Iya, mana adalah dalil? Dalil dulu bahwa Al-Quran diwahyukan hanya untuk yang menerimanya. Coba, di mana? Dinda, dengarkan. Makanya dengarkan, Dinda. Setelah ini Saya butuh dalil. sempurnakan. Saya Setelah butuh ini dalil, saya butuh sempurnakan dalil. 3 pertanyaan saya ya. Saya butuh dalil. Kamu udah terlalu Saya banyak, butuh dalil. udah puluhan pertanyaan kamu ini kan. Oke. Saya butuh dalil. Di mana dalilnya Al-Quran diwahyukan hanya untuk orang yang Saya menerimanya? Di berikan mana? bukti langsung, bukan hanya sekedar dalil tapi bukti. Dalil ada Oke. nggak? Dalil ada? Ya makanya dengarkan, boleh berikan saya Dalil, waktu, Dinda. dalil ada nggak? Boleh berikan saya waktu, Dinda. Dalil ada nggak? Dalil ada nggak? Ya, Jangan kebiasaanmu dengan orang-orang kafir saudara-saudaramu itu kau bawa ke sini. Kasih Dalilnya dalil ada dulu, kasih Dalilnya dalil ada dulu. Dalilnya ada nggak? Sudah. Oke, Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Bukti lebih daripada dalil, Dinda. Oh berarti kamu lebih hebat dari Quran gitu maksudnya? Bukan. Ya saya kan minta Al-Quran dalil. Kau bicara- kan mengatakan Dengarkan. Al-Quran Oke. itu diwahyukan hanya untuk yang menerimanya saja. Mana dalilnya? Ya udah. Oke, Mana boleh dalil? saya gantian kita Dinda. Dalil ya. Ketakutan. Enggak, tunggu. Enggak. Saya Ketakutan tidak mau sekali. tertipu. Saya bukan orang kafir seperti saudara-saudaramu. Iya, kok Saya ketakutan minta sekali dalil. itu Ada pertanyaan dalilnya. saya? Ada Oke. dalilmu. Oke, boleh ya. Ada dalilnya. Ini dalil. Ada dalilnya. Oke. Saya berikan bukti langsung. Oke. Ada dalil. Orang yang
Astagfirullahaladzim. Ada dalil Aku nggak? takut. Anda kan mengatakan Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk kepada yang menerimanya saja. Dalilnya mana? Ya kita berikan buktinya orang-orang di luar Islam, maka Al-Quran tidak pernah berlaku terhadap mereka. Enggak, pertanyaan saya. Dalil, diwahyukan Al-Quran dalil. itu. Pewahyuan Al-Quran itu untuk siapa? Hei, pewahyuan Al-Quran itu untuk Pada siapa? seluruh umat manusia yang menerima. Di mana dalilnya? Sekarang begini, kalau memang Dalil. Di mana dalilnya? Dalilnya Bahwa mana? Al-Quran Dalil itu goblok. untuk yang Si menerima goblok saja. nggak punya dalil ternyata si goblok. Malu dia, malu. Dalil. Malu. Diketawain pasti kau diketawain. Malu. Si tolol malu. Nangis. Si tolol nangis. Malu nggak tuh? Si tolol nangis. Malu nangis. Lihat mukanya pucat nangis. Mampus si goblok nangis si goblok. Si tolol nangis. Lihat mukanya teman-teman, lihat mukanya, lihat. Hancur si goblok. Nangis dia. Mau nangis. Bahasa Al-Quran, babak Nggak ada dalil, mau nangis. Dia katakan Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk orang yang menerima saja. Betul-betul lah ini orang. Kamu Oke, itu udah. kufur terhadap pewahyuan Al-Quran. Jangan Kamu ketakutan lah kufur dinda-dindaku terhadap Al-Quran. semua. Kamu kufur Ya, terhadap jangan- Al-Quran. jangan Karena terlalu Al-Quran itu takut lah diutus untuk dinda-dindaku. seluruh umat manusia. Kamu kufur terhadap Al-Quran. Kamu paham? Oke, saya tengahi dulu Bang Zuma. Saya tengahi dulu logika. Kasihan. Oke, logika Ayo, saya tengahi dulu tertawakan dia. logika ya. Tertawakan, Oke, saya tertawakan. tengahi dulu. Izin saya tengahi dulu. Oke, izin saya logika kamu kan muslim. kata tadi kan, Jadi jangan yang saya tanyakan, baca-baca yang sabar. muslim. Sabar logika. Ini gimana? Logika. Takut. Sabar logika. Sabar. Ini kamu kan muslim logika. Diam dulu logika. Bukan muslim kamu dia, mengatakan katanya Islam. bahwasanya Al-Quran diturunkan hanya kepada orang yang menerimanya saja. Nah, Mana dalilnya? Bang Zuma minta dalilnya di mana datanya dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya Al-Quran hanya diturunkan kepada orang yang mau menerima saja. Nah, ketika kemudian tidak ada dalilnya, maka malam ini Ini logika kalah. Tidak ada dalil, berarti murni Kufur, malam ini dia kufur Al-Quran. Murtad saya kalau saya siap bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Silahkan datanya Dinda logika. Silahkan. Oke, boleh giliran saya yang bicara? Boleh giliran Oke, saya boleh, bicara? tapi pakai dalil ya. Pakai Oke, dalil ya. tapi lagi Dalil. ya, dayang-dayang cuma ya. Dalil takut Gurunda sama kita. Gurunda dia. Kamu sudah pantas ditertawakan. Dalil, silakan. Apakah Gurunda kamu ini tidak cukup pintar? Dalil, ya dalil. Mereka kesini menertawakan kamu. Bukan Tidak usah nangis. Mana dalilnya? Dalil. Mana dalil nangis hanya kepada yang menerimanya. Mana Nangis dia, mukanya pucat dia, si goblok si tolol. Mukanya kayak kelapa sawit. Dalilnya mana? Oke, udah. Mana dalil? Iya, mukanya kayak kelapa sawit. Ayo. Kayak kelapa sawit yang bosok. Mana dalilnya? Oh, udah. Mana dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Dalil. Kok nggak tunjuk dalil? Pucat dia, pucat kau yang di apa sini Quran kau sekarang. Mampus
Tuh, lihat Raimu. Udah dia nggak hafal Quran bucet dia. Islam di Indonesia menyaksikan Barusan saya lihat orang terhadap pucat seperti Al-Quran. ini. Menghadapi kalian nggak perlu dengan Biar bucet lihat Dalil. Kepada seluruh umat manusia, tapi kamu kufur Lanjut. terhadap itu. Kamu sudah kufur. Al-Quran mengatakan az-zikr diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, diperuntukkan untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Al-Quran menjelaskan itu. Surah An-Nahl ayat 44. Sekarang kau tunjukkan dalil kepada saya, Al-Quran diwahyukan bukan untuk seluruh umat manusia, tetapi hanya kepada yang mau menerimanya. Silakan. Udah, oke. Ya silakan. Diskusi Ini dia baik-baik Dinda, aja. Ya, Diskusi Dinda. baik-baik aja. Ya, diskusi baik-baik Jadi aja. dong, makanya gini, oke, berikan saya waktu dong. Sebenarnya biasa aja ngelawan kalian itu biasa, makanya dengarkan dulu. Berisik kayak anak TK kalian. Iya udah dalilnya mana? Dalilnya mana? Oke. Ya, makanya di mute dong. Kau takut kali kalian. Ya silakan, Setiap yang silakan. keluar dari mulut Tuhan logika adalah kebenaran. Makanya dengarkan kebenaran itu. Supaya kalian nggak menjadi orang kufur. Benar sawit mengaku kebenaran. Kebenaran gigimu itu kelapa sawit. Takut dengan kebenaran. Mana juga. dalil? Takut dengan kebenaran. Dalil. Yang lain diam. Oke, Dalil. makanya beri Silakan. kasih waktu, oke? Dengarkan. Nah, dalil. Jangan dipotong itu aja intinya. Karena kalau masih dipotong ya nggak akan kelar-kelar. Nah, kayak gini kan enak agak diam dikit. Oke, sebelum saya memberikan dalil kepada Anda Dinda, makanya dengarkan baik-baik. Buka telinga Anda lebar-lebar supaya Anda mendengarkan kebenaran ini. Yang pertama, ya, dari awal diskusi Anda berkata, jangan pernah Jangan kemana-mana. Dalil, jangan kemana-mana. Kayak gini orang mau congor sama aja. Jangan saya noten. Menjijikkan, saya mau muntah lihat mukanya. Buka, tutup mukanya, menjijikkan. Ketakutan mereka guys. Buka pengemis. Ketakutan mereka guys, ketakutan. Mana dalil? Makanya dengarkan Dinda, dengarkan. Ah, Udah? ya. Oke. Kesempatan Makanya dengarkan, kedua. ya, di mute. Kesempatan kedua, ya. Dari pertama kita lihat Adinda Juma ini sebenarnya Dalil. Jangan framing. Dalil mana? Bahwa Al-Quran itu diwahyukan hanya kepada orang yang mau menerimanya. Dalilnya mana? Mana dalilnya? ketakutan. Dalil. Bukan, kita minta dalil. Jangan diminta Kita kejar dalil. dalil. Kita kejar dalil. Mana dalil bahwa Oke. Al-Quran diwahyukan hanya kepada orang yang menerimanya? Silakan. Di mana dalilnya? Jangan di mute. Dalilnya di mana? Jangan di mute. Ya. Bela, saya Dalilnya lanjut di ya. mana? Ya, Jangan di Cepol. mute, Dengarkan jangan saya di mute. dulu dong, saya punya hak waktu saya. Iya, Atau gini iya, aja, iya, host, kita akan memberikan 3 menit. dalil. Kesempatan ketiga. Dalil. Silakan. Dalil. Ya itu terserah Anda. Oke, Dalil, saya- dalil. Terserah saya. Dalil. Terserah saya katanya. Udah? Kita minta dalil. Dalilnya mana? Mana? Oke, udah. Udah. Oke, silakan. Kalian mau nggak berikan Kesempatan saya keempat. waktu? Kalau enggak ya nggak bakalan clear. Bang. Iya, silakan. Ya dalil. Mana Dalil, itu dalil. dong, makanya di mute dulu. Kalian Nah, dalil, tentang- mana tentang dalil? hidup kalian ini. Ya. Ya, Oke, ada udah. tenang bulan kamu yang makan aja Ya, susah kalian yang di bawah orang lain kalau datang. boleh, ikut aja guys, kesempatan paling kita. Oke, Mana dalil? saya lanjut ya. Ya, dalil. Dari Dalil. awal Sudahlah Jumat bang, ini, malu-malu dong. ya. Berapa? Sampai saat ini. Al-Baqarah. Dalil. Al-Baqarah ayat berapa? 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 Woi. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat Di mute dong. Ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Ayat berapa? dicarikan dia. Yang bilang Carikan dia, Al-Baqarah bantu siapa? dia. Ya, siap. Saya bantu. Iya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Nggak ada dalilnya ternyata, nggak ada katanya, nggak ada. Yang Nggak, bilang lu kok nggada Al-Baqarah siapa? siapa? Lu yang bilang berarti gak ada dalilnya.
Saya baru mau menyampaikan Mana dalil pernyataanmu Saya ini bahwa baru Al-Quran membangun diwahyukan bagi hanya potong-potong. untuk orang-orang yang menerimanya? Mana dalil? Makanya dengarkan Dinda. Maaf, tidak berkelah. Dengarkan, makanya Mana dalil? Kalian, Kita dengarkan. oh, Kesempatan tadi kelima, bilang kesempatan juga kelima. ada nih. Kesempatan kelima. Oke, udah. Hmm. Beri saya ini. Apa? Berikan apa? Berikan apa? Tombak untuk tombak sawit. Berikan uang. Hah? Apa? Gerobak untuk angkat berondong sawit. Gerondolan. Apa dalil? Kalau di tengah Kristen kamu so cantik, so hebat, so pintar. Di sini jadi bubuk. Oke, makanya didengarkan dong. Gimana saya mau Ya, menyampaikan? kesempatan Belum ke-6. selesai ngomong kalau udah ngomong. Kesempatan ke-6. Kesempatan ke-6. Kesempatan Kita ke-6. tunggu ya. Dalil. Dalil. Mana? Mana dalilnya Al-Quran diwahyukan untuk kepada orang yang menerimanya saja? Mana dalilnya? Oke, dengarkan makanya baik-baik. Dengarkan baik-baik Bang. Ya, silakan. Mana? Wah, ketiduran Gurunda dia. Waduh. Oh, lah. Oh, tenggelam. Mau ngeripot, Oh, aman lah, nggak mungkin lah. Nangis. Nangis. Berikan saya waktu. Dalil, Makanya dalil. dengar dong. Ya mana dari tadi sudah ada 30 menit dengar. Mana dalilnya? Ini orang baru mau ngomong kalian udah ini. Gimana sih? berjalan. Gimana kalian mau kebenaran? Dalil. Gimana kebenaran mau sampai ke hati-hati kalian kalau seperti itu? Dawat deh, kayak pendeta. Kayak pendeta. Sih, empat kuping gak ada dalil. Dasar mulut rombeng. Oke, Mirip. Kayaknya udah dikasih makan babi juga dia nih. Udah makan babi kelihatannya dia. Nggak susah. Sama orang Kristen. Dalil. Kesempatan ke-10. Oke, dengarkan deh. Oh, mana? Ya Ya. nggak apa-apa mau ke 100 pun nggak apa-apa. Ya kan nggak bisa kau mana dalilnya? Iya di mute dulu dong biar saya sampaikan. Kesempatan terakhir ya, teman-teman. Kesempatan terakhir. Berapa Kesempatan menit? terakhir. Ternyata Berapa menit? tidak ada Berapa menit? sepak Berapa pokoknya, menit? dia ke neraka. Ya, Sepak kita pokoknya. ludahin bentar lagi Kita Gurunda ludahin ya. rame-rame ya. Kita ludahin ludahin ya. rame-rame. Kita ludahin rame-rame nih. Iya, Oke. nggak apa-apa. 2, 3, dalil. Dalil. Diam, yang Muslim diam. 1, 2, 3, dalil. Oke. Turunlah kau, malu-maluin aja. Tidak ada dalil ya teman-teman. Sepak pokoknya. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Parah. Hancur lebur. Malu nggak? Wakilnya Kristen malu nggak tuh? Malu nggak? Malu dong. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Malu nggak tuh wakilnya Kristen? Masa jadi pahlawan dari Matius 7 tadi, jadi pahlawan. Seakan-akan dia bisa kibulin Dinda Felix. Ternyata apa? Saya perhatikan, si kibul cari muka di hotel, dia nak ngerti Bible. Orang Kristen aja harus belajar sama ini, Bang Suma. Apalagi ente, kutu sawit mau menjelaskan Bible, ilmu nggak ada. Belajar. Oke, boleh saya belajar Bang Suma? Boleh saya belajar Bang Suma? Apa lagi nih? Muridnya Logila. Boleh saya belajar Bang Suma? Iya, tadi bahas Matius 7. aja dia itu. Kenapa? Tadi Matius 7. Tadi bahas Matius 7. Kalau Quran gimana? Siapa Al-Quran? Logika aja tadi yang pernah jadi isem begitu babak belur, apalagi ente yang membacanya aja nggak bisa. Nggak usah. Oh, iya. Ketinggian. Quran Al-Maidah 68. Ketinggian. Kristen tidak mungkin bisa. Tidak Takut ada baca wadah di dalam kepalamu yang bisa menampung jawaban saya tentang Quran. Takut. Sedangkan Bible aja kalian tidak paham. Takut Quran.
bukan takut. Seibarat orang Kristen bertanya tentang Quran itu seperti anak TK yang membaca buku kedokteran baru buka sampul habis itu buka praktek. Ya, terlalu ponga, terlalu sombong. Orang Kristen mau membahas Quran itu terlalu ketinggian itu. Bible aja dulu kita bahas. Matius 7 yang saya tadi. bagikan dulu siaran kita ini. Matius 7 yang tadi. Matius 7 kamu bahas. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kalian kepada nabi-nabi kamu. palsunya. Nah, kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Kamu nabi palsunya. Karena kamu tidak diberikan roh dalam Alkitab, tapi kamu mau berasumsi dalam Alkitab. Nabi palsu Susah. itu Saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan Nabi saya. palsu Quran itu, Al-Maidah 68. dengar. Kamu tidak Nabi pada- palsu itu kamu tidak datang pada kepada agama yang murid-murid benar. Yesus di abad Kenapa pertama. kamu tidak ada agama yang benar? Nabi palsu itu datang Nabi kepada palsu murid itu Yesus di kalian yang abad tidak diberikan pertama. hikmat dalam roh Allah, Nabi dalam palsu Alkitab, itu memahami Alkitab. nyamar-nyamar domba. Tetapi Kamu ngerti sok-sok domba nggak? paham Ngerti domba Alkitab. nggak? Itulah Ngerti domba nggak? Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Yang digelari domba siapa? Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Jangan dimilk-milk. Masya Allah. Siapa yang digelari? Semuanya di sini sudah master. Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Itu dulu supaya kamu tahu siapa yang nyamar-nyamar domba ini. Izin Gurunda diskusi sama Kristen aja. Kayaknya dia lebih manusiawi daripada binatang satu ini Gurunda. Oh iya boleh. Silakan Bang Krisna. Ya Bang Krisna aja lah. Ini binatang ini kita kembalikan ya ke kebun binatang ya. Iya nggak tahu. Jadi ateis aja. Daripada Oke, Silakan Bang Krisna. Adinda sebentar Silakan, ya. Bang Krisna. Saya minum dulu ya. Lanjut. Siap Gurunda. Siap. Oke, Bang Krisna, setelah ini nunggu Gurunda Zuma, nanti Bang Krisna silakan diskusi dengan baik dengan Gurunda. Saya yakin Bang Krisna ini orang baik gitu ya. Itu Bang Krisna ya. host Iya, sapa dulu Alfi host. Assalamualaikum Alfi. Oke, aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin melapor. Mau ngomong apa ini anjing baru datang ini. dia kalau aku tanya tuh Zuma. Oh, ada Dinda Alfi di sini. Ini baru masuk Dinda. Baru masuk dia. Enggak salam. Kenapa enggak salam? Assalamualaikum Dinda Alfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Pak Angon mau turun. Oh, waalaikumsalam Pak Angon. Makasih Pak Angon. Iya. Makasih banyak ya. Satu kehormatan. Lanjut. Siap, kita nunggu Bang Krisna sama Gurunda Zuma karena Gurunda masih minum air putih teman-teman ya. Ya kita lihat sendiri ya kualitas si Logi Crot kutu sawit tadi kan. Apa yang dia cari teman-teman kira-kira di sini ini? Koin lah. Pak Sekjen. Oke, saudaraku. Siap. Komal ini Gimana? bebas. Terserah ngomong si logika tolol pun enggak apa-apa. Aman ini. Aman Ustadz Felix ya, dijamin ya. Aman. Ada ini. Cuma teman-teman yang ada di bawah, yang Kristen yang mau naik, silahkan diketik aja di sini karena sini 100 lebih permintaan naik ini. Dan tidak tahu mana oten, mana ini. Iya. Ya, yang kedua dikencangkan tetap layar ya. Iya. Ya. Tapi ada informasi penting nih Ustadz Felix. Ya. Ya, saya sampaikan ke mumpung ada Dinda Alfi sama Kang Dito ya. Ada Pak Angon juga ya kan. Ada teman-teman di bawah. Saya sampaikan ini informasi yang sangat penting sekali. Saya minta tolong perhatiannya teman-teman bahwasanya akun saya 3 itu di-ban gitu loh. Di-ban 3 akun dalam sehari. Dan ini akun saya yang ke-8. Bayangkan coba 8. Jadi informasinya adalah tolong follow saya gitu loh. Itu informasi penting nggak sih? Penting kan? Oh iya betul. Penting Pak Penting, kan? Sekjen, penting itu. Penting. Jadi teman-teman Nanti yang ada di bawah di belakang silahkan layar ya. di-follow, teman-teman Ya, yang ada di-follow di ya. atas termasuk akun saya ya. Di follow supaya kuat ya, Ya. semuanya. Teman-teman yang ada di atas ya yang sudah follow jazakumullah khairan kasiran. Silahkan di follow mumpung ada waktu Ya, ya. di follow ya teman-teman. Akun saya ada 10 sampai bikin 10. Ini akun yang ke-8 teman-teman ya. Jadi saya minta tolong di follow aja. Saya nggak minta koin sekali lagi. Saya nggak minta koin. Saya nggak minta koin. Saya hanya minta untuk di follow teman-teman.
Berjemaah. Saya hanya minta di follow sekali lagi. Saya nggak minta koin. Iya. Saya minta di follow Sama aja. Krisna juga ya. Krisna di follow supaya bisa open cam waktu dia siap mau syahadat biar bisa langsung open cam. Emang Krisna mau syahadat? Belum mau syahadat. Kan gitu. Belum, enggak apa-apa. Dia binaan saya, dia adik saya ini, Aki, my brother. Tapi nggak apa-apa, kita sapa-sapa dulu Kang Dito. Bang Krisna kalau boleh tahu dari Kristen Protestan atau Katolik, Bang Krisna? Katolik saya, Bang. Oh, dari Katolik. Oh iya. Kalau Tritunggal berarti ya, Bang Krisna ya? Iya, Bang. Sambil nunggu Gurunda Zuma kalau nanti udah monitor Kode. apa namanya? Iya kode ya. Mungkin kodenya gini, Alfi turun. Nah, mungkin gitu bisa. Siap. Itu kode yang bercanda. Itu bukan aku kode, udah lama itu nggak Mesir. ketemu Alfi aku udah lama nggak ketemu Dinda Alfi kemana aja gitu loh. Iya, baru ini cari ulat sagu kemarin malah jumpa logika di sini. Iya. Ya, oke. Aduh, dia tuh makhluk Homo sapiens erectus itu. Jadi biasanya dia kalau setiap pagi itu ya, Tuan Logika. Ini teman-teman ya, Tuan Logika alias Taufik. Itu memang biasanya pagi-pagi itu sarapan ketombe, makanya dia makhluk pemakan ketombe. Terus teman-teman yang perlu diperhatikan ya, kalau dekat-dekat si Taufik itu jaga telinga teman-teman. Dia itu tukang pengendus telinga, itu bahaya sekali. Logika itu makhluk tukang pengendus. Iya, Alfi nyari ulat sagu tadi teman-teman, malah jumpa si Logicrot itu. Aduh. Ya, tapi yang jelas informasi dari Dinda Alfi adalah sangat bermanfaat gitu kan. Kualitas si Logika, kalaupun memang Logika adalah membenci Bang Zuma, minimal dia punya keilmuan untuk berdiskusi dengan baik dengan Gurunda Zuma, betul nggak? Betul. Minimal gitu. Kalaupun dia memang benci dengan Bang Zuma gitu kan, dengan kita Api, minimal loh teman-teman, minimal dia itu bisa berdiskusi dengan baik gitu loh. Minimal begitu. Misal contoh, saya paling benci tuh dengan orang-orang Kristen yang menghujat Islam, sangat benci sekali dengan orang yang menghujat Islam tuh. Tetapi ketika saya naik ke Komal dia, minimal yang saya bawa ini bukan kebenciannya dulu gitu loh, tapi apa? Tapi diskusi, itu yang saya bawa. Minimal bisa diskusi dulu dengan baik gitu loh. Urusan nanti ribut, urusan belakang. Yang penting diskusi dulu kan gitu. Kita sapa dulu, ada Bang Handi ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Mbak. Oke, nggak monitor ya Bang Handi ya? Mungkin bukan asli ini ya? Iya. Nggak monitor kan? Nggak ada badaknya, nggak asli nih. Yang asli ada badaknya. Sebelum saya turun, ngasih slot ke yang lain. Lanjut dulu ya. Aku mau ngantar istriku dulu ke suatu tempat dulu ya. Lanjut dulu. Iya. Silakan bangun. Ini momen yang terbaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ke sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya rindukan Bang Juma, alhamdulillah baru hari mungkin saya bisa sekomadan antum ya. Udah lama sekali. Kepada teman-teman, terutama Kang Dito, Kang Handi, Kang siapa nih? Pak Pelik, Pak Alpi dan Kang siapa? Pak Krisna ya. Izin teman-teman untuk mengomentar sedikit ya. Apa yang barusan saya lihat. Terus terang saya kalau boleh saya katakan saya menangis. Ya, mungkin maaf ya teman-teman, saya menangis kenapa? Kok ada gitu ya. Allah mempertonton kepada saya hari ini sesuatu yang emang di Al-Qur'an dijaminkan. Di antara manusia ada yang mengaku saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan mereka bukan orang yang beriman. Ini Quran, saudara-saudara. Tapi kalau saya memaknai ayat ini kok ke sosok ini gitu. Bahasa Qurannya kurang lebih wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil wa ma hum bimumin. Dan mungkin insya Allah ya kita sebagai manusia memahami ayat itu. Dan di antara manusia ada yang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka bukan orang beriman. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit.
fajadahumul marodo, maka Allah tambah penyakitnya itu. Riak ini, apa yang kita lihat ini udah kita baca sejak mungkin beberapa bulan ke belakang, bahkan hampir setahun kali ya, kurang lebih. Dan ternyata betul. Maka saya ikut menangis karena Allah sekarang tuh mempertontonkan kepada kita. Kalaulah Pak Juma ini, saudara saya ini katakanlah salah, maka saya harapkan yang menyalahkan itu mampu punya ilmu yang lebih. Kalau selama ini merasa benar, merasa ada di pihak yang paling baik, kami salah, minimal saya dipertontonkan bahwa itu lebih pintar, lebih bagus, lebih hebat gitu. Penguasaan attitude-nya juga dipertontonkan. Tetapi yang kita lihat sama-sama adalah, kok betul saya sampai nangis Kang Ardian, serius. Kok Allah mempertontonkan? Tapi zaman Rasul aja gitu, ayat itu akan saya temukan. Andai kata zaman Rasul gitu, ternyata saya hari ini melihatnya. Maka saya mengetuk hati saya yang paling dalam dan kepada teman-teman, ayolah, kebencian kita kepada sesama Muslim itu batasi. Perbedaan cara pandang kita terhadap Islam yang mungkin kita beda, batasi. Kita berbeda, pasti berbeda karena latar belakang kita berbeda, kepahaman kita berbeda, ilmu kita berbeda. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di pesantren, ada yang cuma sehari 2 hari, cuma pesantren kilat. Si Anon bukan seperti itu, hanya orang-orang lewat saja. Pesantren cuma lewat gitu. Kebetulan pesantren depan ada pesantren 2-3, cuma lewat. Jadi saya sekalian mengetuk hati yang paling dalam, ayolah umat muslim. Ketika Anda berbeda, Anda tidak cocok dengan sesuatu, bukankah Islam itu emang harus beragam? Ada karakter Umar bin Khattab, ada karakter Abu Bakar, ada karakter Utsman bin Affan, ada karakter Sayyidina Ali. Dan ketika Anda punya karakter, pergunakan karakter itu menjadi seorang satu tim, bukan Superman tapi super tim gitu loh. Ayo jadi bagian dari umat Islam ini, jadi penyosong kedatangan Imam Mahdi, kedatangan baginda Yesus. Dan saya meyakini bahwa kita Anda semua yang sedang di bawah itu adalah orang yang sedang mempersiapkan itu. Kenapa kita hari ini kok mungkin 10 tahun ke belakang nggak sehebat ini loh? Karena emang demikian, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menyongsong kehadiran. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan inilah momen itu. Kita tidak sedang menuhankan Bang Juma, kita tidak sedang tapi kita harus bagian. Kalau kamu tidak beriman di dalam Allah atau tidak berjuang bersama-sama, maka kamu akan di mana? Allah katakan, aku gantikan kamu dan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Kalau kita tidak berangkat untuk pergi berperang, berjuang bersama-sama, maka kamu akan digantikan. Sayang, saya tidak punya kapasitas. Maka kepada teman-teman, wahai saudara-saudaraku, para ulama, alim ulamaku, ustad-ustadku, yang mungkin mendengar, saya menyuruh kepada kalian, ada bersama kami, dukung kami. Ambil peran sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu dulu mungkin Ustadz, saya agak emosional. Mohon maaf kalau mungkin. Masya Allah. Ya luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih, luar biasa sentuhan kultum dari Dinda Alfi barusan. Ya tepuk tangan tukang gitu untuk Dinda Alfi. Luar biasa. Terima kasih Dinda Alfi. Pak Angon tadi ya, sorry. Pangon. Betul. Teman kekristenan, mungkin saya turun aja. Terima kasih banyak. Lanjutkan perjuangan. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Krisna kemana tadi? Syukron Pak Angon. Krisna kemana ya? Krisna? Naik lagi Bang. Tersentuh dia. Memang kalau bicara soal taufik gitu, Allah pun sudah menggambarkan bahwa dia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54 gitu kan ya. Bagaimana dia nggak punya dalil nakli, tapi serampangan doang mengaklikan suatu dalil gitu kan. Iya. Memang seolah-olah semuanya ketika dia nggak bisa jawab, dia pakai dalil akli, gitu kan? Begitu loh ceritanya. Ya betul. Ya, ini ada tamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Asli nggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, ada yang mau disampaikan Bang Dewa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya tadi ngedenger ini ya, siapa sih Bang Juma, apa sih sedikit inilah apa sih namanya, gesekan ya. Gesekan. Kita juga bingung ya, dia temen atau bukan. Dewa sendiri bingung. Sementara kita tahu ya, yang namanya adab dalam berkawan itu, aduh motor. Adab dalam berkawan itu, jika dia berdiri di sampingmu, hormati dia. Jika dia berdiri di belakangmu, lindungi dia. Tapi jika dia berdiri tegak melawanmu, hajar, tumbangkan dia. Habisin. Jadi, ya. Kenapa Kang Dito? Dihabisin kalau di depan. Lanjut. Ya betul. Kalau dia di atasmu, sikat dari bawah. Mampus. Lanjut. Uppercut. Kalau di bawah, Dewa di atas berarti. Iya kan? Kalau memang luar biasa ya ini. Aduh, luar biasa. Lanjut. Ya, Dewa pernah bilang seperti ini ya ke Bang Juma ya. Padahal Bang Juma ini kurang bagaimana baik gitu ya sama beliau. Dewa pernah bilang, berusaha baik kepada anjing, anjing itu akan baik. Tapi ada manusia yang ketika kita berusaha baik kepada dia, malah berubah jadi anjing. Nah ini aneh gitu ya sama orang seperti itu. Ya silakan nilai sendirilah itu. Ya. Itu aja mungkin. Kalau saya nilai ternyata Komal ini ampuh luar biasa Ustadz Balik. Seperti itu, teman-teman sekalian. Tadi sorry saya monitor ada akhi Budak Angon, masya Allah, barakallah fikum, sehat selalu akhina. Terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada adik-adik saya yang ada di sini. Tolong Anda jelaskan kepada saya apa perbedaan Yesus Kristus dengan Kristus Yesus. Silakan. Saya dulu Abang Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Yesus Kristus sudah pasti putra Maryam, perawan suci yang dimuliakan di dalam Al-Quran surah ke-19, namanya surahnya surah Maryam. Jadi Yesus Kristus dalam artian yang diurapi dalam koine Greek, Mesias dalam bahasa Ibrani, Al-Masih dalam bahasa Arab. Jadi Yesus Kristus lebih dimuliakan karena manusia yang diutus oleh Bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Kristus Yesus itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa akan ada banyak penyesat yang menggunakan namaku, sudah pasti itu palsu buatan Paulus. Begitu Abang Dah. Yang lain, masya Allah. Iya. Yang lain, saya gini deh ya. Siap. Jawaban saya akan sama dengan jawaban Bang Zuma. Teman-teman pasti nggak percaya, betul nggak Gurunda? Nah, coba, Bang Zuma apa jawabannya? Silakan. Pandai kali. Pasti emosi yang dibawa. Yang dibawa emosi. Ahli retorika. Emosi yang dibawa emosi kan. Lanjut. Ini Alfi tambahin ya. Silakan. Kalau jawaban Alfi mungkin sami'na wa ta'na juga sama jawaban Bang Ardiansyah. Sekian Durna. Dalil. Bang Handi ada jawaban? Bang Handi tidur. Lanjut, Gurunda. Dewa, ada jawaban, Pak? Ya, insya Allah Bang, jawaban Dewa sama kayak Bang Juma. Coba jelaskan sama Bang Juma. Sama lah. Apa contek? Cari kreasi yang lain. Ini pelajaran bagi Bang Suma dan juga bagi teman-teman yang ingin sedikit menambah wawasan. Misalnya di dalam Efesus 1
dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Theos kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Versus 1 Petrus 1 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah gini, cara uraiannya gini. Kristus, orang yang diurapi. Jadi kalau dikatakan Kristus Yesus sama dengan apa? Kristus Yesus artinya apa? Saya ulang lagi pelan-pelan. Kristus adalah orang yang diurapi. Kalau nama itu Kristus Yesus artinya adalah Orang yang diurapi Yesus. orang yang diurapi Yesus. Yesus. Oke, pintar, tepuk tangan. Kalau dikatakan Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Oke, bagus, pintar. Sudah tahu perbedaannya antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus? Sudah tahu? Sudah paman. Sudah paman. Nah, apa tuh perbedaannya? Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi, sementara Kristus Yesus adalah orang yang diurapi Yesus. Masya Allah. Siapa yang selalu di dalam suratnya bukannya menyebut Yesus Kristus tapi Kristus Yesus? Paulus, paman. Berarti ada orang yang diurapi Yesus. Waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada orang yang ngaku-ngaku diurapi oleh Yesus, kan gitu. Oke? Betul. Sini dulu. Jadi kenapa di dalam Bible itu hampir seluruh ucapan Paulus ketika menyebut Yesus lebih dulu diawali dengan kata Kristus. Ini juga saya baru dapat dari guru saya, ya, dari Bang Dejavu. Masya Allah, barakallahu fik. Ini materi yang sepele tapi itu sangat luar biasa. Contoh misalnya di dalam Efesus 3 nomor 1 ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Jadi di situ Paulus mengaku sebagai orang yang diurapi Yesus. Orang yang diurapi Yesus untuk non-Yahudi. Keren kali, bah. Apakah Anda, adik-adik saya di sini menangkap? Di situ Paulus mengaku diurapi. Saya baca ulang dalilnya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Karena diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Paham ya? Paham paman. Paham paman. Jadi di situ Paulus mengatakan dirinya diurapi oleh Yesus untuk non-Yahudi. Paham ya? Paham, Gurunda. Wah, Paham paman. Ini pasti Gurunda ini pasti dikasih tahu sama logika ini barusan, ya kan? Aduh, lah. Mana bisa orang otaknya itu cuman yang ada isinya itu cuman gimana ceritanya mengajar. Masya Allah. Si Taufik itu kebanyakan minum Coca-Cola, Bang Da. Jadi kepalanya gas semua itu. Iya. Oke, kita sapa dulu Gurunda sebelum kabur gitu kan. Di sini ada Bang P sama Bang Jesus ini. Naik nih. Tuhan ini. Halo Bang P. Halo Bang Jesus. Kabur satu. Halo Jesus. Kristen atau Islam, Bang? Bang, dibuka mute-nya, Bang. Saya bantu buka ya. Oke, udah. Tinggal diklik aja, Bang. Bang. Jadi kalau kita baca Efesus 3 nomor 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan, diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Bah, mantap kali, bah. Berarti nubuatan Yesus di Matius 24, 4 dan 5 itu tergenapi ya Bang Daya? Iya, tergenapi. Luar biasa. Nomor 6-nya dari Efesus 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil
turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam yang diurapi Yesus, dalam yang orang yang diurapi Yesus. Artinya kembali kepada Paulus. Jadi di situ dikatakan orang yang bukan Yahudi disebut Kristus, manusia yang diurapi oleh Yesus. Nah, nomor 19-nya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, aku Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi Paulus ini berdoa semoga pengikutnya kepenuhan Tuhan. Ternyata bukan cuma Yesus yang kepenuhan Tuhan, pengikut Paulus juga kepenuhan Tuhan. Artinya orang-orang non-Yahudi ini ceritanya. Wah, parah. Wah. Kita sapa dulu ya, Gurunda. Halo, siregar.com, apakah Anda tamu? Iya bang, kalau bagi saya gini bang. Bang, dengerin pertanyaan saya bang. Gini bang. Bang, apakah Anda Islam atau Kristen? Kristen. Nah gitu dong. Oh ditanya kok. Wow, kalau menurut saya, sabar dulu nanti. Bang Arthur, Kristen atau Islam? Kristen. Oke, sabar gantian dulu ya, Bang Siregar dulu ya, Bang Arthur ya. Menurut saya jangan orang-orang sama orang mini otak yang kecil kalian debat sama siapa dulu, Edis TV entah sama siapa. Yang tinggi-tinggi jangan yang rendahnya. Kalau sama yang rendahnya siapa yang enggak bisa? Sales panci ternyata. Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini sih? Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini? Alamak. Lah. Apa? Lek Regar. Oke, ini Bang Arthur aja lah. Bang Arthur silakan, jangan nyales ya. Bang Arthur, dibuka mic-nya Bang. Saya bantu buka mic-nya. Nah, itu Bang, ditekan itu Bang. Udah saya bantu. Oke, silakan Bang. Ya silakan. Ya saya ngikutin dari tadi, kenapa? Ya ini ada Gurunda kita, ada Bang Suma. Ada yang mau ditanyakan soal Bible Anda gitu loh. Anda kan nggak paham Bible lah, silakan. Anda Jangan langsung menyerang dengan nggak paham Bible. Saya paham. Ya udah Anda paham Bible tapi nggak banyak gitu ya. Oke, lanjut, silakan. Ya, pertanyaan saya kenapa ini kok pada ngumpul bahas Bible? Ngapain? Bahasanya Al-Quran. Curhat tuh malah disuruh bertanya, diskusi kok malah curhat, gimana lah ada ini. Yo. Silakan Gurunda, mungkin biar ditanggapi Gurunda dulu ya. Oke, biar ditanggapi Gurunda dulu kalau mau. Silakan Gurunda. Ya, Bible itu harus kita bahas supaya orang yang menjadi sales Tuhan yang datang kepada Paulus, ya Kristus palsu maksudnya, itu tidak terjerumus dan tidak terjerat oleh tipu daya salesnya, gitu Bang. Karena orang Kristen itu dituntut untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Maka kami harus membuka isi Bible supaya orang-orang yang masih bisa tercerahkan akalnya, bisa sehat, dan umat Islam itu terhindarkan dari pendangkalan akidah, apalagi sampai murtad. Dan orang-orang Kristen yang masih bisa kita ajak untuk menggunakan akal, bisa segera sadar bahwa ternyata yang mereka sembah 2000 tahun lamanya itu adalah Yesus palsu atau Kristus palsu. Begitu Bang. Oke, makasih Bang Suma. Iya. Perlu diketahui saya orang Manado. Manado itu terkenal dengan toleransi. Tidak sembarangan macam-macam itu tentang agama itu masuk. Kita sering langsung kita filter. Coba lihat, kita toleransi. Itu yang misalnya kalau Natalan yang jaga itu siapa? Itu para Bang, Muslim. kok mau curhat Bang? Bang,
Bukan curhat. Jangan curhat. Ini bukan curhat. Jangan selalu negatif thinking dah. Saya cuman kalau apa turunin aja kalau mau bilang saya curhat. Loh, abang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan diskusi, jangan curhat gitu. Iya, saya lagi diskusi kok kamu masuk sih. Siapa kamu? Oh iya. Ya udah, jangan curhat lah, jangan bawa Manado. Jangan bawa Manado, jangan bawa suku juga, nggak usah. Ya kamu siapa? Kok Suma itu bagus, kok kamu itu siapa sih kamu? Apolak-polak nama saya, Apolak-polak. Enggak, gua cuma pakai Suma sini. Saya bukan bawa apa, coba. Yang paling toleransi di semua provinsi mana? Bukan Sulut. Ada yang mau bantah? Definisi toleransi itu apa, Pak? Oh, malah diskusi. Udah jangan tanya itu. Enggak. Definisi toleransi itu apa? Definisi. Mau ngapain lah nih orang? Pak Arthur. Bang Juma, mohon maaf saya turun. Ini daripada curhat turun aja. Kalian murid-murid Bang Juma, saya hormati Bang. Jangan dulu lah, biarin dulu dia bentar. Kenapa harus diserang? Saya masuk sendirian kok. Silakan Pak, poinnya apa Pak? Ya, poin saya nggak usah lah untuk mau jelek-jelekin Kristen, mau jelek-jelekin kita di Sulut, di Manado khususnya nggak pernah kayak gitu, nggak akan mempan kayak gitu, beneran. Kalau kalian mau bilang itu curhat, silakan. Semua bisa Nanti nilai aja kok. ke Mama Dede. Nanti ke Mama Dede aja Pak ya, kalau mau curhat ya. Kita mau cari yang diskusi di ini sini. bukan curhat, ini fakta. Terus itu Pak yang Kalian mata kalian tertutup dengan fakta yang terjadi di Manado. Pak, yang kabur ke luar negeri itu yang menista Islam bagaimana menurut Bapak? Itu biarin aja dia. Saya dibiarin bicara aja. tentang Manado. Ini nggak imbang ini Pak namanya nih Pak. Imbang lah. Giliran menista Islam Anda nggak bilang biarin aja Pak. Saya hanya mau bicara, Bang Zuma gimana tuh? Iya, silakan Pak. Gini Bang, Siapa gimana sih yang kasih Indonesia hotspot? kalau kayak gini? Siapa sih yang kasih hotspot Bapak ini? Aduh, putuskan dulu hotspotnya, woi. Aduh, susah ini. Aduh, Bapak siapa ini? Panggil pulang dulu, Aduh. Pak, Bapak nggak mau turun? Turun ya. Ya silakan kalau mau kasih turun, nggak apa-apa. Pak Juma mau nanggapi. Ya, tanggapan saya sama tadi. Kita hadir di sini ya karena dari pihak sebelah coba untuk main api. Justru Islam itu datang, apologet Islam itu datang untuk menyiram api itu. Ketika mereka nyamar-nyamar Islam, Bibelnya penuh dengan istilah Islam, ya, untuk supaya meredam kemarahan umat Islam, apologet Islam hadir untuk menjadi wakil bagi umat Islam. Sehingga umat Islam yang harusnya kemudian mereka marah, murka, itu bisa merasa adem karena terwakilkan. Maka kami di sini membahas dua arah. Bisa bahas Quran silakan, bahas Bible juga silakan. Tapi yang perlu dipahami oleh orang Kristen, maafkan kami, karena Al-Quran kami itu membahas kalian. Al-Quran kami membahas kitab kalian. Al-Quran kami membahas sifat-sifat karakter-karakter kalian. Jadi, karena Al-Quran itu adalah hak kepunyaan kami umat Islam dan negara ini tidak membatasi kami umat Islam untuk memberikan sesuatu warna terhadap diri kami dengan agama kami, maka negara menjamin, maka adalah hak kami berbicara tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang dibahas oleh Al-Quran adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kami bahas Bible, itu artinya kami sedang menguraikan isi Al-Quran. Seibarat orang yang hidup di reformasi,
ketika mereka membahas tentang keindonesiaan mereka atau berbicara mengenai status mereka sebagai warga negara dan hubungannya dengan ketatanegaraan, maka itu sama halnya mereka sedang membahas tentang pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, lalu kemudian mereka sedang membahas Orde Lama, Orde Baru. Itu boleh. Seibarat Anda sebagai pemegang kitab perjanjian lama, baru, boleh membahas kitabnya agama lain, kitabnya agama Yahudi, boleh. Bahkan kalian boleh memberikan cap paten kepada kitabnya orang Yahudi yang justru perjanjian baru kalian sebutkan dengan sebutan perjanjian lama. Itu penyakit itu. Tapi kalau kami, ya kami masih menyebut kitab kalian itu sebagai pemberitaan yang oleh Islam dikatakan sudah bercampur aduk dengan kebenaran. Tuh, jadi kami tetap menghargai, kami tidak sedang menghina atau menghujat. Jadi ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan, seibarat umat Islam mengatakan ini warna putih, putih ya putih, ini hitam, hitam ya hitam, merah merah. Tidak sedang menghina, mengatakan merah kepada yang coklat, mengatakan biru kepada yang kuning, enggak. Umat Islam berbicara hitam-hitam, putih-putih, kuning-kuning, merah-merah. Itu tak pernah umat Islam itu berbicara yang lain. Contoh, ketika berbicara mengenai Yesus palsu atau Kristus palsu, Paulus sendiri mengatakan dengan sangat jelas. Jadi orang Kristen ini enggak usah sakit hati. Kenapa saya katakan orang Kristen ini enggak usah sakit hati? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus palsu. Paulus itu yang mengatakan itu. Bahkan kalau lebih jauh kita melihat pengakuannya di dalam misalnya di dalam di dalam pengajarannya beliau 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 teman-teman, nomor 4, nomor 5, Paulus mengakui bahwa ada Yesus yang palsu. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, tuh. Yesus yang lain. Berarti memang ada 2 Yesus, nggak bisa tidak. Karena Paulus memberikan indikasi kuat. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa kata Paulus? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus mengatakan ada Yesus lain, ada Injil lain. Jadi kalau Al-Quran mengatakan diserupakan, Al-Quran jangan disalahkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada Injil yang bukan Injil, ya mereka kemudian mencampur adukkan, jangan salahkan Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi yang dibunuh adalah yang lain yang diserupakan dengannya. Paulus memberikan kemudian klarifikasi tentang itu. Apa itu? Lebih awal dia menyatakan bahwa ada Yesus lain. Nah, Yesus yang asli pun mengatakan ada Yesus lain. Jadi jangan pernah menyalahkan Islam. Jangan pernah menyalahkan apologet Islam kalau membahas tentang kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya merupakan buah dari hasil yang kalian tanam dari sejak semula. Al-Quran datang meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Kalian melarang kami membahas, kenapa kau katakan ada 2 Kristus? Paulus sendiri mengatakan ada 2 Yesus kok. Apa buktinya? Ya silakan Anda baca kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, ada 2 Yesus. Ada Yesus yang diberitakan oleh Paulus, dan ada juga Yesus lain yang tidak diberitakan oleh Paulus. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengatakan hal demikian. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Al-Quran salah nggak? Nggak salah. Makanya Al-Quran datang mengatakan hitam-hitam, putih-putih, coklat-coklat, nggak pernah kemudian berselisih. Tidak sama seperti orang Kristen. Maaf sederhananya. Kalau Kristen dikatakan hitam, orang Kristen mengatakan putih. Contoh, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berseru bahwa di padang gurun ada Kristus, dalam bila ada Kristus, jangan kau percaya. Nah, orang Kristen ditanya, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Orang Kristen mengatakan apa? Percaya. Itulah anehnya. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia katanya. Siapa namanya? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi lain yang ada, lain pula yang diucapkan. Kalau di Islam enggak. Siapa nama Tuhanmu? Allah.
Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tidak pernah ketukar-tukar. Tidak pernah ketukar. Siapa nabimu? Allah. Siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Enggak pernah tertukar. Nah, itulah keistimewaan Islam. Hak adalah hak, batil tetap batil. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan umat Islam menjelaskan tentang Bible, pahami, mereka sedang membahas isi Al-Quranul Karim. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Izin, di bawah ada Pak Pendeta Filipus Yowe. Barangkali Bapak ingin naik untuk mewakili iman kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Alfi mewakili teman-teman yang lain mengundang Bapak untuk naik ke atas, Pak. Silakan. Silakan ditekan tombol multinya. Nanti moderator dibantu ya, moderator ya. Kalau barangkali Bapaknya ada request atau kelihatan di live chat, silakan ditarik ke atas saja. Gitu. Biar bagaimanapun Bapak memiliki amanat agung memberitakan gospel ke seluruh makhluk, dan kami pun sama. Dua agama syiar ini akan selalu tersiarkan, Pak. Jadi silakan Bapak naik ke atas untuk menguatkan iman saudara-saudara Bapak, jemaat-jemaat Bapak yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Gitu ya, Bapak ya. Silakan Pak Pendeta. Panggilan terbuka. Afi undang Bapak ke atas, silakan. Ya, teman-teman, sesuai stiker yang dipasang oleh host, dibantu tap-tap layarnya, bisa ya menjelang jam 20.00 ini kita kejar itu 1 juta like roomnya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih ada tanda tambah di samping nama narasumber muslim yang ada di atas, silakan teman-teman follow dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perdiskusian narasumber muslim yang ada di atas, teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita kedatangan Bang Jack. Bang Jack, selamat malam, Bang Jack. Selamat malam. Ya, baik. Abang dari Islam atau Kristen? Mohon maaf, Abangku. Kristen, Bang. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Atau ada yang mau disanggah dari pernyataan Bang Zuma? Silakan, Bang. Ya, mungkin saya sanggah sedikit ya apa yang tadi Bang Zuma katakan tadi. Nah, jadi menurut saya apa yang Zuma sampaikan itu sangat kontradiksi. Nah, kenapa demikian? Zuma mengatakan tadi bahwa ketika umat muslim membahas Bible, itu artinya mereka mengajar tentang Al-Quran. Tetapi lain sisinya, Al-Quran itu dia mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Otomatis yang sementara Zuma bahas adalah buku atau kitab yang palsu. Iya kan? Kitab yang palsu. Kalau kita membahas sesuatu yang palsu, apakah itu bukan namanya kita menyerang iman orang lain atau mengorek-orek iman orang lain? Cari saja, abang cari saja kitab yang mungkin abang merasa bahwa Bible yang asli itu di mana, abang cari, baru abang bahas aja, jangan bahas yang palsu. Nah, seperti itu, karena kalau menurut saya sih kontradiksi. Mungkin Abang Zuma juga katakan bahwa sudah dicampur baur. Saya mau tanya, kira-kira ayat-ayat mana yang sudah dipalsukan? Yang dipalsukan itu yang abang bahas. Jangan mau ngutip sana untuk mencari pembenaran, ngutip sini untuk mau mencari kesalahan. Jangan gitu dong. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar gitu. Jangan mau. Sudah Bang Jack? Ya sudah, silakan. Narasinya udah diulang-ulang. Ya Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini, Al-Quran menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah Bani Israel adalah Nabi utusan Allah yang menerima kemudian ketetapan-ketetapan berupa firman. Lalu Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak oleh kaum Israel. Karena dia ditolak, ya sudah pasti ajarannya pun ditolak. Nah, untuk membuktikan itu, apakah diperlukan kemudian umat Islam ini memerlukan kemudian kitab di luar daripada Al-Quran? Ya tentu tidak. Lalu kenapa membahas Bible? Karena orang Kristen ini
diperintahkan untuk menjadikan umat Islam, bangsa lain di luar daripada Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Yesus. Saya bisa tanggapi, Bang. Ya, sabar dulu sedikit lagi. Oleh karena itu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Orang-orang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Allah mengatakan itu, mereka berbuat fasik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kepada umat Islam, kepada orang muslimin, muslimat, afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqam minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepada Islam? Orang-orang ini percaya kepada Islam, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kami ingin membuktikan itu semuanya ketika saudara Kristen datang pasang badan untuk mengajarkan orang Islam masuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di antara mereka sungguh niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya untuk membaca kemudian kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu mengatakan itu berasal dari Allah padahal itu bukan berasal dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Ini siapa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ya, kalian orang-orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan salahkan kalau kami membahas kalian, membahas kitab kalian. Karena Al-Quran saya, Al-Quran kami membahas kalian dan kitab kalian. Gitu. Silakan. Bang, bertanya Bang. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Ini isi dalam surat Al-Maidah itu apa sih Bang? Selalu jadi pertanyaan melulu. Jadi saya ingin tahu aja Bang. Al-Maidah ayat berapa Bung? Karena Al-Quran Al-Maidah itu ada beberapa ayat yang terkait dengan persentuhan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya itu tadi yang ditanyain orang yang tadi itu Bang. Oh, ayat 48 Bang dah. Ayat itu ayat 48 yang terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 maksudnya ya. Yang ditanyakan tadi ya ayat 48. Alfi izin bantu. Oke. Oke, silakan. Silakan. Bukan izin bantu ngasih dalilnya. Silakan Bang dah. Oh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu kan? Dan aku Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran, lalu kemudian membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah hanya akan menjadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita perselisihkan saat sekarang ini, nanti ketika kehidupan berikutnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan. Bukan kitab-kitab yang dikarang yang dibenarkan, tapi kitab-kitab yang diwahyukan. Mana kitab yang diwahyukan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dibenarkan. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Tetapi yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan sebelum daripada
Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Allah menerangkan seperti itu, bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Al-Quran ini setelah memberitakan kebenaran tentang kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Berarti dengan kata lain, Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk supaya umatnya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab ini kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, mereka mengubah perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi Torah, Zabur, Injil yang diwahyukan oleh Allah, mereka rubah, mereka ganti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, padahal mereka mengetahui. Nah, sehingga ketika informasi ini datang, ya Al-Quran harus membuktikan dong, umat Islam harus membuktikan bahwa ada buku-buku yang mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Alhasil muncullah kitab-kitabnya orang Kristen. Berarti Al-Quran benar. Karena yang ada di kitab Kristen ini, yang ada di Kristen ini bukan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan. Tetapi mereka mengakui itu kitabnya Nabi Musa, itu kitabnya Daud, itu adalah pemberitaan Injil Yesus. Mereka akui itu. Berarti Al-Quran semakin nyata kebenarannya kan. Ketika dikatakan orang fasik, orang zalim, ditimpa musibah malapetaka, karena mereka kemudian mengganti perintah Allah dengan yang bukan perintah Allah. Contoh, perintah Allah jangan makan babi, diganti makanlah babi. Jelas itu kan. Perintah Allah jadikan Yesus itu utusan Tuhan, dirubah, Yesus adalah Tuhan, dirubah. Perintah Allah jangan ada ilah lain di hadapanku, buatlah ilah, bahkan sampai 3 ilah. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Sekira begitu, Bung. Silakan. Ada lagi pertanyaan Saudara Ardiansa? Dari sekte mana ini Ardiansa ini? Woi. Bang Jack paman. Bang Jack gimana Bang Jack? Oh, Bang Jack, sorry. Bang Jack buka mic ya Bang Jack. Iya, makanya itu memang dari tadi Abang Suma selalu menyampaikan panjang dan lebar. Saya masih katakan bahwa semua itu kontradiksi. Karena apa yang Bang Suma katakan itu, Bang Suma tidak mengingat kalimat-kalimat uraian-uraiannya itu sendiri. Kalau memangnya Al-Quran itu dia untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, lalu kenapa setiap ada perdebatan atau setiap buka koma, Abang Suma selalu mengutip-ngutip ayat-ayat yang sudah palsu. Itu yang dari tadi saya menyimak, itu memang banyak sekali kontradiksi. Jadi satu lagi, ketika Abang Suma juga mengutip ayat itu, pergilah ke semua bangsa dan jadi murid. Nah itu yang memang di ayat kami, di kitab kami dia mengajarkan, ya kami harus mengimani itu dan kami melaksanakan, bukan dengan paksaan, itu dengan cara menginjil. Ya kan, ya kami menjalankan itu. Sama juga halnya dengan kitabnya Bang Suma. Apa yang Bang Suma jalankan itu, apa yang Bang Suma mengajarkan, ya Bang Suma mengajarkan seperti itu. Jangan saling mengklaim bahwa yang ini saya punya benar, ya mereka punya salah, atau yang palsu gini. Ya kita saling mengimani saja, gitu Bang. Jadi memang saya akui Bang Suma memang, tapi cuman banyak yang kontradiksi. Kadang Bang Suma sudah berbicara terlalu panjang lebar, tidak mengingat lagi kalimat-kalimat yang sudah.
Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jadi tidak ada yang kontradiksi, Bung. Tidak ada yang kontradiksi. Anda saja yang menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang disebut Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan yang datang kepada Anda itu adalah kita yang berasal dari Lembaga Bible Indonesia. Iya Bang, kalau main ada yang menganggap bahwa kalau yang Sabar Bang Jack. kita Sabar Bang Jack. Diselesaikan dulu Bang Jack Abang ya. selalu mengutip motif yang bukan firman Tuhan. Bang Jack. Cari yang menurut abang itu benar, baru abang ngutip. Ya, itu namanya. Saudara gini, saudara. Kalau dalam dunia perdiskusian, perdebatan, siapapun yang menjadi narasumber dan submateri sudah ada, kisi-kisi atau referensi yang digunakan itu boleh bersumber dari manapun untuk mengalahkan lawan diskusi atau memberikan uraian edukasi kepada lawan diskusi. Ini Begitu juga. Komal ini bukan diskusi, ini kan abang buka Komal, abang bukan ini diskusi, ini bukan diskusi. Kalau diskusi kita sudah membuat perjanjian lawan untuk kita mencari waktu, lalu kita bahas satu materi. Nah itu namanya diskusi. Tapi kalau ini buka Komal, bukan namanya diskusi. Begitu. Ya tergantung lawannya Bang. Kalau mau berdebat, ayo berdebat. Kalau mau diskusi, ayo berdiskusi. Mau tukar pikiran, silakan. Nah gitu, kalau gitu ya saya setuju. Kalau abang ngomongnya seperti gitu saya setuju. Tetapi kalau buka Komal lalu bahas kitab orang lain, baru menjelek-jelekan, seakan-akan kitab ini, ayatnya ini menunjukkan bahwa yang mengimani mereka menjalankan tidak sesuai dengan kitab. Satu sisinya juga mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Kan tidak boleh seperti itu. Nanti ketika kita mau berdiskusi, kita sudah berjanji atau buat satu perjanjian, waktu kita cari, baru kita bawa dalam cari satu materi kesepakatan kita. Nah baru itu namanya diskusi. Berarti apa yang sudah tertera di kitab kita masing-masing, nah itu tidak perlu kita mau ini lagi, tinggal kita bahas keseluruhan itu. Tapi kalau misalnya masih seperti begini, ini bukan diskusi. Makanya kalau mau buat koma, gimana ya? Buat koma lalu kita bahas, kita punya iman sendiri, gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan begitu. Silakan Anda mencari kelemahan di Islam. Kalau kami tidak perlu mencari kelemahan di Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas pondasi yang lemah. Contoh, ketika orang Kristen menuhankan Yesus bukan Tuhan, itu jelas itu. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Bentar Bang, minta maaf. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa janganlah, itu kan iman kita. Jangan intervensi. Di mana ceritanya? Kita kan berdiskusi nih Bang, tukar pikiran tentang iman. Ketika orang Kristen mengatakan, sabar dulu. Ketika orang Kristen mengatakan kepada semua orang, Yesus itu adalah Tuhan, maka tugas kami sebagai orang yang waras, ya, mengetuk hati kalian untuk mengatakan kamu salah. Kitabmu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Apakah itu salah? Mengingatkan saudara sendiri untuk kemudian jangan gila permanen di saat mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan tidak, aku adalah anak manusia. Maka buat apa kita berdiskusi kalau tidak membuahkan hasil positif untuk kedua belah pihak? Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bersediakah orang Kristen menerima kebenaran itu? Kalau tidak bersedia, jadinya debat kusir. Karena orang Kristen akan emosi, ngamuk, karena ternyata musuh terbesarnya adalah Yesus. Musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Dan apesnya yang menerangkan tentang itu adalah orang Islam yang menjelaskan kitab Kristen terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen itu tidak paham Bible. Yang mereka tahu Kristen itu ya anak Tuhan, selamat, dijamin masuk surga, itu aja. Mereka tidak tahu Bible orang Kristen itu. Bahkan selevel pendeta pun tidak tahu Bible itu apa. Saya bisa jaminkan itu. Saya bisa yakinkan Anda, seorang pendeta pun tidak ngerti apa maksud di dalam Bible itu sebenarnya. Gak ngerti mereka. Kenapa? Orientasinya berbeda, Bung. Orientasi belajar Bible bukan mencari kebenaran, tapi orientasi orientasi untuk menjelaskan atau menguraikan data-data di Bible, ya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Mau bukti?
Apa kepentingan yang diajarkan oleh pendeta itu adalah keselamatan kekal? Mana dalilnya menjadi Kristen dapat keselamatan kekal? Ada? Nggak ada. Sampai kuda kemudian bertelur, tidak akan pernah Anda temukan untuk selamat harus jadi Kristen. Itu nggak ada. Kebenaran apa? Keselamatan yang mana yang dijaminkan Yesus kepada orang Kristen? Nggak ada. Yang ada, orang Kristen itu diwariskan pengajaran melalui Bible bahwa mereka Kristen adalah penghuni neraka. Kira-kira pendeta mau sampai ke sana ilmunya? Enggak. Enggak mungkin. Karena kapan mereka menguraikan dengan jujur isi Bible, ya dompetnya tipis, kosong jadinya. Nah, makanya tugas kami di sini bukan hanya kalah menang, enggak. Menang itu sudah pasti Islam. Kristen tidak akan pernah bisa menang menghadapi Islam, enggak mungkin. Tetapi tugas kami di sini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun peradaban spesial untuk orang-orang Kristen agar mereka menjadi Kristen yang betul, yaitu mengkaji Bible secara seksama sehingga menghantarkan mereka untuk keluar daripada lingkaran kesesatan. Itu aja. Kalau menang sudah pasti Islam menang. Kristen mau menang dari mananya? Nggak bisa. Karena ada dua sisi dalam kehidupan manusia, menang kalah. Kristen sudah kalah lebih dulu, belum perang udah kalah duluan. Kenapa Kristen itu kalah lebih dulu? Karena musuhnya adalah kitabnya sendiri, musuhnya adalah Yesus itu sendiri. Berat itu, berat. Maka tujuan kita berdiskusi, Bang, bukan menang kalah atau benar salah, karena benar sudah pasti di pihak Islam. Begitu, saudara. Silakan. Oi, Bang J, jangan ngopi Bang J, jangan tidur. Kalau mau, iya memang kalau orang Kristen itu prinsipnya itu tidak pernah cari pembenaran, tidak pernah. Tapi orang Kristen bagaimana cara untuk menunjukkan kebenaran itu? Kalau ya Abang Suma, memang saya akui Abang Suma itu orangnya cerdas, memang benar, orangnya cerdas. Tapi ada satu sisi kelemahan dari Bang Suma itu, saya selalu minta maaf Bang Suma, saya selalu ikuti memang. Komanya Bang Suma, setiap debat saya tuh selalu ikuti. Memang orang Kristen itu sulit ya mau ini dengan Bang Suma. Tetapi banyak ayat-ayat yang Abang Suma sudah mengerti, sudah tahu, sudah pahami itu kebenaran. Tetapi Abang Suma itu kadang melintir-lintir sengaja untuk memutarbalikkan ayat itu. Padahal saya tahu Abang Suma dia orang contoh Bang, contoh dalil yang mana yang saya pelintir atau memutarbalikkan, silakan. Tentang penyaliban, penebusan dosa. Itu memang saya rasa Bang Suma mengerti. Kalau untuk penebusan Yesus itu kan dikatakan sebagai domba, dikatakan sebagai hamba, dikatakan sebagai ini iman kita ya, sebagai anak. Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru dan imam bagi murid-muridnya. Itu iman kami seperti itu. Karena dia datang ke dunia ini memang visi misinya seperti itu. Datang sama seperti manusia dan harus melayani manusia, mengajar tentang kebenaran. Makanya Yesus itu dia katakan bahwa dia akan kembali ke Bapakku dan Bapamu. Karena sebagai manusia dia datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Nah, ini aja pengakuan terakhir saudara, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini sudah kontradiksi dengan Paulus, Bang. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Bagaimana dong? Kontradiksi. Maka orang Kristen bisa sadar nggak dengan pendalaman terhadap Bible-nya sendiri? Enggak. Mana ayatnya, Bang? Ayat. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bahwa Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itu sudah bertentangan dengan Anda. Anda mengatakan memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, faktanya Paulus mengatakan bukan manusia. Berat itu, Bang. Berat. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang meluruskan kembali. Saya klarifikasi dulu. Datang ke dunia ini sama seperti manusia, bukan sebagai manusia. Sama seperti. Kalau sama seperti manusia berarti manusia, Bang. Beda.
Lagian, nah inilah saudara, Anda semakin menampakkan kehancuran. Yesus datang ke bumi bukan manusia tapi sama seperti manusia. Maria melahirkan apa rupanya? Berat Kristen itu, berat bang. Kristen itu berat, musuh terbesarnya itu Bible. Cuman karena Islam selama ini tidak angkat bicara tentang kekristenan, Kristen itu merasa paling benar. Kristen merasa paling wow, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi ketika umat Islam berbicara sedikit saja tentang Bible, maka boroknya Kristen itu akan terkuak 2000 tahun lamanya. Ini contoh aja, saudara aja nih sekarang ini, belum beberapa detik, belum 1 menit, Anda mengatakan Yesus datang ya bukan sebagai manusia tapi sama seperti manusia. Lah, Maria melahirkan apa rupanya? Kucing. Berat bang, berat. Kristen itu nggak bisa mau kemanapun Kristen itu, karena itu tadi Kristen itu berdiri di atas pondasi kebohongan, bukan kebenaran. Jadi kalau saya katakan hitam, memang pahit, ya namanya kebenaran bang. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran itu harus diungkap. Maka berterima kasihlah kepada Islam yang mengajarkan kalian untuk jujur terhadap kebenaran itu. Jangan Anda selimuti isi Bible itu dengan doktrin dan dogma yang tidak jelas arahnya. Anda mengatakan Yesus memang datang bukan sebagai manusia tapi sama manusia. Loh, Maria ini melahirkan apa rupanya? Kotak amal. Kulkas bekas. Kan manusia, dia lahir sebagai Kristus. Kristus itu bang, manusia yang diurapi, berarti yang lahir itu manusia. Itu definisi Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa sih Yesus ini menurut Yesus? Baca di dalam Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Nah, cuman kalian aja yang bermusuhan dengan Yesus, bermusuhan dengan Bible. Tapi kalau yang enak-enak, kasih kepada kasih yang enak-enak kayak gitu, juaranya. Padahal kalau saya jadi Kristen, apakah ayat-ayat kasih itu bisa Anda bacakan di depan orang Islam pada zaman penjajahan? Di mana orang Kristen itulah yang menjajah? Di Makassar ini aja, kubur 40.000 jiwa. Korban dari keganasan orang yang mengaku Kristen. Bisakah kalian baca kami ini adalah agama kasih? Kasihilah musuhmu. Bisa kalian baca pada zaman penjajah? Tidak bisa. Indonesia merdeka karena mayoritas Islam berjuang. Akhirnya negara kita tenang, damai, sejahtera. Barulah muncul di tengah-tengah kami umat Kristen yang gaungnya besar, mulutnya besar, teriak tanpa malu-malu. Kristen agama kasih. Kami adalah penganut kasih. Seperti seorang pembunuh, setelah kemudian pembunuhan mereka sudah lakukan, cuci tangan, ganti kostum, jalan pelan, senyum, saya Pak, selamat sore. Padahal tangannya itu adalah berbalur darah pembunuhan. Itulah kalian. Indonesia merdeka, kalian paling enak jalan di tengah-tengah kami. Ayo, selamat pagi. Ya, kami Kristen loh, anak-anak Tuhan kami kasih loh, bapak-bapak ibu sekalian. Hey, kalian itu lahir dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Lebih dulu mengenal Yesus, lebih dulu menyembah Yesus, lebih dulu mengenal gereja, Bible daripada kalian. Kalian itu nanti sisa-sisa tenaga penjajah yang pulang ke negaranya, baru kalian itu ada. Sekarang ketika hidup di tengah-tengah umat Islam, kami kasih loh, oh ya, iya kami penganut ajaran kasih loh, oh ya. Jadi kami umat Islam cuma senyum-senyum aja. Ini Kristen kasihnya di mana? Kasih yang mana yang dimiliki Kristen? Berdasarkan dalil tidak punya, berdasarkan praktek dalam hidup juga tak ada. Mana yang kasih di Kristen? Yang mana itu yang disebut kasih di Kristen? Senyum, hai, matagi. Terus apa? Yang mana? Yang kasih di Kristen itu yang mana? Oh, yang tidak memerangi, yang tidak ngebom, yang tidak menutup orang kepada saat ibadah. Oh, itu yang dimaksud kasih. Oh, dulu gitu juga. Coba kalau kita balik sekarang, yang kalian yang mayoritas, kira-kira bagaimana keadaannya? Nggak usah terlalu jauh deh. Cari basis-basis Kristen yang mayoritas di Nusantara ini, di mana aja?
Periksa keadaan di sana. Bagaimana cara hidup di sana. Di tempat mereka mayoritas. Contoh misalnya, mohon maaf nih, di bagian timur negara kita ini. Bagaimana perlakuan di sana? Damai? Damai sejahtera di sana? Atau sering kita mendengarkan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Nah itu dulu, itu cerminannya. Jadi saya sebagai apologet Islam, penggiat debat, diskusi lintas agama, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen itu agama kasih, andai kan bisa muntah semen saya. Karena nggak ada di Kristen itu yang seperti itu. Nggak ada. Nah, cuman kalau mereka minoritas, wah manis sekali jalannya, dibuat sopian sekali. Senyumnya manis sekali. Kalau minoritas ya, kalau mereka sudah minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, sudahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih host dan diserahkan kepada teman yang lain. Demikian. Siap. Masya Allah, terima kasih abangku. Ya, gimana? Tampaknya Bang Jack terlalu banyak curhat ya, mohon maaf nih Bang ya. Tanpa mengulangi rasa hormat, kita kasih ke Bang Krisna dulu. Bang Krisna, masih monitor Bang? Masih Bang. Mantap. Gimana Bang soal Al-Maidah tadi Bang? Atau ada pertanyaan baru lagi yang mau Bang tanyakan? Ya sudah cukup sih Bang. Oh sudah cukup, luar biasa. Abang dari Katolik ya? Ya. Gini abangku. Itu Bang Jack kemana tadi? Udah selesai mungkin urusan dia Bang. Malu dia Bang, malu. Turun sendiri. Saudara Krisna, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di antara beberapa ayat yang menjadi jaminan keselamatan umat Islam. Contoh di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya manusia, orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan ucapannya itu dengan perbuatan, mereka meneguhkan pendirian mereka dengan ucapannya, maka apa kata Quran? Bergembiralah dia dengan janji surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kata Allah, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dia, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar. Ini jaminan di dalam Al-Quran. Begitu juga ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang sangat luar biasa, dan jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan biasa, malah mereka diberi warisan, dan kalau yang disebut warisan itu tidak akan pernah jatuh kepada yang bukan pewaris. Nah, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang Islam itu. Orang Islam yang dikatakan di sini orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu umat Islam yang khusyuk mendirikan salat. Maksudnya khusyuk mendirikan salat ini memperhatikan salatnya. Kalau dia tidak salat gelisah, kalau dia sudah salat tenang hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang beruntung, yaitu mereka yang salat. Mereka yang menjauhkan diri mereka dari perkataan yang tidak berguna. Mereka yang kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu si miskin, membantu orang yang membutuhkan. Lalu mereka yang tidak berzina, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah kemudian menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah mereka yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya.
li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka lah umat Islam yang salat, khusyuk dan seterusnya. Mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang beruntung Islam, yaitu yang sholat, yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Kemudian dikatakan oleh Allah, mereka ini orang yang memiliki warisan. Warisan, warisannya bukan tanah 1 hektar, 1000 hektar, bukan. Warisannya adalah surga Firdaus. Yang namanya warisan, Bung, itu hak mutlak kepemilikan ada pada ahli waris. Siapa ahli waris Firdaus? Mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa mereka? Umat Islam. Apa kata Allah? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apakah saudara tidak pernah bertanya dalam hati, kenapa umat Islam itu ya, baru jam 5 subuh orang masih enak-enaknya kemudian tidur. Mereka dengan ikhlas bangun ketika ada seruan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Dinginnya subuh tidak menghentikan kemudian niatan mereka untuk sujud beribadah kepada Tuhannya. Orang lagi tidurnya, mereka jalan ke masjid. Di masjid apa? Di situ ada sesuatu yang luar biasa? Enggak. Apakah ada tontonan di sana? Enggak juga. Atau mungkin ada patung yang bisa mendekatkan manusia kepada Tuhan? Enggak ada. Tempatnya kotak, di dalam tidak ada yang istimewa. Ada hanya mimbar, jam dinding, kalender, tempat wudhu, sejadah. Lalu kenapa mereka berbondong-bondong ke sana? Karena di sana mereka menjadi nyaman untuk beribadah, berinteraksi, bercakap-cakap, mengadu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah itu balik ke rumah. Nanti belum seberapa waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka melepaskan semua pekerjaannya. Komputer dimatikan, laptop ditutup. Hati yang minta, pikiran yang minta, kaki yang minta, raga ini rindu untuk sujud kepada Allah. Berjalan mereka ke rumah ibadah, masjid. Sujud lagi mereka, mengadu kepada Tuhannya. Di sana nggak ada televisi besar, hari kita nonton sepak bola, nggak ada. Mereka ke sana mendengarkan petua-petua, habis itu balik lagi ke rumah, balik lagi ke aktivitas. Belum juga selesai melakukan pekerjaan yang harusnya tuntas saat itu, kembali lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepaskan pekerjaan, tanggalkan semuanya, keduniawian tertutup sudah, melangkah mereka menuju rumah ibadah. Apa yang mereka lakukan? Tadi sudah, sekarang pergi lagi, sebentar pergi lagi, maghrib pergi lagi. Belum juga nonton baik-baik, bunyi lagi. La ilaha illallah. Jalan lagi mereka. Apakah itu dilakukan hanya sekali? Sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Enggak. Selama napas dalam tubuh, selama ruh belum berpisah dengan jasadnya, mereka akan senantiasa gembira ria, ikhlas mencari ridha Allah. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau Anda melihat, sekiranya Anda bisa naik terangkat ke langit, Anda melihat pergerakan umat manusia keturunan Adam dari aspek dinul Islam, yang mereka menganut agama Islam, Anda akan melihat saban detik mereka akan berjalan trek ke suatu tempat.
melakukan gerakan yang sama, sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri, habis itu pulang, begitu lagi, begitu seterusnya, seibarat bunga yang mekar, tertutup mekar, tertutup lagi, mekar lagi, tutup. Itulah cerminan manusia di atas muka bumi ini. Andai saja seluruh manusia di atas muka bumi ini Islam, maka gerakan itu akan muncul di atas permukaan bumi yang nampak dari atas. Dari segi ibadah sudah memperlihatkan damai sejahtera. Nah, mereka kenapa melakukan itu, Bung? Siang malam, malam siang, tak henti-hentinya mereka beribadah. Padahal mereka jauh dari Nabi Muhammad. 1400 tahun silam pondasi itu diajarkan. Kemudian apakah mereka layu untuk tidak melakukan itu? Enggak, tetap mereka bersemangat. Apa rupanya yang mereka kejar? Oh, rupa-rupanya mereka mengejar ridha Allah. Apa itu? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kaidah di dalam berislam itu adalah umat Islam itu memiliki dua rumah. Rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Logika sehat, rumah mana yang dipercantik kira-kira? Rumah yang jelas-jelas mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita tuju? Umat Islam itu menggunakan dalil akal, nakli akal, akalnya yang digunakan. Maka mereka poles lantai dari rumah mereka. Mereka poles kemudian istana mereka yang ada di sana. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah mereka. Sehingga mereka ketika meninggalkan rumah yang lama, sudah ada istana yang menunggu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu ya ibadahnya sekali seminggu, itu pun tak ada perintah. Kalau Anda ingin kemudian bebas seperti kera, tinggalkan Islam. Tidak ada perintah lagi. Di luar Islam itu tidak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah, nggak ada. Wahai orang kafir, puasa, zakat, nggak ada. Pokoknya kalau Anda ingin hidup di dunia ini sama seperti kera, hewan, binatang yang lain, maka jangan menjadi Islam. Jangan. Tapi kalau Anda ingin terpimpin, Anda ingin satu komando, Anda ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, solusinya hanya satu, dinul Islam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikut satu barisan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Islam tuh. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah sekarang, wah umat Islam itu sibuk sholat. Tengok dong orang Kristen. Kenapa rupanya orang Kristen? Dia yang menemukan ini, dia menemukan itu, dia menemukan HP, dia menemukan listrik, dia menemukan komputer, dia sibuk terus temukan. Ya sudah, Allah pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di atasnya. Maka ketika manusia ada yang menciptakan komputer, ada yang menciptakan laptop, alhamdulillah, memang manusia dibekali oleh penciptanya akal pikiran. Lalu mereka menciptakan komputer, mereka menciptakan laptop, siang hari mereka berpikir, menghabiskan waktu untuk itu. Ibadah ditinggal, nyembah Tuhan ditinggal, dia menciptakan saja, berkarya. Umat Islam dapat keuntungan 2 kali lipat. Belum juga mati sudah diuntungkan. Kada aflahal mu'minun. Mereka di dunia aja sudah beruntung. Apa itu? Ketika orang-orang kafir sibuk menghabiskan waktunya menemukan sebuah temuan, misalnya menemukan HP, orang Islam sibuk ibadah. Begitu rilis HP yang ditemukan oleh orang yang menghabiskan waktu tidak pernah ibadah kepada Tuhannya, umat Islam yang lebih dulu memiliki HP tersebut. Lebih dulu umat Islam yang tadinya ibadah terus menggunakan HP yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dengan kata lain, kemenangan 2 kali. Seibarat mereka yang menciptakan karya ini seperti pembantu. Pembantu, supaya ibadahku sempurna, tolong kau buat ini ya, buat
majikanmu ingin fokus ibadah. Baik, Tuan. Begitu selesai umat Islam ibadah, muncul HP tipe baru dari Samsung, dari merek-merek yang lain. Habis itu umat Islam beli, umat Islam kena 2 kali untungnya. Ibadahnya jalan, mereka juga menggunakan fasilitas duniawi. Akhiratnya lebih utama, tetapi dunianya tidak keteteran. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Tapi kemudian ketika 2 oknum ini meninggal, umat Islam dan umat di luar Islam mati, apa bekal mereka kembali kepada Tuhannya? Ke ayah, dek narak kepeng, kok narak kepeng, dek narak, nggak ada. Tapi kalau umat Islam kembali di dunia, mereka sudah dapat, kemudian matinya mereka mendapatkan keuntungan karena mereka beribadah kepada Tuhan yang betul. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, saudara, Islam itu ada warisan kepada mereka yang beragama Islam. Di Kristen ada warisannya juga. Di mana warisan Kristen tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada 36. Apa itu warisannya? Neraka. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan kemudian dirimu dari api neraka? Yesus pun mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Kami Kristen bermujizat pakai namamu. Kami Kristen mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah kemudian aku, Yesus Kristus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, jadi selama ini yang mereka sembah Yesus Kristus, yang mereka pakai namanya Yesus Kristus, kemudian ngobatin orang, bermujizat, itu Yesus mana? Kok anak Maria tidak mengenal mereka? Oh, rupa-rupanya memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, ternyata yang dipanggil oleh orang Kristen selama ini, itu adalah Yesus palsu. Sehingga yang asli ketika bertemu dengan Kristen, Yesus yang asli mengatakan, no, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira begitu, saudara, renungkan, pikirkan, detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda dihantarkan untuk bertemu dengan malaikatul maut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sebelum ditanggapi sama 2 teman Kristen kita, sahabat-sahabat yang terkasih, baik yang baik hati maupun yang pura-pura baik, teman-teman yang ada di bawah, silakan teman-teman tekan tombol share. Di situ ada fitur posting ulang. Kita gebrakkan semoga syiar Islam ini semakin tersebar di ranah TikTok ini, teman-teman. Yuk, kencangkan lagi posting ulangnya. Dan saudara-saudara yang terkasih yang sedang berada di ladang Tuhan ya, darah Yesus, silakan Bang Krisna, mau ditanggapi Bang? Enggak ada Bang, enggak ada. Oh, tidak ada. Baik, Bang Jack, gimana Bang Jack? Oke. Bang Suma tadi mengatakan bahwa orang Islam itu sangat menghargai dengan toleransi. Dan Bang Suma juga mengungkit tentang mayoritas dan minoritas. Jadi dibalik, kalau ketika orang Kristen yang mayoritas, berarti tidak tahu terjadi apa di Indonesia. Ya kan, bahasa Bang Sumanya seperti itu. Tapi Bang Suma juga lupa bahwa di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mayoritasnya Kristen. Saya mau tanya Bang Suma, mungkin Abang Suma bisa katakan atau bisa sampaikan, mungkin di daerah-daerah mana yang pernah terjadinya pembubaran ibadah atau pembakaran gereja atau intoleran di mayoritas Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Dan satu lagi, saya jujur bahwa ini baru, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu di daerah saya posisi saya sekarang di Merauke. Terjadi di Merauke, Papua sini, ada seorang Muslim, dia menghujat Yesus. Dan memang di sekeliling dia, memang banyak sekali orang Kristen dan pendengarannya sangat jelas. Tapi mereka cuma menegur dan menasihati dia. Kalau seandainya posisinya itu, orang Kristen yang pada saat posisinya itu tidak tahu terjadinya seperti bagaimana. Abang semua bayangkan saja, itu kalau seandainya
Jadi terjadinya seperti bagaimana. Tapi memang sempat viral sih, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis atau berlebihan. Cuma mereka menegur aja. Di sini loh terjadinya di sini. Nah makanya kalau mau bilang umat kasih, ya memang saya bangga bahwa Kristen itu adalah umat kasih. Memang benarnya di situ kenyataannya seperti itu. Sepertinya Bang Jack ini nggak bisa dibawa karena intelektual ya, Bang Jack ya. Karena dari tadi, mohon maaf nih, Bang Krisna. Izin Bang Alfi, Ya, gimana Bang? saya pengen tanggapin dulu Bang Jack. Itu cara menghinanya gimana Bang? Saya pengen tahu. Kalau memang benar ada. Bang Jack. Ya. Cara mereka menghinanya gimana? Saya pengen tahu. Di sini sempat viral itu memang ada seorang Muslim, dia mengatakan bahwa dia memang dia profesinya dia itu seorang sopir. Jadi dia katakan memang sangat jelas sekali bahwa Yesus asu. Kalau untuk kami orang Timur, kalau kata asu itu kata yang paling kotor. Nah itu dia punya kalimatnya seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling dia sempat mendengar dan mereka cuma menegur dan menasihati dia bahwa itu jangan menghina Yesus seperti itu karena itu kita mengimani dia sebagai Tuhan. Boleh pakai data Pak? Pakai data ada nggak dokumentasi atau apa? Iya, kita perlu data. Oh iya nanti mungkin nanti saya bisa. ngutang datanya. Ya udah jangan kepanjangan Pak. Kalau nggak ada data, silakan Bang. Itu nyata, Jadi baru baik saudara, baik Bang Jack, izinkan kami menanggapi ya. Sebentar Bang Juma. Jadi Pak cuma dibilang asu begitu ya Bang Jack. Iya. Dan Bang Jack nggak terima. Iya, kalau menurut kami asu itu memang kata kotor. Lalu dia kan katakan bahwa Yesus asu. Nah, Ya enggak, yang saya tanya Bang Jack nggak terima Pak. ya kalau saya tidak terima. Tetapi sebagai umat, sebagai kita juga sebagai manusia, kita juga bisa melebar. Cukuplah kita bisa bisa menasihati dia aja itu aja. Kalau mau menegur ya tidak. Lalu bagaimana dengan Yesus diludahin, ditombak, digantung? Lebih hina itu. Abang pertanyaannya itu ya, kalau mau bicara seperti itu memang itu nubuatan dan memang bukan masanya sekarang kita mau perbandingan seperti itu. Memang Yesus datang ke dunia ya kita mau bahas itu memang tidak bisa. Dan karena dia datang ke dunia memang tujuannya seperti itu, tetapi bukan berarti kita umat yang generasi sekarang lalu bisa menghina dia, lalu kita bisa membandingkan dengan masa-masa yang sudah berlalu. Kan tidak bisa seperti itu Bang. Lalu Tuhan dinubuatkan sama Tuhan, begitu Kak? Ya Abang tanggapi dulu itu yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, itu yang itu bagaimana tanggapan Abang tentang toleransi tindakan-tindakan kami sebagai orang Kristen di daerah mayoritas Kristen, tanggapan kami terhadap dia yang mengejek Tuhan, kejar. Kita hidup di negara bahwa kita sudah sangat toleransi. Iya Bang, selama ini kan aman. Kita hidup di negara mana yang mayoritasnya Islam, aman-aman aja lah Bang. Kita bisa dibilang kita itu menumpang di negara orang ini Bang. Coba Abang pikir. Maksudnya menumpangnya gimana? Nah, Indonesia itu mayoritas orang Islam Bang. Berarti Indonesia ini miliknya orang Islam. Mayoritas bukan milik. Iya, berarti kan kita kan sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berarti kita ini tidak bisa membeda-bedakan. Semua sama Bang. Iya sama, karena kita kan terus ketika mayoritas memperlakukan yang tidak semena-mena, kita harus terima. Nah sebaliknya kita kalau memperlakukan yang sama seperti itu, kita ditindas. Apa boleh seperti itu?
Tidak bisa abang pakai pemahaman begitu ya, tidak bisa. Berarti Indonesia ini kita bisa pakai membeda-bedakan. Ini bukan negara kekuasaan. Jadi ini negara apa? Ini negara demokrasi, Pancasila. Jadi negara ini kan dia mempunyai hukum. Jadi tidak bisa kalau kita mau menindas satu kaum. Oke, kita kembalikan lagi ke Bang Zuma. Silakan Bang. Baik. Jadi gini saudara, kalau berbicara mengenai hal yang Anda sampaikan tadi, ada oknum yang melakukan itu melanggar Islam, itu nggak boleh. Kaidah dalam Islam, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 108. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabul ladina yad'una min dunillah. Tidak boleh kemudian. Fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Larangan itu keras, larang keras. Barang siapa yang memaki maka mendapatkan dosa yang besar. Dilarang dalam Islam. Jadi nggak boleh. Apatah lagi kalau dalam hal bukan berhadapan dengan orang zalim, nggak boleh. Illal ladzina zalamu minhum, itu nggak boleh. Mereka tidak boleh mengatakan bahwa Yesus dengan sebutan itu, nggak boleh. Meskipun Yesus sendiri menyebut orang di luar daripada golongannya sebagai guguk. Matius 15 24, 25, 23, 24, 25. Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dengan sebutan asu. Gitu. Dan Paulus pun di dalam suratnya di Filipi 3 nomor 2, ia menyebut orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan asu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing dimaksud di sini adalah orang yang di luar kelompoknya Paulus. Nah, sedangkan ketika umat Islam menurut kitabnya nggak boleh menghina sesembahan orang Kristen, nggak boleh, dilarang keras. Nah, kalau Bang Suma kenapa selalu menghina? Nggak menghina, saya membaca dalil. Yesus ditampar, Yesus diludahin, ditelanjangi, nah, itu ada dalilnya. Bukan menghina, saya membaca dalil. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara, contoh misalnya di dalam Wahyu 5 nomor 6, ini secara terstruktur, secara lembaga dan secara agama. Kalian menghina Tuhan umat Islam. Bukan oknum lagi, tapi agama kalian yang menghina Tuhan kami. Contoh, aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke atas muka bumi. Penghinaan. Ini penghinaan. Apakah oknum? Bukan. Ini agama Kristen secara sah, secara lembaga menghina sembahan umat Islam dengan mengatakan bahwa roh Tuhan Allah bertanduk 7 bermata 7. Ini penghinaan. Ini masih yang paling rendah ini. Ini yang paling rendah. Masih banyak lagi yang saya tidak sanggup kemudian menyampaikan betapa Allah ya itu dihina dan sangat-sangat melampaui batas dalam Bible. Tapi apakah orang Kristen merasa bahwa telah menyakiti hati umat Islam? Enggak. Umat Kristen ya senang-senang aja, tenang-tenang aja karena merasa tidak bersalah. Padahal minoritas loh mereka. Minoritas aja sudah kayak gini gayanya, coba. Untung umat Islam itu lebih mencintai kemudian persatuan berbangsa dan bernegara dibandingkan perpecahan. Tapi kalau umat Islam mau menegakkan hukum agamanya, penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Islam seperti itu. Belum lagi karena kebodohan Allah. Tidak bisa tidak disebut Allah karena sumber huruf A, L, L, A, H penyebutannya itu hanya bersumber dari Quran. Nggak ada sumber lain. Jadi ketika kemudian bahasa Inggrisnya mengatakan one, orang Indonesia membacanya one, nggak bisa. Pasti disalahkan sama orang Barat, orang penganut bahasa Inggris. Bukan one, one. Kita akan tertawa, bukan one, one. Tidak one, bukan one, one. One, bukan one. Tapi si pemilik bahasa akan ngotot mengatakan bacanya one, bukan one, lul. Begitu juga ketika Anda mengambil kata Allah, Anda mengambilnya dengan mengatakan, oh itu bukan Allah, kami bacanya dengan Allah. Tetap aja sama. Nggak bisa karena sumbernya dari kami, bukan dari kalian. Nah, inilah yang terjadi, Bung. Kristen secara lembaga menghina Islam dan itu tidak main-main.
Sadarkah kalian? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Ayo. Padahal kalian minoritas. Padahal kalau dipikir nih ya kawan-kawan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus Kristus. Menurut dalil Galatia 3 nomor 13. Boleh tak kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh enggak? Boleh tak? Boleh enggak? Kalian kan mengakui Kristus kalian, Yesus kalian itu terkutuk. Boleh dong? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Loh, kalian sendiri mengatakan dia terkutuk kok. Bagaimana kami yang di luar daripada iman itu? Tapi apakah kami lakukan? Tidak. Apa yang kami lakukan? Yesus alaihi salam, Yesus alaihi salam, Yesus alaihi salam. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak diseret, Yesus tidak digantung, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak dibunuh. Itulah iman kami. Itulah iman kami. Wahai saudara Islam, ya paman, apakah kalian percaya Yesus itu Nabiullah, Rasul Allah? Percaya. Nih, bukan yang mengaku dirinya ajaran kasih loh. Kita balik. Wahai saudara Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Boro-boro. Yang ada sumpah serapa, penghinaan, menghina, menghujat, merendahkan, menghina, memfitnah, itu ya terus kerja kalian. Tapi kalian ajaran kasih, kok kami justru yang mempraktekkan? Nah itu saudara, jadi jangan Anda membawa Anda yang mengatakan Yesus. Udahlah kawan, kalau umat Islam Anda katakan bahwa mengatakan Yesus itu asu misalnya nih, sesuai dengan informasi yang tadi, kamu sakit hati? Sakit bang. Sadarkah Anda bahwa anjing itu bukan makhluk terkutuk? Sadar? Di mana dalilnya anjing itu makhluk terkutuk? Ada? Nggak ada. Tapi Yesus disebut terkutuk, ada nggak? Ada. Kamu imani enggak? Kamu imani. Dengan kata lain, kau mengatakan Yesus jauh lebih anjing daripada orang Islam yang mengatakan itu. Sadar enggak sampai sini? Sadar enggak? Yesus adalah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, dia yang disalib. Loh, anjing terkutuk enggak? Enggak. Masih lebih hormat berarti. Kalian menghinakan dia. Monyet terkutuk? Enggak. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Hanya ada dua yang terkutuk. Di Islam iblis, di kalian Yesus. Coba tunjukkan saya di dalam Bible anjing terkutuk. Ada? Enggak ada. Sapi terkutuk ada? Monyet terkutuk ada? Enggak ada. Biawak, padale, pararang ada enggak? Enggak ada. Yang terkutuk siapa dalam kitab kalian? Yesus. Yesus. Kalian beriman? Beriman. Berarti kamu mengakui Yesus itu adalah... Aduh, sudahlah teman. Jadi jangan tersinggung sekecil itu. Wah, Islam mengatakan kami Yesus itu. Wah, kamu menyatakan dia terkutuk. Hah? Asu aja nggak ada dalil yang terkutuk. Tuhan sembahmu sendiri kau sebut terkutuk. Kamu nggak berasa gitu loh. Nggak berasa. Nah, itulah makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Bapakku aja menyanjungku dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada muncul ajaran yang datang. Inilah Yesus yang dikutuk untuk dosa-dosa kita. Weh, sadar weh. Weh, sadar Yesus itu hamba Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Berhenti weh. Berhenti saudara-saudara, berhenti. Yesus yang kami muliakan itu adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau Anda berselancar ke Al-Quran, beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Gila gak tuh? Sedangkan di kalian apa? Makhluk apa dia ini? Makhluk apa dia? Makhluk apa? Posisinya
Makhluk yang diberkati, dikasihi, atau apa? Makhluk yang dikutuk, Tuhan yang dikutuk, manusia yang dikutuk. Sadarlah teman-teman, dengan adanya Islam, kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat dari Islam atau debat-debat Islam ini, maka insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah jika kalian menggunakan akal sehat. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita berikan ini bisa mendapat sesuatu yang bernilai edukasi kepada anak bangsa. Demikian. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ya ala ni'matil ilmun. Ya, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tap-tap layar kan dulu teman-teman, gedor ke 2 juta like dulu teman-teman. Bisa ya? Kenapa jatuh P tadi P? Siapa Alfi? Bukan yang itu tadi siapa? Jack. Waduh, hilang kemaluannya rupanya dia. Hilang kemaluannya dia. Dia nyolong wifi tetangga itu. Dia nyolong wifi tetangga. Kebetulan token listrik tetangganya habis itu kan. Jadi putus. Nggak ada lagi yang hotspotkan dia. Iya. Kirain udah ketempel kemaluannya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa abangku. Kita mendapatkan banyak ilmu malam hari ini ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Krisna? Sudah bosan ke abang menjadi seorang Katolik? Barangkali bosan kan ya bang ya? Mengganti Tuhan ya kan? Kita nggak tahu. Silakan Bang Krisna. Sedikit saya kasih tahu Bang. Ini ada teman seiman saya nge-DM saya. Dia bilang kalau mau belajar Bible itu pada Romo saja, jangan di Romo Muslim. Lalu saya balas ke dia, kalau belajar ingin tahu tentang Muslim, kalau nggak paham dengan penjelasan mereka, ya anggap saja jadi wawasan. Saya bilang begitu, jangan kalau nggak terima menghujat, malu-maluin itu. Saya balas kayak gitu bang. Iya, balasan yang bagus juga abangku. Dan gini juga bang ya, barangkali teman abang masih nyimak di bawah. Untuk teman Bang Krisna, jangan cuma Bang Krisnanya aja bang, kami pun pengen juga belajar dari Romo yang temannya Bang Krisna ini sampaikan. Siapa Romonya? Barangkali beliau bisa untuk diajak duduk di tengah, kita diskusikan kebenaran Bible seperti apa yang beliau pahami gitu. Karena terus terang saja, dibalik dari apa yang mereka sampaikan ya, untuk upaya mendoktrin, memurtadkan saudara-saudara kami yang dari kaum muslimin, kami pengen tahu gitu, sedalam apa mereka mengetahui kitab mereka sendiri. Dan ini bisa juga dijadikan diskusi dua arah. Apabila teman-teman juga pengen tahu sedalam apa umat muslim mengetahui isi Al-Quran itu sendiri. Ingat, tolong di-mute dulu. Ingat abangku, kami di sini membela Yesus. Bukan berarti kami memusuhi kalian, tidak. Tapi kami di sini menyuarakan apa yang Yesus kerjakan selama di atas muka bumi ini. Auti destin, iayenezon ina ginaskosin. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal apa? Satu-satunya Elohim yang benar. Jelas. Kami di sini menyuarakan bahwa Yesus, anak Bunda Maria, adalah seorang yang bertuhan, bukan seorang ateis. Jelas ya? Kami mengenal anak Bunda Maria, Yesus Kristus atau Isa Mesiha, sebagai seorang manusia yang bertuhan, bukan seorang ateis. Kami membela Yesus di sini. Silakan, kalau ada pastor, romo, pendeta, gembala, silakan naik. Gitu. Kalau paus jangan ya, paus baru menjabat, banyak kesibukan teman-teman. Gitu Bang Krisna.
boleh abang naikkan teman abang tadi, barangkali dia punya kenalan Romo. Kita pengen tahu juga tuh Romonya punya pengetahuan Bible itu seperti apa gitu. Big Bruns. Sorry bang, sorry bang. Ya, malam abangku. Abang Kristen Islam bang. Islam bang, sorry bang. Oh siap, baik abangku. Izin abangku ya. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Ya Bang Krisna. Gimana Bang Krisna? Iya, Alfi, mumpung ada kesempatan di sini, Krisna. Krisna tadi menurut pemahaman Krisna, Bang Zuma menjelaskan tentang kebenaran Islam di surah Fussilat tadi. Itu kalau difahami janjinya adalah surga. Bukan dipastikan, tapi dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri, Allah Azza wa Jalla. Karena kitab suci Al-Quran kan, Krishna kemarin udah sempat diskusi dan meyakini satu-satunya kitab suci yang memang datangnya dari Tuhan, bukan karangan manusia, ya Al-Quran, kan begitu ya. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tadi janjinya adalah surga. Nah ini kan masih dalam pencarian, bukan pencarian. Menurut saya kalau boleh jujur, Krishna ini menantikan sebenarnya. Sampai kapan menantikan kalau kita sudah sampai hampir 8 kali pertemuan Krishna, bahkan dengan lantang memberitahukan kepada saudara Kristen yang tadi ya, itu bisa melihat bahwa Krishna lebih dewasa dan menanggapi sesuatu itu secara rasional dan dewasa. Tidak ada tebeng aling-aling ya, atau ada maksud tertentu. Itu sudah akal secara manusiawi ya. Tinggal free will-nya kapan untuk menyambut dan menerima hidayah. Karena takut keduluan mati. Itu dulu, hati-hati. Silakan Krishna. Iya betul bang. Saya sudah nggak bisa ngomong apa lagi bang. Tinggal merenung dulu. Afalai tadabbaran. Silakan abangku. Kalau mau berpikir dulu. Izin disapa dulu bang kebenaran ini. Bang kebenaran. Iya bang. Ya abang nih kupanggil kebetulan aja ya. Kebetulan gitu. Benar dan betul itu kan sama aja tuh. Gimana bang? Gimana? Abang dari Islam atau Kristen bang? Enggak, Kang Dito enak ngomong gitu kan. Kan Islam dari lahir itu. Gimana bang? Siapa Islam dari lahir? Kang Dito. Siapa Islam dari lahir? Saya iya. Kang Dito enggak. Saya tahu itu dia paroki mana dulu. Dia dari Katolik dulu. Oh, ya udah bang, terima kasih bang. Terima kasih. Kan gitu doang, alah. Udah kena kemaluannya. Kebetulan. Jangan inilah, jangan mendahului apa yang Anda sebut Tuhan gitu. Jangan menerjemahkan orang lain. Saya kenal Kang Dito ini. Ranuai udah naik nggak nih, Bang Ranuai? Bang Ranuai panggilan kedua. Bang Ranuai panggilan ketiga. Mohon maaf, kita nggak bisa lama-lama abangku. Kita turunkan lagi. Bang Krisna kalau udah mau asyhadu kode-kode bang ya, biar langsung, ya kan? Yang lama-lama bang. Saya mau tanya ini bang. Gimana bang? Gimana? Kalau kita baca syahadat itu kayak ada yang DM, kayak ada video lewat itu gimana bang? Oh, misalnya ada video lewat yang nggak sengaja ada kalimat syahadatnya gitu ya? Ya betul. Terus abang baca gitu.
Ya balik lagi, syahadat itu kan persaksian, tapi di mana abang bersaksi itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi itu diimplementasikan ke dalam kehidupan abang sehari-hari melalui tindakan, dan itu juga tertanam di dalam hati abangku. Jadi itu bukan hanya sekedar kesaksian yang hanya ada di lisan gitu ya. Gitu bang. Balik lagi ke niat abang gimana? Atau gini aja, Krishna minta advice, minta bimbingan Bang Zuma harusnya seperti apa di kondisi seperti ini, silakan. Ya saya masih bingung, baru masih mau bilang apa ya. Masih bingung. Oh ya udah, kasih space ini aja dulu. Abangnya mikir. Bang Farid Agil. Wes, dipanggil ya, Bang Agil. Bang Agil dipanggil. Dia, kosong ada ya. dia. Salah. Kelarin dulu nih Bang Krisnanya gitu. Host atau moderator. Jangan maksud di ini saya begini, maksud saya begini. Kadang orang kalau lagi bingung ya, pasti pengen mempunyai teman bicara yang dipercaya. Apa yang harus dilakukan dalam kebingungan ini? Pastinya kan bingung itu bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Apa dasar kebingungannya? Nah ini apakah mau lewat DM pribadi atau di sini sekalian? Apa sih yang membuat bingung? Bukan karena mau asadunya atau tidak, tapi apa yang mengganjal, apa yang masih membebani, gitu loh. Kalau seorang mu'alaf kan pastinya faktor keluarga, pastinya. Kemudian takut, kekhawatiran. Kalau nanti setelah jadi orang Islam, apakah tetap sendiri, kemudian dimusuhi keluarga. Saya aja sama Alfi, ya pastinya sekarang lagi di Bandung nih sama-sama. Ya karena sudah kenal, kita menjaga tali silaturahmi. Ada apa-apa dengan Alfi telepon Kang Dito, ya Kang Dito datang ke Alfi. Jadi poinnya, orang Islam itu yang utamanya khoblum minan nas adalah menjaga tali silaturahmi. Kalau yang sebagai pendakwah seperti ini, itu dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi menyaksikan, karena tadi kan masuk ada namanya si topik tadi kan, ini ada apa, ada apa, pasti itu ada pertanyaan, nggak mungkin tidak, ya nggak. Nah ini ya kalau misalnya memang berkenan mau minta advice dari Bang Zuma, kan Krishna udah tahu Bang Zuma, bahkan ada satu cewek itu Grace, itu mau ngomong sama Bang Zuma aja takut, akhirnya ke Kang Dito, tapi dia tinggal izin ke gembalanya, insya Allah dia akan hafah menjadi orang Islam. Nah tinggal Krishna kemarin kan sudah sempat diskusi dan sharing sama Kang Dito. Cuman karena ini urusannya adalah khoblum minallah ya, setiap manusia memiliki free will untuk menentukan. Nah kami di sini bisa membantu menjadikan advice dan juga menjadi saudara seiman kalau diragukan dari keluarga-keluarga yang di agama sebelumnya, begitu. Ya silakan, poin dari kebingungannya apa disampaikan, siapa tahu Gurunda Bang Zuma bisa memberikan advice begitu, silakan. Bang Krishna, silakan Bang. Ya saya masih bingung Bang, masih belum tahu pikiran saya mau gimana. Jadi seperti apa ya? Nggak tahu saya ngomongnya Bang. Oh ini momen dimana kepalanya berisik nih Kang Dito, dan di beberapa teman-teman kita yang sudah mualaf ya, memang melewati fase-fase begini memang. Tapi untuk apa yang abang tanyakan tadi kan innama a'malu bin niat gitu kan, kembali lagi kepada niat.
Ya, itu ikhwani fisabilillah, ada 3.300 mata memandang. Kita sama-sama doakan aja ya Bang Krisnanya teman-teman ya. Meskipun kita bukan orang alim, bukan ahli ibadah, ahli sedekah, paling tidak salah satu dari 3.300 nih ada yang tembus ke lauh mahfuz sana teman-teman ya. Doa kita teman-teman insyaallah. Gitu teman-teman. Kita naikkan lagi teman-teman kita dari saudara-saudara Kristen. Yuk teman-temanku yang Kristen, yang baik hati maupun yang pura-pura baik, silakan. Ini mah Mak Len ini Muslim ini. Mak Len. Sebenarnya Pi gampang Pi, supaya dia nggak bingung. Mudah kok. Pak Kris, begini Pak Kris ya. Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Sudah banyak pengajaran yang diberikan oleh Bang Juma. Tapi di sini ada sedikit yang Dewa sangkal ya. Bahwa Kristen itu, Dewa setuju kalau Kristen itu berdiri itu adalah agama mandiri. Kristen itu adalah agama mandiri. Apa makna dari agama mandiri itu? Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, kitabnya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri, aturan-aturannya dibuat sendiri. Jadi semua ajaran kekristenan itu tidak ada sama sekali petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tetapi semua dibikin oleh sendiri. Karena diklaim kalau Kristen itu adalah ahli kitab. karena kita tahu ya, yang namanya ahli kitab itu orang yang pandai membuat kitab. Orang yang pandai membuat kitab. Apakah di Islam ada yang mengklaim dirinya ahli kitab? Tidak ada. Karena Islam tidak diperkenankan untuk membuat yang namanya kitab. Kami sudah punya yang namanya Al-Quran Nur Karim. Nah, ketika yang namanya Bang Kris itu bingung. Kenapa? Karena tadi pertanyaan tadi saja, apakah mungkin yang namanya Tuhan menubuatkan Tuhan? Ini hal yang tidak mungkin. Masa ada Tuhan dinubuatkan? Nubuatan itu sesuatu yang belum ada dan akan ada. Contoh kepada Nabi itu nubuatan, kita setuju. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini sudah di luar nalar ini. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dinubuatkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengatakan di dalam kitab sucinya itu ada. Itu tidak mungkin. Di dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan satupun juga mengatakan bahwa Allah itu ada. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin Allah mengatakan aku ada. Seperti halnya Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Jelas ada yang mengadakan. Nah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada tidak mengatakan bahwa beliau ada? Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Allah yang mengadakan semuanya. Ketika yang namanya Bang Kris itu bingung, jawaban kebingungannya itu cuma satu Bang Kris ya. Kalau Bang Kris ingin masuk ke surga, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Bang Kris ingin masuk ke dalam neraka, ikuti apa yang dikatakan Paulus. Nah, siapa tokoh sentral utama yang harus kita ikuti? Jelas itu Yesus. Tetapi kenapa mereka lebih banyak mengikuti yang namanya Paulus, tidak mengikuti yang namanya Yesus? Disinilah kebingungan itu Bang Kris. Ketika Bang Kris merasakan kebingungan, jawabannya cuma satu Bang Kris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bingung, tidak ada lagi. Itu solusinya. Cobalah berpikir sama Pak Kris itu ya. Tadi ada juga ya yang mengatakan Islam, ada oknum Islam yang mengatakan, mohon maaf ya, Yesus itu asu. Kalau Dewa beberkan bukti ini ya, tadi kalau Dewa tidak menghormati yang ada di atas di sini, sudah Dewa habisin itu kata-kata seperti itu. Bahkan Dewa siap memperlihatkan yang namanya bukti. Bukti Kristen itu seperti apa perlakuannya kepada Islam kalau Islam itu minoritas. Dewa bukti banyak. Pada saat kita berdiskusi, dia mengatakan, mengklaim begini, itu cuma klaim. Apakah kita percaya begitu saja? Tidak, Pak Kris. Kita tidak akan percaya begitu saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping,
Banyak mata, tapi kenapa sedikit mulut? Tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, sedikit bicara. Apakah mungkin ketika ada orang Kristen mengklaim seperti itu kita harus percaya begitu saja? Tidak, kita tidak akan percaya begitu saja. Kita minta yang namanya bukti. Dalam diskusi kita tahu yang namanya berdiskusi itu bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng itu. Dongeng, tidak usah percaya seperti itu, ya. Itu cuma akal bulus dia aja. Begitu Pak Kris ya. Dia tidak menerima kalau misalkan Tuhannya itu dikatakan asu, tetapi dia menerima kalau Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya diterima ketika Tuhannya dipermalukan. Dewa sering mengatakan seperti itu. Kenapa mereka mempermalukan Tuhannya? Kok begitu luar biasa gitu ya? Sampai Tuhan mereka itu dipajang, dilihatkan oleh para jemaat, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, auratnya kemana-mana. Apakah mungkin yang namanya Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba berpikir di situ. Kita punya orang tua kita itu diperlakukan seperti itu. Kira-kira kita sebagai anaknya marah atau tidak? Bohong kalau kita tidak marah. Masa orang tua kita ditaruh fotonya di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, mungkin tidak diperlihatkan sama tamu yang masuk ke rumah. Itu hal yang tidak mungkin. Itu dipermalukan. Makanya ya, satu-satunya agama ya yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghinakan, menghujat Tuhannya itu cuma Kristen. Mungkin tidak masuk ke surga dengan cara menghinakan yang namanya Tuhannya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu kita sujud. Ini Tuhan dipermalukan, Kris. Wajar tidak, Kris? Tuhan Pak Kris yang dianggap Tuhan, anggaplah dia bukan Tuhan, anggaplah dia nabi, wajar tidak? Yesus Kristus yang dianggap dimuliakan itu dipermalukan. Wajar tidak, Kris? Kris, jawab Kris. Wajar tidak? Gunakan akal di situ, Kris. Ya nggak wajar lah, Bang. Nah, seperti itulah, Kris. Lihat ornamen-ornamen ya. Lihat yang namanya pajangan-pajangan yang di gereja itu. Dia mempertontonkan yang namanya Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Itu hal yang tidak wajar, Kris. Tuhan diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Apalagi di dalam Islam kita tahu dosa besar itu, di mana dosa besar itu adalah menyekutukan Tuhan. Nah, Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka bunuh. Masuk akal nggak, Kris? Masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Masuk akal atau tidak? Ya nggak masuk akal, Bang. Nah, seperti itu, Kris. Kalau Kris sudah memelihara surganya siapa nanti? Kalau Tuhan Nah, seperti itu. Nah, terus konon katanya Yesus itu bisa menjamin keselamatan untuk orang-orang Kristen. Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen. Di mana dalam ayat di dalam Bible kalau Yesus pernah menciptakan yang namanya surga? Tidak akan pernah ketemu, Kris. Ya. Yang berhak untuk memberikan surga kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah yang namanya menciptakan surga, tetapi Yesus pernah menjanjikan orang-orang Bani Israel itu masuk ke surga. Itu khusus untuk Bani Israel, bukan orang-orang Kristen. Yesus nggak kenal Kristen, Kris. Malah yang ada tadi Bang Juma sudah mengatakan semua diusir sama Yesus yang memanggil Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, terus mengusir setan demi nama Yesus, itu semua akan diusir. Semua akan diusir. Kenapa? Karena Yesus tidak kenal sama Kristen, tidak kenal. Nah, seperti itu, Kris ya. Jadi itu bukan Yesus, kata Bang Juma, itu adalah Yesus yang kedua. Itu adalah Sibilisisis, ya. Jadi Pak Kris di sini bukan bersujud atau menyembah kepada Nabi Isa, tetapi Bang Kris di sini menyembah Sibilisisis. Begitu, Kris. Paham, Kris? Iya. Ya, soalnya banyak pertentangan, Kris, ya di dalam Bible. Seperti halnya di dalam Hakim-Hakim 13 nomor 4. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tetapi lihat, di dalam Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 11, di dalam Yohanes 4 nomor 46, Yesus merubah air menjadi anggur.
Ini kok tiba-tiba kenapa di dalam Hakim-Hakim dikatakan Tuhan tidak memperkenankan untuk minum anggur, tetapi kenapa Yesus merubah air menjadi anggur? Kok kayak bartender ini? Bertentangan banget. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana merubah air menjadi anggur? Bahkan kalau misalkan saya berani mengatakan ya, kalau Nabi Musa alaihissalam itu pun ada 2 di dalam Bible. Keluaran 2 nomor 18 itu Musa memiliki yang namanya ayah mertua yang bernama Rehul. Sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 mertuanya Musa itu namanya Yitro. Ini yang mana? Musa yang mana lagi nih? Kok ada 2? Di Keluaran 2 nomor 18 dikatakan kalau mertuanya Yusa bernama Rehul, sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 dikatakan mertuanya Musa itu adalah Yitro. Ini kok ada 2 Musanya ini? Terus Yesus pun pernah berbohong ya. Di dalam Yohanes 1 nomor 41 nomor 42, Simon adalah saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah anaknya Yohanes. Sementara di dalam Matius 16 nomor 17 versi AYT, di situ dikatakan Simon anak Yunus, kata Yesus. Di sini apakah Yesus yang berbohong ataukah Yohanes yang berbohong? Ternyata ada 2 lagi Yesus di sini. Masih banyak yang lain, Chris. Ya, ayat 1 dengan ayat yang lain bertentangan. Apakah masih pantas ayat-ayat seperti itu untuk kita imani sebagai kitab suci? Terjadi yang namanya kesalahan, terjadi yang namanya kontradiksi, terjadi yang namanya monopoli, dan lain sebagainya. Sudah tidak pantas untuk diimani. Jadi silakan, Chris, pelajari Al-Quran, buka-buka Al-Quran, silakan cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran sama Chris. Cari, Chris. Gitu Chris ya. Silakan Bi. Lanjut Bi. Kita kenalkan Quran ke Bang Chris yuk. Gua jadi pengen kenalkan sama Bang Chris ini gimana sih pandangan orang barat tentang Quran. Izin ya Alfi besarkan layar nih. Jadi teman-teman iwan fisabilillah ya khairul ummah, izinkan Alfi membawakan data. Ini udah sering juga kita bawakan data ya teman-teman ya. Ini berasal dari an official website of the United States Government. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Namanya National Library of Medicine. Ya, National Center for Biotechnology Information. Jadi teman-teman, apa sih yang dibahas di sini? Ini adalah Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Jadi di sini membicarakan tentang embriologi manusia dan Al-Quran dalam tinjauan. Singkat saja, kita akan mencari apa sih kesimpulannya di sini atau conclusionnya di sini ya teman-teman ya. Jadi conclusion yang dipaparkan di sini ialah begini teman-teman. Ya, conclusionnya atau kesimpulannya dikatakan begini nih. Barangkali Bang Krisna juga pengen tahu. Kesimpulannya ialah Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tiada kaca objek, tiada fiksatif atau alat lainnya. Dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepada kita kecuali dari sang pencipta itu sendiri. Jadi Bang, ini adalah conclusion di mana sebelum kesimpulan ini ditarik oleh para ilmuwan dari barat, terutama dari Mama Rika, mereka membahas, meninjau tentang bagaimana Al-Quran itu menceritakan tentang embriologi manusia. Dan beberapa dalil-dalil Al-Quran mereka kutip. Salah satunya Alfi bisa kasih lihat teman-teman bahwa para ilmuwan ini mengutip surah apa? Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 ayat 12 dan 14. 12 sampai 14 gitu teman-teman. Jadi kalau kita analogikan, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, mana akan bisa produsen-produsen yang tidak menciptakan produk itu bisa
menjelaskan bagaimana cara dia menciptakan suatu produk tersebut. Gitu loh. Contoh, ada yang menciptakan remote gitu kan ya. Alfi bisa nggak menjelaskan bagaimana remote ini dibuat? Nggak bisa, karena bukan gua yang buat nih cuy. Tapi kalau yang membuatnya menjelaskan, ya, produsennya menjelaskan bagaimana dia menciptakan produk ini, sangat mampu. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dia menciptakan makhluknya. Gitu abangku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana Bang Krisna? Silakan abangku. Ya, saya boleh nyimak dulu kan Bang? Bertanya aja Bang, sepuasnya Bang. Karena yang kami lihat semua ini, abang kayaknya kebingungan tentang Islam gitu. Apa sih yang mengganjal di Islam Bang? Alfi pengen tahu nih. Barangkali Alfi punya jawabannya, atau guru-guru Alfi di sini punya jawabannya. Silakan aja Bang bertanya soal Islam Bang. Belum ada sih Bang. Nanti saya cari-cari dulu apa yang mau saya tanyakan. Bagus Bang. Ya. Maaf Bang. Nggak perlu minta maaf. Nggak perlu lah. Minta maaf. Nggak apa-apa. Minta donat nggak apa-apa, minta donat nggak apa-apa. Maaf jangan. Nggak, gini aja Pi. Pak Kris punya Al-Quran nggak di rumah? Nggak ada Bang. Pak Kris bisa nggak nanti kalau misalkan saya kirimkan Al-Quran sama Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda Rasulullah SAW? Mau nggak? Gimana Bang? Maksudnya nanti saya kirim Al-Quran berikut terjemahannya, nanti dibaca dulu aja terjemahannya. Sekiranya ada yang tidak paham, silakan nanti tanyakan kepada kami. Kan di sini proses belajar, betul tidak? Saya mau. Nah, kalau benar ingin yang namanya belajar, jadi apa sih, pelajari dulu yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada kami. Ketika kamu berani meminta sesuatu kepada Tuhan, kamu juga harus siap menjalani semua prosesnya. Di sini kan Pak Kris kan lagi proses, betul tidak? Lagi proses. Ya. Nah, Allah pun mengajarkan proses itu seperti apa, ya kan? Tidak mungkin yang namanya instan. Tidak ada satupun juga gedung dibangun dengan satu rumah. Semua proses. Tidak ada yang namanya sumur bisa dalam, bisa keluar air hanya dengan sekali cangkul. Semua proses. Ya, gimana kalau misalkan Dewa kirimkan yang namanya Al-Quran berikut terjemahan ke tempatnya Bang Kris? Mau, ke tempat Bang Kris ya, kirain ke sini. Itu kalau mau nanti DM Dewa. Itu kalau di aplikasi ada kah Bang? Ada, di aplikasi ada. Di aplikasi. Kalau mau bukunya, nggak apa-apa, bukunya. Kalau aplikasi Alfi bisa rekomendasikan kalau aplikasi ya. Tapi kalau bentuk cetak dari Bang Dewa aja, dari Bang Dewa. Boleh, aplikasi pun boleh. Nanti ke Alfi DM ya, Pak Kris. Terlalu pelajari. Langsung aja. Kalau di sini, soal agama biar yang nggak ada lain tahu urusan, juga. Bang. Kalau soal agama mah kita seneng Bang. Ya, saya siap korban demi agama Bang. Bahkan mertua pun saya siap gadai Bang. Kalau buat agama. Ngeri. Bang. Alfi spill aja aplikasinya biar untuk teman-teman yang lain juga. Kebetulan ini cukup bagus, izin ya. Kalau bicara soal Sirah Nabawiyah, ini di Play Store ada. Untuk teman-teman yang menggunakan iPhone juga ada di App Store, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al Mubarak Furi ya teman-teman ya. Ini cetakan kitab Buna. Ini Sirah Nabawiyah dari Syekh Al-Imam Muhammad Ali Al-Murakon. Ini kata pengantar dari beliau, tapi sirahnya itu ditulis langsung oleh Imam Al-Mubarak Furi, teman-teman. Ada sebanyak 629 halaman. Ntar dibaca-baca aja, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad hingga beliau wafat
semuanya ada di sini teman-teman. Ini bicara soal Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Qur'anul Karim, Apa itu Ya. nama aplikasinya bang? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Ini di Play Store ada, di App Store ada. Di screenshot aja bang, biar kita cepet-cepetan aja. Nggak apa-apa bang. Lalu Al-Qur'annya, Alfi biasanya menggunakan Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir. Ini di Play Store ada, di App Store juga ada, insya Allah, karena Alfi belum cek juga di iPhone-nya. Namun kenapa Alfi menggunakan Al-Quran tafsir Ibnu Katsir? Pertama nih, Al-Quran ini kalau kita lihat di dalam, sebentar ya, di dalam Al-Quran ini, kalau teman-teman perhatikan dia ada penjabaran isim fi'il dan seterusnya juga. Ini teman-teman bisa lihat, ini kata per kata Al-Qurannya dijelaskan juga. Dan kalau kita tekan satu kalimah ini, dia akan dijelaskan dia itu bentuknya apa. Kalau zalika ini isim isyarah. Dan kata yang sama akan muncul berapa banyak, dijelaskan di sini. Alkitab, di sini ada lam ta'rif dan isim marfu. Bagi teman-teman yang mungkin seperti Alfi tidak pernah ikut ngaji di pondok pesantren, setidaknya ini sedikit membantu lah. Tapi kita perlu guru juga dalam belajarnya teman-teman ya. Nanti di sini ada lam nafi, huruf nafi gitu ya teman-teman ya. Lalu ya dijelaskan lah, ada isim mansub, isim marfu gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu klasifikasi kalimahnya itu seperti apa, di sini bisa teman-teman pelajari. Namun ingat ya, Alfi bukan menjadikan ini rujukan untuk belajar atau tidak. Tetap mempelajari ulumul Quran itu memerlukan ilmu yang berasal dari guru, terutama guru yang bersanad. Gitu teman-teman. Nggak apa-apa kalau dikatakan ini ketinggian tidak. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir, Muyassar juga dan Kemenak. Dan kalau kita pergi ke settingannya pun ada tafsir dari Imam Ibnu Katsir, teman-teman. Ya harus ada guru, betul kok teman-teman. Alfi nggak mengatakan ini bisa dipelajari atau tidak. Tapi ini setidaknya bisa membantu teman-teman mengenali bakosam seperti apa, lanafi seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Terus waw atof itu seperti apa, ya paling tidak teman-teman tahu dulu. Jadi nanti bisa dipresisikan lagi, bisa diasah lagi dengan teman-teman mendatangi guru-guru. Gitu. Ya, coba saya izin download dulu bang. Ya boleh. Kalau ke ini kamus-kamus bahasa Arab Al-Munjid, Mushaf Qiraat itu jangan ya. Lalu ke hadis teman-teman, teman-teman bisa mendatangi ensiklopedia hadis. Kenapa menggunakan ensiklopedia hadis? Karena insya Allah di sini ada semua sih, insya Allah ya. Gitu. Ya, adakah boba? Ngorok dia weh, turunkan aja. Tapi kalau hadis itu yang aplikasi bagus itu ada di laptop Dinda Alfi. Oh, hadis soft. Android nggak bisa masuk di situ. Hadis soft itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Ya, kenapa saya bilang bagus? Yang pertama di dalam sanadnya itu sangat jelas sekali dia hidup tahun berapa, beliau hidup tahun berapa, beliau meninggal tahun berapa, beliau lakopnya apa, kunyahnya apa, dari keturunan siapa, dari bangsa apa, itu jelas di hadis soft itu. Betul. Itu. Tapi kalau di ini ya cuman sekedar sanad gitu aja. Sanad doang. Sanad doang. Sama derajat hadisnya gitu. Iya, cuman itu doang sih Dinda Alfi. Kalau saya boleh bilang lebih komplit mana ya lebih itu kan ada kan itu kan. Cuman kan nggak selengkap yang di hadis soft itu kan, betul nggak? Betul hadis soft, hadis soft yang di ini di PC atau di laptop lebih lengkap memang. Ya itu hanya bisa di PC. Aku sempat coba di Android nggak bisa ya. Oh itu cuma ada di laptop?
Bang Ardi? Bukan, maksud saya itu hanya cuman bisa diinstal di PC, entah itu laptop ataupun komputer rumahan biasa. Yang jelas itu nggak bisa diinstal di tablet atau Android apapun nggak bisa. Padahal kalau itu misal bisa diinstal di Android, keren loh itu, bagus loh itu. Coba-coba yang di bawah ada yang punya laptop nggak? Kirim satu-satu. Tapi Alfi pernah kok pakai ada staff itu bagus. Jadi untuk teman-teman yang pakai PC, pakai Windows itu ya, bagus itu. Bisa di download itu. Tetapi ini bukan hadisnya yang salah ya, cuman yang membawakannya itu. Misal gini, kiamat kan sering bawa itu tuh, pakai itu tuh. Nah, kalau orang-orang nggak terbiasa diskusi dengan kiamat, mereka nggak ngerti trik liciknya kiamat. Pertama, trik liciknya kiamat itu hanya dibaca yang di bold doang tuh, yang di ditandain doang tuh yang dibaca. Padahal sebetulnya kalau dibaca di bawahnya tuh nggak kayak seperti yang diframingkan kiamat gitu kan. Nah, PDF juga gitu. PDF itu diwarnain gitu, di stabilo gitu kan, di PDF itu kan. Itu yang dibaca cuman yang itu doang. Tapi sebenarnya kalau kita baca catatan kakinya atau apa, saya sempat sekak kiamat itu, saya tanya, kenapa kau nggak baca ini? Sampai dia turun nggak jawab pertanyaan saya. Itu. Jadi kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupin, teman-teman. Kalaupun ditutup-tutupin, pasti ya ada yang membongkar. Pasti itu. Percaya sama saya, jangan sih musyrik. Percaya sama Allah aja. Maksudnya percaya sama omongan saya gitu loh. Kiamat sering juga nih bawa Tirmizi 1375 kan, ya, kalau betul. dia bawa terjemahannya kan barang siapa yang memperkosa hewan maka tidak ada hukuman atasnya. Ini di framing nih. Iya, betul. Di Islam nggak apa-apa perkosa hewan. Bapak kok kepala sekolah. Kan gini ya. Kalau kita cek di matanya kan jelas fala hadda alaih, maka tidak dikenakan hukum had atau hukum hudud atasnya. Karena Al-Quran memang nggak mengatur. Gini Dinda Alfi, gini Dinda, itu kalau memang dibaca, mohon maaf ya, saya bukan merendahkan siapa-siapa, enggak, cuman saya mengatakan bahwasanya itu kalau dibaca sama orang yang mungkin nggak pernah belajar tentang hadis itu atau dalam tanda kutip orang awam, kena itu. Iya, seringkali Kristen bawain hadis yang begini, tapi cuma baca terjemahannya doang. Terjemahan itu nggak presisi ya teman-teman ya, Iwan Fisabilillah. Terjemahan itu hanya sebagai alat bantu. Namun ingat ya, kalau dia membawakan hadis itu terjemahannya dari Google tuh nggak paham sorof gitu loh. Jadi ya diterjemahkan tabrak-tabrak aja gitu. Falah hadailah ini nggak dikenakan hukum hudud atasnya bagi pelaku yang memperkosa hewan gitu. Al-Quran memang nggak memberikan hukum bagi orang yang nggak punya akal. Jangankan itu, sholat aja nggak diberatkan bagi orang yang, mohon maaf nih, nggak punya akal gitu kan ya. Iya, kenapa kok Islam tidak mengatur hukum manusia menyetubuhi hewan? Karena itu termasuk gila gitu. Termasuk orang gila. Kalau ada orang memperkaos hewan, itu tergolong orang gila, teman-teman. Makanya kenapa nggak diatur. Tetapi kalau mengatakan soal hukum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya taatlah kepada Allah, wa ulil amri, taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Kan gitu. Dan taat kepada pemimpin di antara kalian, ulil amri gitu loh. Nah, ulil amri sekarang siapa ya? Negara kan begitu kan. Nah, mengatasi ini kan ada hukum had di sini kan. Itu hukum had. Nah, kalau nggak diatur hukum had ya hukum takzir kan begitu. Ya mereka nggak mau terima itu nih Alfi. Yang mau mereka terima itu ya cuman ini gitu aja sih. Simpelnya Al-Quran itu hanya memberikan hukum kepada orang-orang yang berakal, teman-teman. Jadi Allah memerintahkan waqimi sholat gitu, laksanakanlah sholat. Sholat itu hanya diperintahkan bagi orang-orang yang berakal gitu loh. Kan OTGJ nggak diberatkan sama hukum fardunnya sholat. Sama seperti hukum seperti ini, hukum had itu hukum yang hukumnya tertuang di nas ya teman-teman ya.
Sementara Islam itu memiliki dua hukum. Selain hukum had atau hukum hudud, Islam memiliki juga hukum ta'zir. Ya, betul. Yang dikembalikan kepada Amirul Mukminin di TKP yang sama gitu, teman-teman. Ayas, Bang Ayas. Bang Ayas. Oh, Bang Ayas. Duh, kemana Dinda Alfi? Udah, Alfi kecilin badan, mengosongkan diri. Oke, saya persilakan kepada teman-teman Kristen yang ingin belajar Bible. Kita akan bantu dengan sekuat hati, dengan ikhlas, tanpa memungut perpuluhan. Sekali lagi, bagi teman-teman Kristen yang ingin belajar Bible, inilah tempat yang betul. Inilah tempat yang benar. Anda tidak akan tersesat. Gratis ini, tidak akan dipungut biaya 1% pun, nggak akan, apalagi perpuluhan. 1% aja nggak ada, ya kan? Apalagi 10% nggak ada. Gitu. Ya, bagi yang ini khusus bagi yang ingin waras ya, mohon maaf ya. Nah, tadi kan di bawah ada yang bilang ogah gitu, nggak apa-apa. Kan ini khusus yang ingin waras. Saya nggak memaksa teman-teman yang nggak ingin waras. Oh, boleh. Boleh, teman-teman Kristen boleh memilih ingin waras atau ingin sakit, itu hak masing-masing, teman-teman. Bagi yang ingin waras, monggo naik ke atas belajar. Gitu loh. Tapi bagi yang nggak ingin waras, nggak ada masalah gitu loh. Kami nggak akan maksa, kamu harus waras. Enggak. Kami nggak akan maksa kok. Kalau kamu sakit, silahkan sakit. Kalau kamu pengen waras, silahkan naik, kan gitu. Aku nggak akan maksa ya. Mohon maaf ya, tadi siapa yang mengatakan ogah tadi ya. Mohon maaf ya bang, kalau anda nggak pengen sembuh, loh itu bukan urusan saya gitu loh. Bukan urusan saya. Gitu ya. Loh, kadang perkataan saya ini memang nggak teriak-teriak teman-teman, nggak teriak-teriak, cuman kadang sampai ke hati itu menusuk gitu, nggak enak gitu, nangis kalian, nangis ya. Lanjut, silakan. Lembut tapi ke ulu hati ya. Iya, nangis kan. Iya kan, betul kan. Coba gimana nggak saya mengatakan mereka nggak waras. Coba, ada yang dinyatakan oleh mereka bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Bayangkan coba, ketika saya tanya apa definisi manusia, oh manusia itu ya makhluk yang berakal budi sesuai dengan KBBI. Oh iya betul itu. Saya tanya lagi, apa definisi makhluk? Makhluk itu ya sesuatu yang ciptaan Tuhan. Oke, betul. Pertanyaan saya, manusia ciptaan Tuhan atau Tuhan? Manusia ya, ciptaan Tuhan. Secara apa dulu? Gitu mereka. Secara apa dulu ini? Saya jawab, saya nggak tanya secara iman, tapi saya tanya secara akal sehat. Oh ya, kalau secara akal sehat, manusia ciptaan Tuhan dong. Oke, itu kalau secara akal sehat. Saya balik, kalau secara akal sakit, manusia apa? Ya nggak gitu dong. Nah, mulai gila kan? Mulai gila. Akrobat. Iya kan? Mulai gila kan? Betul nggak? Apa kebalikan akal sehat? Coba saya tanya Bang Dewa sama Alfi. Apa kebalikan akal sehat? Goblok. Akal sakit. Ya akal sakit. Loh, ya akal sakit, betul kan? Secara akal sehat, manusia bukan Tuhan. Secara akal sakit, manusia itu Tuhan. Ini adalah pelajaran paling mudah di tingkat sekolah dasar. Percaya sama saya. Betul nggak? Coba. Betul. Nah, coba kita sapa dulu ya, Bang. Siapa ini namanya? Mas Ali, Mas Nali. Mak, mana dia? Hilang semua. Hilang. Iya. Kalau mereka mengatakan, kalau mereka memisahkan, oh ini nggak bisa di iman kami itu nggak bisa dipahami dengan akal manusia. Baik, saya ikutin. Oke. Apakah iman Anda secara akal sehat? Oh nggak bisa. Oke. Apa kebalikan akal sehat? Sakit. Nah, berarti imanmu secara akal sehat. Oh nggak gitu dong. Nah, mulai akrobat lagi. Jadi kalian mau lari kemana-mana, teman-teman ya. Kalian mau lari kemana-mana, kena. Mau belok kiri, kena. Mau belok kanan,
Kena. Ayo, mau mengatakan Tuhan menjadi manusia, Tuhan kami kuasa, Tuhan kami bisa menjadi manusia, gitu. Oh, berarti bisa jadi apa aja? Iya dong. Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Apa? Gimana? Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Oh, ya nggak gitu dong. Nah, mulai akrobat. Mulai. Gitu loh. Jadi, yang ingin sembuh aja, saya persilakan untuk naik, gitu loh. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Apakah Anda mempercayai Tuhan yang menjadi manusia? Ya, jelas. Oke, pertanyaan saya. Oke, bentar. Pertanyaan saya, Tuhan menjadi manusia, sabar Bang. Tuhan menjadi manusia, pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tuhan menjadi manusia, ya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, baik. Ya bahasanya Baik, aja bahasa yang ngerti baik. ya kan. Oke, Dinda Alfi denger ya, Bang Dewa denger ya bahasa Indonesia ya barusan ya. Betul ya? Dengar paman. Denger ya. Oke, kita sepakat dulu, kita diskusi pakai bahasa Indonesia aja ya, Bang, nggak usah pakai bahasa Iya, Inggris bahasa ya. Indonesia aja, soalnya kita berada Orang Indonesia kan gitu kan. Indonesia. Oke. Kita orang Indonesia. Saya open cam dulu boleh ya, teman-teman ya, biar Oh, it's okay. Thank diskusinya semakin merajalela gitu kan. Oke. Baik. Tuhan menjadi manusia ini bahasa Indonesia. Coba Bang, kita pelan-pelan aja, nggak usah gerusa-gerusu. Saya tanya kepada Abang, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Gimana Bang? Saya ulang lagi, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Definisi manusia. Ya, secara kaidah bahasa Indonesia ya. Secara bahasa Indonesia ya, jangan secara bahasa Inggris, jangan. Secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa definisi manusia? Kalau definisi manusia secara kaidah bahasa atau secara ya yang saya ngerti adalah ya seseorang yang atau makhluk yang berakal Nah, betul. Makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Ya, manusia itu makhluk yang berakal itu secara kaidah bahasa Indonesia ya, betul ya? Ya, kalau kita sekarang saya tanya. dalam KKBI ya. KBBI Bang, KBBI bukan KKBI dong. KBBI Oh, dong. iya. Bukan KKBI dong. Bahaya ini. KBBI ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam KBBI, penyusun KBBI itu apakah dia menyusun dengan akal sehat atau menyusun dengan akal sakit? Saya tanya. Akal sehat tentunya. Akal sehat. Berarti definisi manusia yang barusan Anda sebutkan, makhluk yang berakal budi, itu adalah definisi secara akal sehat, betul ya? Iya, harus mempunyai logika berpikir yang pasti. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ada yang punya tepuk tangan nggak di sini? Hostnya punya nggak tepuk tangan? Ini bagus ini. Lagi nggak pakai. Bagus ini, Bang JNN ini. Tepuk tangan gini aja. Oke, bagus. Saya hormat kepada Bang JNN ya. Oke, kita lanjut ya Bang JNN ya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Jadi, definisi manusia adalah makhluk yang berakal budi. Makhluk itu apa? Ciptaan Tuhan, betul ya? Iya, tentu ciptaan Tuhan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? B, bukan Tuhan. Baik, terima kasih Bang. Anda sangat cerdas, saya seneng. Makanya kenapa saya sangat menghargai orang cerdas. Iya, saya Bang JNN mengikuti alur cara sesuai dengan jangan menurut saya ya, tapi ya jangan menurut saya ya, menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah bahasa saya mengikuti alurnya ya kan? Iya betul. Jangan menurut saya ya, tapi ya jangan ya, karena saya di sini posisinya bukan menjawab, tapi bertanya, oke? Itu secara umum itu. Iya, secara akal sehat kan? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, berarti manusia bukan Tuhan ya, sepakat ya? Iya benar, saya sepakat. Oke, sekarang saya tanya, ada kalimat begini, Tuhan TUHAN spasi menjadi spasi manusia. Ada berapa kata di situ? 3 ya? Iya. Betul nggak? 3. Iya. 3, oke. Saya tanya sekarang, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan?
Coba dijelaskan secara spesifik, misal, biar Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaan saya ulang lagi. Tuhan ini, Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya Tuhan dong. Nah, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa yang nggak gini? Bang Felix ini kemana? Ini nggak ada tepuk tangannya loh. Ini Bang Felix luar biasa. Manual aja, manual. Manual, baik. Manual. Ini Bang Felix cuma naikin orang ini. Apa tidur ini Ya, hostnya? dari kaidah bahasanya aja Tuhan, berarti udah Ya, betul. pasti Tuhan. Baik, baik Bang. Ketika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan adalah Tuhan, manusia bukan Tuhan, betul ya? Betul. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? No. Ya. Nah, kalau dalam konteks itu ini, bentar. Kita kan kalau berbicara tentang konteks itu berbeda dengan konteks dalam Alkitab. Loh, saya tanya sesuai akal sehat dulu, Bang. Saya tanya sesuai akal sehat dulu ya. Tolong jangan lari-lari. Saya bertanya sesuai dengan konteks akal sehat dulu. Sepakat dulu kita, oke? Oke, sepakat ayo. Nanti kalau soal iman nanti ya, nanti saya tanya itu ya, oke? Jadi kita bagi dulu, kita dulukan yang ini. Nggak mungkin kan kita bahas dua-duanya langsung, nggak mungkin kan? Ya. Oke, baik. Satu-satu aja. Ya, satu-satu dulu. Secara akal sehat, ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, manusia bukan Tuhan dan Tuhan tetaplah Tuhan, berarti Anda sedang mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan secara akal sehat, betul? Ya. Oke, sekarang secara iman nih. Sekarang secara iman. Tadi secara akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan ya. Kalau secara iman, Tuhan menjadi manusia. Secara iman ini dulu saya maaf. Secara imam ini dalam konteks cara berpikir abang atau dalam konteks cara berpikir Alkitabiah? Lo Anda dong, Kristen dong, bukan saya dong. Oke, let's go. Jangan saya dong. Saya di sini kapasitasnya hanya bertanya, Bang, bukan menjawab. Oke? Oke, kita ikuti sekarang ya. Jadi, Tuhan menjadi manusia secara akal sehat, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sekarang saya tanya secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia itu ada itu sesuai dengan konteks yang telah cerita pada perjanjian lama. Ya, kesimpulannya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia. Karena ya, itu pertanyaan saya. Berbicara tentang iman, dia adalah maha kuasa. Oke. Karena dia menjelma sebagai manusia itu ada sebabnya. Jadi manusia ini Tuhan? Kalau secara manusia bukan, dia sebagai manusia saja. Loh, berarti bukan Tuhan? Kalau yang berbicara dalam diri Yesus itu ya Tuhan. Nah, berarti Tetapi Tuhan kalau menjadi dia secara ini manusia ini, manusia Bang, seperti kita. Kalimatnya begini, Tuhan menjadi manusia itu kalimat. Pertanyaan saya, ketika secara akal sehat Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, secara iman Tuhan menjadi manusia itu artinya Tuhan menjadi apa? Ya menjadi manusia dong. Iya, manusia Tuhan bukan? Secara Dia iman. bukan Tuhan. Secara iman. Iya, bukan. Secara iman. Kalau bukan Tuhan kan secara akal sehat. Iya. Ya kan? Saya nggak tanya secara akal sehat sekarang. Sekarang kan gantian. Tadi kan satu-satu, ya kan? Oke. Secara akal sehat manusia bukan Tuhan. Sekarang saya tanya iman. Secara iman manusia ini Tuhan bukan? Secara imam saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia. Berarti Tuhan menjadi Tuhan gitu ya? Enggak. Coba Tuhan menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi Tuhan. Ya manusia ini Tuhan bukan? Manusia ini bukan. Loh, berarti secara akal sehat kan? Berarti? Karena maksudnya ini kan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia menjelma sebagai manusia. Nah, menjadi manusia ini. Saya tanya dulu, apakah itu tidak mungkin kah?
Loh, kalau soal mungkin dan tidak mungkin itu nanti urusan Anda. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Tadi secara akal sehat artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya nggak tanya secara akal sehat, Bang. Saya tanya secara iman Anda. Ini secara imam. Secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan bukan? Tuhan. Ah, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Ya bisa jadi. Nah, oke, nggak apa-apa. Oke, kita Karena ini punya berbicara kesimpulan. tentang iman Nggak saya, apa-apa. pasti saya mengatakan bisa. Nggak apa-apa. Saya Oke, nggak percaya. apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Kita simpulkan sekarang. Kesimpulan ya. Oke, kesimpulan boleh. Secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu secara akal sehat, betul? Ya. Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan. Itu secara iman, betul? Iya, sebenarnya pertanyaan saya, iman Anda ini tunggu bentar. Pertanyaan saya, apa kebalikan dari sehat? Ya, sebenarnya gini, Pak. Enggak, jawab dulu, Bang. Ini bermain Jawab dulu, dengan Bang. kata-kata sebenarnya. Bang, sabar. Saya tanya kepada Anda, apa kebalikan dari sehat? Ya gila lah. Loh, kok gila sih? Wong sehat kok gila sih, Abang gimana Ya sih? kalau nggak sehat ya gila. Bukan itu pertanyaan saya. Apa lawan kata sehat? Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kan kita diskusi pakai bahasa Indonesia. Gimana sih? Oh enggak, soalnya dari tadi Itu tuh di bawah tuh di bawah bermain tuh. dengan kata-kata. Tuh di bawah ditulis tuh. Apa lawan kata sehat, teman-teman? Coba dibaca di bawah. Sakit. Ah. Sepakat nggak lawan kata sehat itu sakit, Bang? Gila. Kalau sakit berarti itu orang lawan katanya juga kan gila kan? Loh. Kok lawan katanya gila sakit kok? Bang, di mana-mana lawan kata sehat itu sakit, Bang. Paham? Abang sudah Ya udah, sembuh. saya ikuti aja, kayak udah bilang aja lah sakit. Oke, baik. Baik. Berarti secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Betul? Ya, ayo. Oke. Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, iman Anda apakah sesuai dengan akal sehat atau sesuai dengan akal sakit? Ya, sesuai dengan akal sehat saya dong. Enggak, soalnya Oleng. Makanya kenapa syarat untuk menjadi Islam yang pertama kali harus dilakukan oleh yang namanya manusia harus waras. Itu syarat jadi Islam. Makanya kenapa orang-orang Kristen menolak menjadi Islam karena mereka tahu mereka itu sebetulnya belum. Oke, giliran saya dong. Silakan. Sebenarnya dari tadi abang ini sebenarnya dari tadi bang, bukan dari tadai. Dari tadi, iya, bukan dari tadai. Tadi sedang bermain salah itu. Kata-kata. Ya, itu dari tadai itu nggak ada bahasa Indonesia. Kan kita tadi diskusinya pakai bahasa Indonesia. Oke. Bukan dari tadai, dari tadi. Oke, dari tadi abang ini sedang bermain dengan kata-kata sebenarnya, menjebak saya dalam kata-kata. Jadi abang merasa terjebak? Iya, karena kalau saya mengikuti alur abang, berarti itu bagus. Kan cara berpikir abang itu. Berarti bagus. Ya. Oke, pertanyaan sekarang, saya bisa bertanya nggak? Ya, Anda akui dulu bahwasanya iman Anda secara akal sehat atau secara akal sakit? Kalau menurut saya secara iman saya mengatakan itu secara akal sehat. Oke. Secara akal sehat tadi Tuhan menjadi terima atau tidak? Oke. Secara akal sehat berarti Tuhan menjadi manusia. Kesimpulannya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Oh, bukan konsepnya seperti itu. Loh, kan secara akal sehat tadi. Ya. Secara ini saya imani. Enggak, saya tanya tadi. Secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul nggak? Secara akal sehat, betul nggak itu tadi? Anda yang mengatakan sendiri loh. Betul nggak? Anda sendiri yang ngomong, bukan saya. Enggak, kenapa saya mengatakan ini tadi dari tadi itu udah mulai ngeles, ketawanya nggak ada, hostnya tidur, aduh. Ketawa host. Enggak. Oke lah. Enggak, saya tanya kepada Anda. Tadi Anda mengatakan manusia secara akal sehat itu bukan Tuhan, betul nggak?
secara akal sehat Tuhan menjadi manusia? Saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi manusia secara akal sehat, secara bahasa dan baik dan benar. Definisi manusia itu adalah bukan Tuhan, betul? Betul, kalau manusia itu bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan menjelma sebagai manusia, saya percaya. Sabar dulu Bang, sabar. Definisi manusia bukan Tuhan, betul? Secara akal sehat. Betul. Oke, baik. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kesimpulannya secara akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Enggak, kalau itu loh, sekarang enggak. Tadi bilang iya, betul. Enggak, kenapa saya mengiyakan aja tadi? Biar ini saya lah ini loh. Karena tadi abang mengatakan kita mengikuti cara akalmu aja, akal sehat aja. Ya udahlah, saya ikutin aja biar senang gitu loh. Loh, emang akal Anda nggak sehat? Enggak, kalau akal secara tidak sehat pasti manusia tidak mungkin menjadi manusia. Enggak, saya tanya kepada Anda. Saya tanya Anda, akal Anda sehat enggak? Kalau Tuhan menjadi manusia, saya percaya itu. Enggak, saya enggak tanya itu. Kalau masuk logika itu. Saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, akal Anda sehat enggak? Sehat dong. Oke, pertanyaan saya, manusia Tuhan bukan? Manusia bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan menjadi manusia, saya percaya. Sabar dulu. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Oke, diingat-ingat ya. Manusia bukan Tuhan. Diingat-ingat ya. Oke. Saya tulis sekarang. Bukan Tuhan. Saya tulis sekarang. Tuhan, sabar. Tuhan menjadi manusia. Oke ya. Ini saya tulis. Tolong besarkan saya. Saya tulis. Sabar. Saya tulis. Sabar. Nggak usah, langsung aja. Saya udah ngerti maksudnya. Sabar. Saya tulis. Tolong besarkan saya, Dinda Alfi. Oke ya. Udah. Sabar. Biar edukatif gitu loh, biar edukatif ya. Nih. Saya semangat kalau mengajari orang. Sabar Bang. Sabar ya. Biar kita clear. Nih saya tulis nih. Saya itu kurang gimana sama Abang nih. Saya nggak diberi kesempatan nih untuk bertanya nih. Iya, nanti boleh. Nih. Aku tulis ya. Tuhan, kelihatan ya? Atau gini ya. Nah, ini. Tuhan menjadi manusia, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini secara akal. Saya tulis secara akal sehat dulu ya, nih. Secara akal sehat bisa. Iya, sabar dulu Bang, tenang gitu loh ya. Saya tanya secara akal sehat dulu ya, oke? Sepakat dulu kita. Oke, sepakat kita di situ biar jelas lagi. Manusia ini secara akal sehat Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis ya, bukan Tuhan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Oke, di sini ada kata Tuhan. Secara akal sehat, Tuhan ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Saya tulis nih. Anda kelihatan nggak tulisan saya? Ya, tetap Tuhan. Ya. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan. Oke, nanti jangan dipotong dulu. Sabar dulu. Menjadi ini saya turunkan ke bawah karena nggak berubah. Menjadi. Ya, menjadi. Sabar. Ini tolong dibaca Bang. Tuhan menjadi manusia. Ini jawaban Anda ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Berdasarkan jawaban Anda, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tolong dibaca dari sini. Tuhan menjadi Loh, itu namanya Anda bermain dengan kata-kata di situ, Bang. Dibaca dulu. Berbicara dari ini konteks. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu. Itu di sini Anda bermain dengan dibaca dulu. Sabar. Ini kan jawaban Anda. Anda kan mengatakan, "Oh iya, itu jawaban saya kan gitu." Sekarang satu-satu, coba saya jelaskan dulu. Kalau satu-satu, jangan kemana-mana. Loh, justru saya bertanya secara akal sehat. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan ini tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Anda menjawab Tuhan. Saya tulis nih. Ini jawaban Anda. Saya tulis ya. Jawaban JNN. Kalimatnya itu jangan sabar. Oke, saya tanya. Ini tadi jawaban siapa? Jawaban saya Tuhan. Oke, ini tadi jawaban siapa? Lah, kalau itu dipotong, kalau manusia nggak bisa. Bukan itu pertanyaan saya. Ini kalau jawaban siapa? Bukan Tuhan, tentu kalau manusia ya bukan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Dipotong ya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya, ini jawaban siapa gitu loh. Itu jawaban saya, tapi saya lengkapi bisa? Oke, baik, sabar. Lengkapi Untuk melengkapi kita baca dari awal, oke? Enggak, maksudnya manusianya dulu kita lengkapi bisa nggak? Loh, iya manusia Tuhan bukan? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Oke. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi
Tapi saya nggak Itu tanya namanya bisa. Anda bermain dengan kata-kata Pertanyaan saya bukan apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau apakah Tuhan tidak bisa menjadi. Saya nggak tanya itu, tapi sayangnya saya nggak tanya itu. Saya bertanya. Masalahnya disitulah saya terjebak dengan cara berpikir Anda. Loh, tapi saya nggak tanya itu, Bang. Kenapa Anda harus menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan gitu loh. Misal begini, saya tanya kepada Anda, apakah Bang JNN malam ini sudah makan malam? Oke, kalau Anda bertanya Enggak, seperti jawab itu, saya dulu, juga berhak jawab untuk dulu tidak dong. menjawabnya dong. Jawab dulu dong. Apakah malam ini Anda Bang JNN sudah makan malam? Sudah. Ah, itu jawaban yang benar. Ketika saya tanya kepada Anda begini, Bang JNN, malam ini udah makan malam belum? Terus Anda jawab gini, Coba secara sabar logika ya, dulu, itu cuma Bang. satu Ya Allah. kata-kata aja, Bang. Sabar Ya Allah. dulu, tenang Ayo, Bang. dulu. Sabar dulu lah. Jangan dipotong-potong lah. Katanya pengen pinter. Oke, saya nggak sabar, potong ini kok, sabar Bang. dulu. Saya nggak potong. Masalahnya, Iya, dengerin Anda dulu, bertanya dengerin dulu. secara ini kan, Dengerin apakah dulu. Anda sudah makan Dengerin malam dulu, ini? Saya Bang. jawab, belum. Dengerin dulu. Oke, Anda diem ya, Anda diem. Oke, Anda diem. Saya tadi tanya Anda, apakah Bang JNN sudah makan? Anda jawab, oh Tentu sudah, belum. kan begitu. Atau udah, iya kan? Ah, antara sudah dan belum kan? Nah, ketika saya bertanya kepada Anda begini, Bang JNN, Anda sudah makan belum? Kemudian Bang JNN menjawab begini, oh saya belum mandi gitu. Nyambung nggak? Nggak nyambung, Kak. Nggak nyambung tentu. Pinter. Tapi- Oke, stop. Coba Sekarang kita masuk ke sini, Bang. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, saya bertanya, saya nggak bertanya bisa atau tidak bisa, dicatat tuh. Saya nggak bertanya bisa atau tidak bisa, dicatat ya, dicatat. Saya tidak bertanya mungkin atau tidak mungkin, dicatat tuh. Oke, catat ya, catat. Saya hanya bertanya. Ini di sini ada kata Tuhan, di sini ada kata menjadi, di sini ada kata manusia. Oke, nggak akan kita pisahkan. Kita akan baca dari awal sampai akhir. Baik, Tuhan menjadi manusia. Oke. Sabar dulu, Bang. Sabar. Saya nggak tanya bisa dan tidak. Ya Allah, ya Rob. Saya nggak berkata bisa atau tidak. Saya nggak tanya itu. Soalnya, Bang, saya terkecoh atau Anda menjebak saya dengan Sabar dulu. Ya Saya udahlah, nggak oke tanya. lah. Saya akan ikuti alurmu, ayo. Iya, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu gitu loh. Saya nggak tanya itu gitu loh. Teman-teman yang merasa ardi garing tadi sudah saya mute. Yang nggak suka saya diskusi, Anda silakan keluar dari sini, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Mungkin OT nyamar-nyamar atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang nggak suka dengan cara diskusi saya, nggak ada masalah, teman-teman. Silahkan keluar dari sini, Bang. udah saya perintahkan tuh. Teman-teman yang di bawah yang nggak suka dengan cara diskusi saya nggak ada masalah. Silahkan keluar dari sini. Oke, saya lanjut. Bang JNN, Tuhan menjadi manusia. Ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kalimat, betul nggak? Satu kalimat saya percaya. Bang. Loh lah iya, kalimat terdiri dari apa? Kata. Kata itu punya definisi nggak? Punya. Oke, kita buka sekarang. Definisi kata Tuhan. Kita buka dulu. Oke, sabar, tenang. Yang tenang. Kita buka dulu ya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Saya tanya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Per kata. Saya tanya, definisi itu per kata atau per kalimat? Ayo, lu nggak ngerti? Loh, emang oke. Di sini ada rupanya definisi per kalimat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya punya kamus nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada nggak definisi per kalimat? Ada nggak? Ada nggak definisi per kalimat di sini? Misal gini, saya sudah makan gitu ya. Saya ketik ya. Saya ketik di sini. Emang nggak ada definisi per kalimat. Masalahnya nggak ada. Berarti definisi itu. Berarti definisi sabar. Berarti definisi sabar. Berarti definisi itu per kata, betul nggak? Iya betul, tapi Anda bermain dengan kata-kata itu. Sedangkan yang Anda jelaskan per kalimat. Sabar dulu. Saya bawa data di sini. Saya bawa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau nggak percaya nih ya. Nih, KBBI. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita cek di sini definisi manusia. Nih, saya ketik manusia ya. MANUSIA. Ada nggak di sini manusia, Bang? Ada nggak? Ada. Oke, saya klik. Manusia adalah, coba dibaca. Ya itu per kata.
Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, definisi manusia apa? Makhluk yang berakal. Jangan dipotong dong. Kan ini ada. Iya, berakal budi, ayo. Nah, gitu dong. Jangan dipotong. Seneng suka-sukanya motong gitu loh. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Di sini ada kata makhluk nggak, Bang? Ada. Apa definisi makhluk? Kita cek. Makhluk. Makhluk. Nih, ada nggak di sini definisi makhluk? Kita klik ya. Makhluk adalah, coba dibaca, Bang. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Halo Bang, gue boleh jelas? Coba Bang JNN. Sebentar ya Bang Sony ya, sabar ya. Oke. Sabar ya Bang, nanti giliran ya. Oke, silakan Bang JNN. Sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis sekarang. Anda sendiri yang menjawab. Manusia bukan Tuhan. Saya tulis. Ini jawaban JNN. Saya tulis. Kalau itu saya setuju, Bang. Sabar. Saya tulis dulu jawaban. Kembali lagi ke situ dong. Sabar Bang, sabar. Jawaban JNN. Saya tulis nih. Saya tulis jawaban JNN. Oke. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya sekarang, Bang JNN, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Silakan. Oke. Apakah jawab kita bahas simpel, biar cepet Bang, biar cepet. Saya tanya kata, kan definisi kan per kata. Saya tanya Tuhan ini dong, jangan dipakai Tuhan menjadi manusia. Kalau sabar dulu Bang, sabar dulu ya Bang. Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhan saya bisa tulis. menjadi manusia. Saya tulis Tuhan. Jawaban saya Tuhan bisa menjadi manusia. Sabar Bang. Definisi menjadi apa? Saya coret ini. Definisi menjadi itu apa? Ya menjadi manusia ya, bisa lah. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya definisi menjadi. Menyerupai. Menjadi. Nih saya bukain Bang. Alamak, bah. Menjadi. Masalahnya Bang. Sabar dulu Bang. Bang, sabar dulu. Anda bermain kata-kata. Sabar dulu Bang. Sedangkan Bang. yang Anda jelaskan di atas. Ini loh, tak klik ini loh. Coba Anda baca di sini ya. Definisi menjadi adalah berubah keadaan. Nih menjadi, ini berubah keadaan. Betul nggak? Aduh, iya, Bang saya Sony. setuju itu Pak. Oke, saya tulis ya. Saya tulis. Soalnya Anda bermain kata-kata dengan Saya tulis berubah. Saya tulis berubah keadaan. Berubah keadaan. Definisi menjadi ini berubah keadaan, betul ya? Iya, itu berubah. Saya mau tanya dulu Bang. Sabar, tenang. Sabar dulu Bang. Sekarang saya minta tolong dibaca dari sini, silakan. Tuhan. Berubah keadaan bisa menjadi manusia. Ya, ini loh. Ini loh. Bisa menjadi manusia. Ini loh. Ya ini dibaca. Ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Masalahnya di atas itu Anda memotong. Anda tidak bisa menjebak saya. Ini namanya. Udah. Saya. Ini namanya orang nggak mau waras ya begini. Mungkin Bang Zuma mau masuk atau Bang Dewa? Dinda Alfi mau masuk? Bang. Tunggu dulu. Bang Zuma? Dinda Alfi mau masuk? Kayaknya dia nggak mau sembuh gitu loh. Aku ngajak sembuh, abang nggak mau. Udah Bang JNN diem dulu, Bang Sony silakan ngomong. Udah Bang JNN diem dulu. Silakan Bang Sony. Aku ikut meluruskan dulu ya Bang. Silakan Bang Sony. Terima kasih ya Bang. Silakan Bang Sony. Dikasih kesempatan Bang. Sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan. Kok suaranya kecil Bang? Coba dibesarkan dikit, deketin Bang. Halo. Ya, gitu dong. Ya jelas. Nah, lagi di luar ya? Dulu. Enggak, aku di rumah. Tapi di luar rumah. Oke. Izin ya. Oke, silakan. Jadi, untuk konsep ketuhanan dari kekristenan sendiri itu sebenarnya berbeda dengan pemahaman yang konsep ketuhanan di orang lain. Mohon maaf. Saya nggak menyamakan, Bang. Saya nggak menyamakan. Betul. Dari tadi saya nggak menyamakan. Betul. Saya paham. Jadi kalau misalnya dibilang Tuhan itu adalah sesuatu sosok, ya beda konsepnya. Makanya tadi Bang JNN kayaknya susah buat menjelaskan hal itu. Kalau makanya Bang yang tadi soal menjadi manusia tadi, soal menjadi manusia.
Aku boleh jelasin nggak itu bagaimana kita bisa berpikir seperti itu gitu? Oke. Saya tulis ya. Silakan. Anda jelaskan, saya tulis ya. Tuhan menjadi manusia. Saya tulis di lembaran baru ya. Saya tulis Tuhan menjadi. Sebentar ya, Bang. Ya, silakan. Saya tulis perkataan Anda. Tuhan menjadi manusia ya. Sebentar gini. Kita dalam kekristenan, kita itu mau memahami Allah itu dengan keterbatasan kita, karena pada dasarnya kita nggak akan bisa memahami Allah itu siapa secara utuh. Nah, memang benar Bang, di Alkitab itu nggak pernah tertulis apa itu Trinitas, siapa itu Trinitas, nggak pernah ditulis Bang, memang. Nah, dengan keterbatasan itu kita memahami siapa sosok pribadi Allah itu, kita memahami dengan Trinitas ini. Saya nggak tanya itu Bang. Saya tanya ini aja. Tuhan menjadi manusia. Betul. Jangan lebar kemana-mana. Nah, nanti kalau Anda mau bahas Trinitas itu nanti silakan. Ya, tetapi saya minta tolong fokus di sini dulu. Tuhan, 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 MENJADI menjadi MANUSIA manusia. Kita fokus di sini gitu loh. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia, Bang. Oke, baik. Tunggu, host, tolong dibantu tatap layarnya di ke atasin, host. Minta tolong Ustadz Felix. Tulisan dibantu tatap layarnya Ustadz Felix. Saya turun tapi mana ini? Saya nggak diberi kesempatan untuk menjawabnya. Bang JNN di sini dulu. Biar Bang Sony, gini loh Bang JNN. Nanti setelah itu Abang silakan tanya. Cuman kasih kesempatan dulu sama Bang Sony. Anda yang sabar gitu loh Bang. Saya di sini tadi Anda tidak memberikan saya untuk menanggapi. Loh iya nanti Bang, nanti dulu. Saya di sini 4 jam loh. Anda baru berapa menit kok udah turun loh. Saya 4 jam di sini Bang. Untuk nunggu giliran ngomong, bayangkan coba. Tadi Bang Zuma ngomong, saya nggak potong beliau. Dinda Alfi ngomong, saya nggak potong beliau. Guru-guru saya ngomong, saya nggak potong beliau. Jadi saya 4 jam di sini loh, saya diem loh. Bang JNN baru berapa menit? Nah, ya udah silakan kalau mau turun bebas. Oke, kita lanjut ya Bang Sony ya. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Baik ya, kita klik bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, pertanyaan saya, apa definisi manusia? Saya tanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, manusia itu adalah makhluk, Bapak. Oke, makhluk apa maksudnya? Yang lengkap. Ya pokoknya ya kita makhluk. Kalau tadi aku baca dari KBBI yang Bapak tunjukkan itu makhluk yang berakal budi ya Pak. That's right. Makhluk yang berakal budi. Apa definisi makhluk? Definisi makhluk sosok pribadi. Bukan. Oke, bukan Bang. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih definisi makhluk ya. Coba abang baca nih makhluk nih Bang. Baku. Oke, bentuk tidak baku. Bukan ini, yang di bawah ini loh, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bukan. Nah, pinter. Berarti manusia saya tulis ya, bukan Tuhan ya. Betul. Silakan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Ini saya nggak tanya secara iman ya. Saya tanya secara saya tulis dulu ya, secara kaidah. Betul. Ya nggak apa-apa, terus lanjut. Kaidah bahasa ya. Oke. Nanti kalau secara iman ya boleh lah Anda bebas ya. Secara kaidah bahasa Indo, oke ya? Betul. Ya. Atau secara akal sehat gitu ya? Boleh akal sehat. Secara akal sehat, boleh. Baik, secara akal sehat, oke. Sekarang saya tanya kemana Anda? Ini manusia ini bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apa definisi menjadi? Menjadi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Enggak, definisi menjadi Bang. Betul. Dari sesuatu yang tidak ada. Abang udah baca belum di kamus besar? Oke, apa aku bacain? Boleh. Silakan. Kasih. Nih ya, aku anu ya, nih.
Boleh. Menjadi. Yang pertama ada empat arti. Yang pertama diangkat, dipilih atau sebagai. Yang kedua dibuat untuk. Yang ketiga berubah keadaan. Betul. Oke. Yang keempat menjabat pekerjaan. Oke. Oke. Jadi menjadi ini adalah berubah keadaan, betul? Betul. Boleh. Oke, saya tulis nih berubah keadaan. Berubah. Betul. Berubah keadaan menjadi gitu biar enak ya. Boleh. Berubah keadaan menjadi. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tuhan ini dia tetap Tuhan atau dia bukan Tuhan lagi? Kalau dari kaidah bahasanya bukan tentu. Loh, Tuhan ini loh, Tuhan bukan? Tadi Tuhan, oke. Terus? Lah ya, Tuhan ini dia. Iya betul. Iya. Ya Tuhan kan? Betul. Tuhan ya Tuhan lah, kan gitu. Oke. Tuhan. Baik. Kita sudah urai ini semua dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau secara akal sehat, betul ya? Betul. Coba dibaca, Bang. Tuhan menjadi manusia artinya adalah, silakan dibaca. Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Oke. Ini sabar dulu, gak usah pakai ketawa-ketawa. Gak apa-apa. Ayo, Ini saya aja. Aktif dulu karena ada peringatan ini karena hostnya tidak aktif, makanya ada ini. Ustaz Felix, saya minta tolong kalau ada kejadian yang memang sekiranya lucu, kasih itu biar apa? Biar TikTok itu respon gitu loh. Oh iya, makanya ini nggak ada respon, makanya kalau nggak ada respon nanti biasanya dimatikan sama TikTok, katanya nggak aktif gitu. Iya, ini akan dimatikan selama 2 menit ke depan kalau nggak ada aktivitasnya. Oke, silahkan lanjut. Baik, ini secara akal sehat, Bang. Ini saya garis bawahi dulu. Oke, ini oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ini kan secara akal sehat, betul nggak? Betul. Apa lawan kata dari akal sehat? Tidak waras, gila. Akal sakit tidak kan sehat, gitu. Tidak berakal, akal sakit. Ya, akal sakit kan? Oke, saya tulis. Sekarang saya tanya secara biar adil, maka saya nggak boleh satu pihak. Harus dua pihak. Sekarang secara akal sakit secara akal sakit. Saya tulis lagi Tuhan menjadi manusia. Oke. Secara akal sakit berarti kebalikannya ini, betul nggak? Betul. Oke. Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi itu. Tuhan berubah menjadi Tuhan, kan gitu? Kan kebalikan, bukan Tuhan kan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Karena kebalikannya kan gitu. Oke ya. Pertanyaan saya sekarang, kan di dunia ini hanya ada dua, akal sehat dan akal sakit. Iman Anda itu yang ada di akal sehat atau yang ada? Bang, gua ada ginemastika nampak. Kenapa pakai steroid? Gua atau sih itu.